Tapi sayanglah, masa orang udah siap persiapan matang gitu loh, itu beli loh itu, terus dikasih kok malah dimusnahkan gitu loh. Waduh, kasihan kan anak juga. orang. Ya, betul. Udah ngeluarin duit beli baju, malah digituin. Oh iya. Tapi hati-hati loh, ntar dia kabur lagi ke luar negeri sama seperti yang lain tuh kabur. Hati-hati loh. Apa bagian imigrasi tidak kabur lagi tuh yang ada gambar-gambarnya. Bajunya baju putih lagi kayak dipakai pocong. Bertuliskan di belakang ada apa itu, terus di depannya ada gambar apa sih, merpati apa ya? Ini juga Pak Hasan nih, dikasih baju malah diinjak-injak baju orang. Ini Pak Hasan juga nggak bener ini. Linda Wijaya marah lah. Keluarin duit banyak-banyak malah diinjak-injak, malah dibakar kan. Teman-teman, boleh saya bertanya sesuatu? Boleh. Silakan. Pencipta langit dan bumi itu apakah mengasihi musuhnya? Ini pertanyaan saya nih, serius. Kalau jawaban jujurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Maha Pengasih. Ya. Enggak, mengasihi juga, tapi kasihnya kemana? Ya dikasih tempat lah, sebagaimana yang layak untuk dikasihi. Yang musuh itu orang kafir, di mana sih? Dikasih tempat di neraka lah. Nah itu dia. Apakah kemudian orang-orang yang dimusuhi oleh Tuhan pencipta alam semesta ini akan dikasihi oleh Tuhan? Ya dikasih tapi nggak di Bismillahirrahmanirrahim kan? Ya. Dikasih tapi tidak rahim. Kalau di dalam Al-Quran diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, bagaimana musuh Allah ini? Apakah akan ditempatkan pada tempat yang baik, atau Allah menempatkan musuh-musuhnya pada api neraka? Ya mungkin kalau saya ambil sampel Kanda Juma seperti Amr bin Lu'ay itu. Sampel bukan sampel. Salah satunya. Ya sampel. Saya kan orang Sunda. Amr bin Lu'ay itu kalau saya baca di riwayatnya, Rasulullah ketika naik itu ke Sidratul Muntaha melihat penampakan dari Amr bin Lu'ay itu membawa ususnya itu di dalam neraka. Itu salah satu sampel. Belum yang Abu Lahab atau siapalah. Dan satu lagi, ada lagi sampel lagi. Betul. Ketika Rasulullah itu sholat waktu ruku itu di dalam riwayat itu kan dikasih dikasih jeroan gitu loh, jeroan usus-ususnya unta kalau nggak salah. Nah, daleman bukan jeroan. Iya, daleman. Nah, itu kan diambil lagi sama Fatimah. Nah, Rasulullah pernah berkata, orang ini nanti akan akan dimangsa oleh anjingnya Allah. Nah, pada saat itu ya saking gedeknya Nabi Muhammad sehingga mengucapkan hal seperti itu. Dan memang kenyataan benar dia dimangsa oleh singa. Jadi
kesimpulan saya benar apa yang dikatakan oleh Kanda Juma tadi mengutip dari Al-Quran. Memang syaitan itu dan manusia itu seperti di Al-Baqarah itu, manusia yang orang kafir itu ya akan ditempatkan di tempat neraka sebaiknya untuk bahan bakar gitu loh. Allahu a'lam bishawab. Itu yang saya tahu sih, Kanda Juma, mohon maaf ini saya seorang fakir gitu, yang saya tahu itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Lanjutkan. Iya. Jadi kalau di dalam ayat suci Al-Quran kan Allah itu kan menerangkan tuh orang kafir itu adalah orang yang dimusuhi. Artinya ketika Allah memusuhi orang-orang yang menutup diri kemudian setelah datangnya Islam kepada mereka, maka Allah kemudian tidak memberikan cahaya di dalam hidupnya ketika mereka membenci Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja untuk mereka diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Disebabkan karena apa? Karena mereka ini mengunci hati mereka terhadap kebenaran, sehingga Allah pun mengunci hati dan pendengaran mereka. Nah, ada hal menarik teman-teman sekalian ketika kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi ya, bukan kitabnya orang Kristen tapi kitabnya orang Yahudi. Di dalam Yesaya 66 nomor 6, dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci, dengar Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Jadi menurut kitab ini, kitab yang lebih dulu datang ya kepada kitab Nefiim ya, di situ diterangkan bahwasanya Tuhan itu memiliki musuh dan Tuhan akan melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Begitu juga di dalam kitab Nahum 1 nomor 2, Tuhan itu adalah Elohim yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi Tuhan itu sangat benci kepada musuhnya. Tuhan itu sangat marah, pendendam, pembalas kepada musuh-musuhnya. Lalu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, juga di Mazmur, kitab nabi-nabi, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Nah, ini tolak ukur kita melihat ya, ini kitabnya Yahudi yang kita pakai ya teman-teman. Yesaya 1:24, sebab itu demikianlah firman Elohim, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuh-musuhku. Masih kembali di dalam kitabnya orang Yahudi, saudara kita Yahudi, di kitab Yesaya 42 nomor 13. Sekali lagi kita tidak pakai kitabnya saudara Kristen ya, kita pakai kitabnya orang Yahudi. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Tuhan bertempik sorak, ya, Tuhan memeki terhadap musuh-musuhnya. Tuhan membuktikan keperkasaan kepahlawanannya. Jadi Tuhan itu sangat benci kepada musuhnya. Seketika kemudian
sebelum Islam itu datang, ada ajaran yang kemudian justru Tuhan yang begitu murka, Tuhan yang begitu marah, pendendam, tiba-tiba Tuhannya melempem. Saya katakan melempem karena Tuhannya tiba-tiba berubah. Tuhannya tiba-tiba berubah. Jadi Tuhan yang dikenal kemudian oleh Bani Israel itu seketika menjadi manusia, lalu diajarkan mati untuk menebus dosa musuhnya. Gini, gimana nih ceritanya? Gimana itu ceritanya? Tuhan yang tadinya pemurka, marah, pendendam, benci, memekik terhadap musuh-musuhnya, tiba-tiba menjadikan dirinya manusia, mati menebus dosa-dosa para pendosa. Itu gimana ceritanya? Saya bisa saya jawab, Gurunda, kenapa bisa? Jangan terlalu mendalam ya. Jangan terlalu mendalam. Kita membahas kitabnya Yahudi ini. Oh, jadi kalau kita lihat perjanjian lama ya begitu. Bentar Bunda Rama. Sugi Bondo, selamat malam. Bunda Rama masih lanjut, menyebut, Bunda Rama masih menyebut itu. Kalau kita membaca kitabnya Yahudi, gitu Bunda. Kalau kita membaca punyanya Yahudi ya, itu Tuhan di situ arogan sekali ya. Bahkan katanya aku sendiri akan turun berperang. Nah, sementara kita lihat di perjanjian baru punya Kristen itu enggak. Bunda, Kita enggak ke situ. Iya, Bunda ke situ. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ya udah. Anda jadinya membahas nanti. Ya. Ini kita sedang membahas kitabnya teman kita Yahudi nih. Jadi Tuhan itu murka kalau dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup oleh Allah, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Mereka akan mendapat azab yang berat. Tidak, Allah ini, Tuhan ini kemudian menjadi manusia lalu mati untuk nebus dosa manusia. Itu tak ada dalam pengajaran Bani Ismail dan Bani Ishaq. Itu tidak ada. Kaidah itu tidak ada di dalam pengajaran Islam. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu, laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah satu dari tiga, atau Isa Al-Masih itu adalah satu dari tiga. Itu kafir, kufur jadinya. Kenapa kufur? Karena kalau dikatakan Allah atau Nabi Isa adalah Allah, maka itu artinya pencipta langit dan bumi berubah menjadi manusia. Sedangkan di kitabnya orang Yahudi dan juga di kitabnya umat Islam, umat kita ini, umat Islam, diterangkan bahwa orang-orang yang kafir ini akan mendapatkan azab. Bukan malah Tuhan datang menjadikan dirinya hina, lalu mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu tak ada di konsep Al-Quran, tak ada di konsepnya Yahudi juga. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik teman-teman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laqad kafaral ladina qalu innallaha wal masihu ibnu Maryam.
Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibn Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak membunuh, membinasakan Al-Masih putra Maryam serta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dan milik Allah lah segala kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini kemudian adalah suatu kemustahilan, mustahile Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Daud, Sulaiman dan juga kepada Nabi Isa beserta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi manusia yaitu Al-Masih putra Maryam. Itu adalah satu kemustahilan. Mustahil Tuhan berubah menjadi Al-Masih. Laqad kafaral ladina qalu, maka kafirlah mereka orang yang berkata demikian. Sedangkan kalau kita lihat dalam kitabnya saudara kita Yahudi, seperti yang saya terangkan tadi, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Tuhan bertepuk sorak, ia memeki terhadap musuh-musuhnya dan ia membuktikan kepahlawanannya. Jadi adalah satu kemustahilan Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah kemudian diserupakan menjadi manusia, melempem Dia, lalu menjadi Al-Masih putra Maryam, lalu kemudian dibunuh oleh manusia. Itu adalah satu kemustahilan. Mustahile Tuhan yang diceritakan kemudian di kitab Yesaya yang begitu kuat, kemudian tiba-tiba menjadi Al-Masih putra Maryam, lalu mati, dibunuh di atas tiang salib. Nah, ini teman-teman sangat menarik untuk kita bahas. Kalau ada yang ingin bertanya tentang ini, apakah Tuhan cinta kepada musuh-musuhnya berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan kitabnya Yahudi, silakan kita bahas pelan-pelan. Demikian. Ya, baik buat teman-teman Kristen yang ingin membantah narasi dari Guru Rajuma, silakan naik. Sebelumnya ini ada dua anak magang sama Apipi, Muslim apa Kristen? Muslim bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Ya, baik Bang Handi, diambil alih Bang Handi. Enggak, saya mau tanya dulu, saya salah apa ya sampai di blok ya? Sampai di report? Biasa lah Kang ada itu. Lucu. Aduh, Masya Allah, oten ya. Ini kalau Muslim semua yang naik, ada mau disampaikan Bang sebelum kita lanjut. Ini Mau tanya bang. Jangan meleset kemana-mana pertanyaannya ya. Iya bang, ya bang. Apa itu? Kan Rasul-Rasul sebelumnya kan megang kitab bang. Kenapa Nabi Isa itu ndak megang kitab ya bang? Oke. Itu aja. Makasih. Sehat-sehat bang Iya. Juma semua. Baik. Jadi kitab itu adalah ketetapan. Kitab itu tidak mesti tertulis. Karena kitab itu sendiri artinya bisa ketetapan atau ketentuan atau hal yang digariskan. Nabi Isa alaihissalam kemudian datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan hikmat Injil. Apa itu hikmat Injil? Hikmat Injil adalah ajaran yang menjelaskan tentang kandungan Taurat yang harus kemudian diamini atau sekaligus dijalankan oleh Bani Israel. Makanya di dalam surah Maryam, Nabi Isa alaihissalam menerangkan dirinya, Inni Abdullah ataniyal kitab. Jadi aku diberikan ketetapan atau firman. Wa ja'alani nabiyan, dan saya kemudian diberi
ya oleh Allah nikmat kenabian. Jadi itu yang dimiliki kemudian oleh Nabi Isa. Nabi Isa datang kepada Bani Israel, perkataan-perkataannya yang menjelaskan tentang fattakullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itulah yang disebut ketetapan. Jadi perintah Nabi Isa yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itulah yang disebut hikmat Injil. Kenapa tidak berupa buku? Karena Nabi Isa tidak memerintahkan untuk dihafalkan. Nabi Isa tidak memerintahkan untuk dituliskan. Tak ada perintah Nabi Isa tulislah, atau tak ada perintah Nabi Isa hafallah. Dan itu pun tidak ditemukan di dalam Bible, kitabnya saudara Kristen, yang mana Yesus menerangkan kemudian bahwa dia memerintahkan pengikutnya untuk menghafal atau menulis. Malah yang kita temukan penulis-penulis Bible ini justru adalah orang-orang yang tidak pernah duduk bersama dengan Yesus. Tuh. Jadi meskipun Allah itu kemudian menerangkan dirinya di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang kafir, tetapi sebelum ultimatum terhadap mereka akan kekafiran, mati kekal atau neraka kekal, Allah masih memberi ruang bagi mereka yang ingin bertaubat. Bagi mereka yang ingin meninggalkan ajaran yang dibenci oleh Allah. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudakhilakum jannah tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzilla nabiyya walladzina amanu ma'ah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kiranya Allah Tuhanmu akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Jadi di Islam itu Allah masih memberi ruang kemudian. Meskipun Allah membenci orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang zalim, Allah kemudian masih memberi ruang selama orang itu kemudian nyawa belum terlepas dari jasadnya. Jadi Allah hanya memberikan ruang untuk pertobatan, bukan Allah turun nuzul menjadi Isa putra Maryam, bukan. Nggak ada konsep itu, nggak ada. Begitu juga di agama Yahudi tidak ada konsep Tuhan mereka Elohim, ya, nuzul menjadi anak kecil lalu kemudian mati dibunuh oleh musuh atau orang yang menguasai tanah Palestina pada saat itu. Demikian. Yang nanya udah turun, nggak apa-apa lah ya, ini edukasi. Itu pertanyaannya. Jadi kagak diperintahin untuk dihafal dan ditulis. Tapi Injil itu pernah memang ada ya Bang Juma ya, untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketetapan yang terlontar dari lisan Nabi Isa alaihissalam. Inti-inti pengajarannya secara lisan, apakah ada mengajarkan, mengatakan Nabi Isa aku ini Tuhan, atau Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid? Nabi Isa mengajarkan ajaran tauhid. Fattakullah wa atiun, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya bertakwalah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bertakwalah kepada ajaran yang datang kepada para nabi. Takwa kepada Allah, tunduk berserah diri menjalankan kemudian apa yang datang kepada para nabi. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa pun mengajarkan untuk ditaati, untuk didengarkan. Makanya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya, maka dia sama halnya mentaati Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Fattakullah wa atiun. Jadi orang yang percaya kepada Tuhannya Nabi Isa alaihissalam dan percaya kepada Nabi Isa menuju kepada jalan keseberang. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu.
Jadi di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada orang kafir ya? Gimana? Di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah ada orang kafir ya? Ada orang kafir, orang yang menutup diri kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, banyak sekali. Ya, makanya sampai Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong ajaran Allah. Jadi ajaran Allah itu memang harus ditolong. Maksudnya bukan Allah itu butuh penolong, enggak. Artinya ketika datang ajaran lewat para nabi, muncul pembangkang kemudian. Penolong agama Allah adalah mereka umat nabi tersebut yang dengan konsisten menjalankan hukum syariat yang didatangkan oleh para nabi. Mereka yang tidak menjalankan itu berarti mereka tidak menolong ajaran Tuhan. Mereka membiarkan ajaran Tuhan itu. Bahkan ada di antara mereka yang munafikun, mengaku menjalankan hukum Tuhan, tapi pada dasarnya adalah membangkang terhadap perintah Tuhan. Hanya nyamar-nyamar aja sebagai orang beriman. Gitu Bang Andi. Artinya adalah orang kafir ini memang beranak cucu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya para nabi ini tugasnya berat ya menghadapi orang kafir ya. Iya, betul. Jadi kebanyakan mereka itu kerjanya hanya mengolok-olok. Mengolok-olok para nabi ketika kemudian nabi itu diutus. Ketika para nabi diutus oleh Allah, orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup pada zaman nabi itu diutus kepada mereka, itu senantiasa diolok, dihinakan, dinistakan kemudian oleh mereka. Membantah kenabiannya, ya, mereka tidak percaya kemudian kerasulannya, sampai mereka berupaya untuk membunuh. Sehingga Allah kemudian membuat mereka semakin ingkar terhadap kebenaran itu. Seperti itu Bang Handi. Ya kalau dulu memang suka ngolok-ngolok ajaran para nabi. Di zaman Nabi Muhammad SAW ya, sebelum sampai ke Indonesia itu kan belum ada KUHP di sana ya. Artinya hukum negara. Nah, di zaman sekarang ngolok-ngolok para nabi ini kan sudah ada hukum penista agama ya. Artinya double dong, double siksa dong kalau begitu Pak Jumat. Iya, betul. Andai saja ada olok-olok. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad arsalna min qabli ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad kemudian menerima Al-Quran, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan sungguh aku Allah telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu, kata Allah. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang utusan datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkan rasul tersebut. Itu kata Allah. Itu kata Allah. Maka apa akibatnya? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Allah kemudian memasukkan kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Karena mereka seling mengolok-olok utusan-utusanku, maka demikianlah aku masukkan olok-olokan mereka itu ke dalam hati mereka, orang-orang pendosa tersebut. Makanya coba kita lihat ya penghujat-penghujat Islam itu ya. Coba kita lihat penghujat-penghujat Islam itu. Olok-olokan terhadap Nabi Muhammad yang mereka lakukan akan kembali kepada dirinya menjadi seorang pengolok. Kerjanya hanya mengolok Rasulullah. Kerjanya hanya menghina Rasulullah. Kerjanya hanya mencari kesalahan-kesalahan yang tidak ada pada diri Rasulullah. Mereka buat-buat karena minimnya ilmu mereka, karena kosongnya kemudian pemahaman mereka tentang Al-Quran, tentang hadits, dan yang ada hanya menghina, mencemooh, menistakan, merendahkan, menyudutkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
Demikianlah aku memasukkan kemudian hasil dari olok-olokan mereka itu ke dalam hati mereka sendiri, yaitu mereka orang-orang yang berdosa. Ini yang terjadi hari ini, Bang Handi. Tapi mereka ini adalah ya kafir yang beranak cucu, ya kerjanya hanya olo-olo tapi merasa berbahagia. Inilah pengaruh daripada iblis yang terkutuk. Kan iblis kerjanya memang begitu. Apakah tadi kembali ke topik, orang kafir kan dikasih juga, dikasih harta, dikasih hidup, dikasih nyawa, dikasih mata, begitu. Iya. Jadi Allah Maha Pengasih, termasuk dikasih kepada orang kafir. Ada bertanya, kalau begitu mana rasa keadilan ya? Orang kafir dikasih, justru orang Islam nggak dikasih harta. Nah, aja yang nanya mana rasa keadilannya, gitu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Justru itulah wujud keadilan Allah. Orang-orang kafir kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan untuk di dunia karena sifatnya sementara. Tapi kelak di kehidupan yang kekal, mereka diberikan siksaan yang kekal. Kalau umat Islam kemudian di dunia ini tidak begitu hebat dalam hal keduniawian, itu dikarenakan dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan untuk mencari bekal menuju kehidupan berikutnya. Itu yang terjadi. Jadi Tapi yang lebih ngenes ini udah kafir miskin, Bang. Itu yang lebih ngenes menurut nah, saya. kalau udah kafir miskin, mungkin itu Allah begitu marah sama mereka. Mungkin Allah begitu marah. Atau bisa jadi Allah memiliki rahasia-rahasia di balik semua itu yang akan terjadi kepada orang-orang seperti itu. Seperti itu, Bang. Ngomong aja Kang Ade, udah kafir, miskin, hidup, belagu pula lagi. Enggak sekalian aja begitu. Kenapa nafsu ditahan-tahan? Enggak lah. Apa di sana nanti aku disebutnya. lanjut Kanda Juma, aku nyimak lagi. Tapi intinya adalah kita sudah bisa sekarang melihat fenomena yang berkembang ya. Artinya kafir ini memang beranak cucu. Ya kita lihat saja bagaimana mereka ini tidak senang dengan ajaran Islam, berbagai cara yang dia lakukan. Ya resikonya adalah di dunia ini akan bersenggolan dengan hukum. Belum lagi nanti di akhirat kelak kan itu. Itu intinya sih topik hari ini. Ya banggalah menjadi seorang kafir, silakan mengolok-olok. Ya kami hanya menyampaikan, kalau nggak Anda mau berhenti, ya berisiko untuk Anda sendiri. Itu sih Bang Juma. Ya, yang pada intinya kemudian adalah ini secara garis besarnya ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Ada pada diri manusia itu kehendak bebas. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Kalau mau bebas hidup di dunia ini, jalannya adalah kafir. Di situ tak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, berpuasalah sebagaimana orang-orang yang berpuasa sebelum kamu. Itu tak ada. Wahai orang-orang kafir, dirikanlah salat pada waktu petang. Itu tak ada. Wahai orang-orang kafir, ingatlah kepada Tuhanmu pada saat engkau duduk, berdiri. Itu tak ada. Orang-orang kafir bebas. Sedangkan yang diikat oleh Allah adalah orang-orang yang mau mengikat dirinya kepada akidah, yang mau mengikat dirinya kepada aturan mainnya Tuhan. Apa itu? Mereka yang duduk memperkarakan kehidupannya, hubungannya dengan Allah dan manusia dengan landasan kitabullah Al-Quranul Karim. Mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaiba wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, berinfak, dan mereka kemudian
menyatakan hal-hal yang baik berupa rezeki kepada siapapun yang membutuhkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelum Rasulullah, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Apa kata Allah? Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini Islam, Bung. Ini Islam. Ketika kemudian mereka melakukan kesalahan, taubat. Mereka punya upaya sendiri untuk membersihkan diri mereka sendiri. Dengan cara apa? Menjalankan hukum Tuhan, menjalankan hukum Allah. Kembali kepada hukum Tuhan, maka dosa akan dihapuskan. Jadi Allah didudukkan sebagai hakikat yang maha tinggi, tidak pernah turun setengah, apalagi turun sampai level bawah menjadi mayat. Itu tak ada dalam konsep kebenaran Islam. Berbicara mengenai konsep Tuhan itu tak ada. Jadi keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus tertuntun, ya, terpimpin oleh Al-Qur'anul Karim yang didatangkan oleh pewahyuan melalui perantaraan Roh Kudus. Solusi terakhir dosa, taubat. Hanya itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah kemudian datang menjadi Isa Al-Masih, nggak pernah. Tidak pernah datang menjadi putra Bunda Maryam, tidak pernah. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah, sebab Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk dan tidak pernah berubah menjadi makhluk. Nah, jadi di Islam orang kafir adalah musuh Allah, dan musuh Allah ini kemudian pasti akan dibakar di dalam api neraka. Tapi kalau di luar Islam, musuh malah dikasihi. Kalau surat Al-Kafirun itu umpamanya menurut antum sebaiknya disampaikan di mana layaknya surat Al-Kafirun itu? Ya, jadi seruan kepada orang kafir harus kita sampaikan kepada orang kafir dong. Masa iya saya sama Bang Handi, Bang Handi, kadia, sit down please, duduk. Ini saya mau mengatakan sesuatu. Apa itu? La a'budu ma ta'budun. Ini kan aneh. Ya kan? Kok jadinya ke Bang Handi larinya? Bang Handi kan bukan orang kafir. Kenapa ayat ini dibacakan ke Bang Handi? Oh, yang nyata di sini siapa yang kafir antara saya dan Bang Handi? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kan lucu. Berarti salah satu di antara saya dengan Bang Handi ini ada yang kafir. Masya Allah. Iya kan? Iya. Berarti saya harus mengatakan apa kepada Bang Handi? Nah, jadi ayat ini, surah ini harus disampaikan kepada orang kafir. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Bang Handi keberatan. Kurang ajar bang semua ini. Iya juga ya. Ya, kebetulan ada orang kafirnya Bang. Tuh. Ya lanjut dulu Bang. Kenapa kau mengatakan aku menyembah apa yang tidak kamu sembah, dan kamu menyembah apa yang aku tidak sembah? Bang Handi, wala antum abiduna ma a'bud, Bang Handi. Dan kamu bukan penyembah apa yang ku sembah. Celaka ini. Aku dikafirkan dong. Jadi ayat ini harus kita sampaikan keluar. Kita sampaikan keluar kepada saudara-saudara kita Kristen, pada saudara-saudara kita Hindu, Buddha. Kita sampaikan kepada mereka, jangan ke Islam-Islaman karena Tuhan kita berbeda. Jangan ke Islam-Islaman karena kami tidak akan menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyembah Tuhan kami. Jadi nggak perlu kau pakai nama Tuhan kami. Itu maksudnya. Wala ana abidum ma abattum. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi sembahlah Tuhanmu, Theos, kembalikan Tuhan saya Allah. Begitu Bang Handi. Jadi di sini Tanda Jumat saya mau bertanya ini, boleh nggak? Bang Handi, sebentar aku mau bertanya.
selesaiin dulu ini topik. Bentar. Oh boleh Ya. silakan. Jadi di sinilah intinya bahwa surat yang kayak ya seperti tadi ini tuh turunnya di surat Makkiyah ya Banyumaya ditujukan kepada kafir-kafir yang ada di Mekah. Beda dengan Madaniyah ya untuk pemantapan iman. Itu kira-kira kesimpulannya ya. Iya, betul. Ya, oke, makasih. Lanjut Kang Ade. Saya mau Bentar, saya sapa ini dulu nih. Ya, Pi, boleh. Play, Silakan. Play. Salam, selamat malam Play. Dibuka mute-nya bro. Halo ya. Ya, Anda Kristen kan ya? Kristen. Ya, Anda udah menyimak tadi penjelasan dari Bang Juma. Lanjut aja dulu Bang, lanjut. Oh gitu. Oke, kalau gitu Bang Ade silakan. Anda nyimak dulu ya. Saya mau bertanya ini sama Kanda Juma ini. Kalau roh dengan arwah itu sesuatu yang sama atau beda, Mbak Kanda Juma? Gimana Bang? Roh dengan arwah. Waduh. Kita kan diberi pengetahuan tentang yang begitu yang hanya sedikit Kang Ade. Jangan terlalu dalam lah. Roh itu bahasa Enggak. Quran. Iya, kalau arwah, Kalau arwah itu kurasa bahasa kita itu. iya. Nah, mereka ini ketika saya menyampaikan, kamu menyembah kalau Tuhanmu arwah, mereka tersinggung. Tuhanku roh bukan arwah. Heran gitu loh. Bukan dan jumpa. Padahal kan konteksnya sama kan. Nggak ada masalah kan kalau kok nggak mau gitu dikatakan menyembah arwah. Udah nyebrang lagi dah Kang Ade. Jangan nyebrang ah. Saya bertanya bukan penistaan. Bukan penistaan, saya bertanya. Gitu loh. Jadi kenapa kok marah kalau dikatakan menyembah arwah? Padahal kan konteks arwah itu kan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya itu ruh kan. Tapi pengertiannya kan sama. Kan begitu. Tapi mereka itu malah marah ke saya. Dikatain apa? Kamu menyembah arwah sama dengan orang-orang Pada India. prinsipnya sama, hal goib semua nggak kelihatan. Pada prinsipnya sama. Disimpulkan aja lah ya. Iya. Orang Oke. Indian merah itu yang di di Amerika itu kan menyembah roh itu. Ya lanjut karena Jumba. Itu yang saya tahu sih. Silakan lanjut. Mau nanya bisa Bang Juma? Dari Islam apa Kristen dah Bang? Iya. Kristen Bang, Kristen. Oke, silakan Bang. Jadi kalau menurut Abang yang digantung salib itu kalau menurut Islam Gimana? yang menurut Abang kalau untuk Islam kalau digantung Tuhan Yesus itu berarti apa? Kalau di Al-Quran itu Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, tapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan bagi Nabi Isa alaihissalam. Isa Bang ya? Ya, Nabi Isa alaihissalam kemudian tidak disalib karena Nabi Isa itu orang benar, Nabi Isa itu orang suci. Sedangkan yang mati disalib itu adalah penggantinya. Nah, yang mau dihukum di sini bukan Nabi Isa, yang mau dihukum di sini adalah orang yang membuat tipu muslihat, orang yang membuat kemudian makar, orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mau dihukum, bukan justru Nabi Isanya yang mau dihukum, tapi mereka yang menolak Nabi Isa lah yang mau dihukum. Sehingga bagi mereka Tuhan serupakan Nabi Isa itu. Apa hukumannya? Mereka bingung, mereka pusing, mereka berselisih paham tentang ini yang dibunuh ini siapa sih? Nah, itulah hukuman bagi mereka. Soalnya kan heran juga perbedaannya apa, makanya bingung. Jadi gini saudaraku, sebenarnya tentang penyaliban itu yang bermasalah hanya Islam dan Yudaism. Tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu hanya menerima hasil dari perselisihan antara Islam dan juga orang Yahudi kaitannya dengan cerita penyaliban tersebut. Jadi orang-orang yang bermasalah kaitannya di sini adalah orang yang mengimani Nabi Isa.
bermasalah dengan orang yang menolak Nabi Isa. Nabi Isa datang bukan ke Kristen, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolaknya. Seperti itu adanya. Ketika Bani Israel menolak Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam, mereka berupaya ingin membunuh Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Tuhan kami kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Selesai perkara. Berjalan waktu, karena pada saat itu Bani Israel, tanah tempat mereka berpijak dalam penguasaan tentara Romawi. Tentara Romawi pada saat itu adalah penyembah-penyembah dewa. Ada sekelompok orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab yang kemudian karena mereka berselisih paham membuat makar, maka Allah membalas makar itu sehingga orang yang diserupakan Nabi Isa menjadi seperti ini adanya saat sekarang. Mereka menganggapnya Elohim, mereka menganggapnya Tuhan, mereka menganggapnya Allah yang menjadi manusia. Nah, itulah hasil dari makar yang mereka buat, orang-orang ahli kitab buat pada masa itu. Silakan. Berarti Elohim itu sama kayak Yesus juga Bang ya? Elohim, Yesus manusia, Elohim adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Muhammad juga ya Bang ya. Gimana? Muhammad juga kalau makanya ya. Berarti kalau Tritunggal itu Bang? Kalau Tritunggal itu teman-teman Kristen yang bisa menjawab itu Bang. Yang pada intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Apa hidup kekal itu? Mengenal Tuhan satu. Bukan 3 tapi 1. Kata siapa? Kata Yesus. Markus 12 nomor 29. Di situ jelas tuh. Kemudian Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Di situ jelas. Yesus tidak pernah kemudian keluar dari zona pengajarannya. Tetap saja Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan itu satu. Dan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, Dia yang mengutus aku ada di langit. Dia mengutus aku ada di langit. Tuhanmu yang Maha Kuasa ada di langit. Bukan yang ada di bumi, yang sedang berpijak di bumi, bukan. Nah, yang membuatnya kemudian menjadi 3 atau apapun itu, nah itu tadi. Ketika mereka orang-orang Yahudi membuat makar tentang Nabi Isa, lahirlah keadaan seperti itu. Ya Bang, paham Bang ya. Terima Iya. kasih Bang. Baik. Soalnya lagi belajar nih Bang. Ya, kita harus belajar Bang. Pelajari Bible dengan baik. Kami pun akan belajar tentang agama kami Islam dengan baik. Ya Bang, siap. Ya. Ketika kemudian di Islam ya, di Islam Nabi Isa itu datang kemudian mengajarkan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam menerangkan ketika Allah menjelaskan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat tarah wal injil. Dia Allah mengajarkan kepada nabinya Isa putra Maryam ketetapan, hikmat Torah dan juga Injil. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, kemudian beliau yang diutus ini diutus kepada Bani Israel. Beliau yang diutus yaitu Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel, wa rasulan ila Bani Israel. Apa kata beliau Nabi Isa? Inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku Nabi Isa telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu. Apa itu? Inni akhluqu lakum minat tin kahai'atit tayri fa anfukhu fi wa yakunu tayra biiznillah. Aku datang sebagai rasul dari Tuhanmu untukmu wahai Bani Israel. Aku diberi mukjizat sebagai tanda kenabianku untuk kuperlihatkan kepadamu. Aku kemudian membuat sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Itu tanda kerasulan yang kuperlihatkan kepadamu. Tapi apakah mereka kemudian percaya? Tidak. Mereka tidak percaya. Mereka kemudian
membangkang, ini bukan, ini pasti tukang sihir. Mereka membuat makar. Padahal Nabi Isa hanya mengatakan apa kepada mereka? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Hadza siratum mustaqim. Itu Nabi Isa ajarkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan sesuatu yang mungkar kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa kemudian merasakan sekelompok orang-orang ingkar kepada mereka, mereka ini ingkar kepada Nabi Isa kemudian berkata untuk memilih siapa yang menjadi setia dalam pengajarannya. Man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka sekelompok orang-orang yang disebut Hawariyun, mereka berkata, nahnu ansarullah amanna billah, kami semuanya penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Jadi sekelompok orang inilah yang kemudian menjadi penolong agama Allah, tapi sebagian besar ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang ingkar inilah kemudian membuat makar. Mereka membuat makar. Ketika Nabi Isa memberikan sayembara, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang mau jadi pengikutku? Nih aku perlihatkan, aku membangkitkan orang mati, orang lumpuh aku buat berjalan, orang buta aku buat melihat. Ayo, siapa yang percaya kepada aku, ikut sama aku. Tapi ada sekelompok orang yang kemudian iri. Pembicaraan itu ngawur itu. Kau penyesat kau. Ngawur kau bicara kau. Mari kita buktikan apa yang saya sampaikan, boleh? Jangan diturunkan. Ini kekurangan kita, kalau ada penghujat langsung diturunkan. Biarin aja dia. Naikin Jadi lagi, yang naikin nampak lagi. di permukaan itu Kristen baik-baik aja, yang jahat-jahat diumpetin. Iya, moderator itu dinaikin lagi ya, moderator. Nggak apa-apa. Sehingga yang Di-mute nampak aja. di Indonesia ini penghujat cuman Islam, karena teman-teman setiap ada penghujat langsung digolkan turun. Selama mereka tidak mengolok-olok ayat suci Al-Quran, hanya mengolok pribadi saya, lanjutkan. Menghina Nabi, ya, menghina Nabi kemudian sudah diingatkan, masih menghina lagi, diingatkan lagi. 3 kali diingatkan, tidak mau, turun. Nah gitu. Bang, boleh dilanjut lagi bang? Soalnya coba lagi bang. Iya. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel, siapa di antara kalian yang mau beriman? Aku ini Rasul yang diutus oleh Tuhanmu kepada kalian. Nih lihat nih, aku bangkitkan orang mati dengan izin Allah Tuhanmu. Aku buat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kena penyakit sampar pun kusembuhkan di hadapanmu. Orang yang kena kusta aku sembuhkan dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sebagai tanda mujizat bahwa aku tahu apa yang kalian sembunyikan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kenabianku, kerasulanku untuk kalian, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Aku, kata Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan kitab yang ada di tangan kalian, yaitu Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian apa yang diharamkan untukmu di dalam kitab Torah, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah saja dan taat jugalah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah yang telah mengutus aku itu adalah Tuhanmu, itu juga Tuhanku. Karena itu sembahlah Dia. Itulah jalan yang lurus. Tapi mereka kemudian ingkar. Nah, pada saat mereka ingkar, Nabi Isa membuat sayembara. Beliau membuat sayembara kemudian, man ansari ilallah, wahai Bani Israel yang ada di sini, dengarkan, unzur, dengarkan. Apakah kalian ingin menjadi teman, menjadi penolong ajaran agama yang aku bawa? Sekelompok kemudian orang mengatakan,
Nahnu ansarullah, nahnu ansarullah, nahnu ansarullah. Kami ikut untuk menolong ajaranmu. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, kepada Tuhan yang engkau ajarkan. Washhad bi anna muslimun, dan kami bersaksi bahwa kami adalah orang-orang berserah diri kepadamu. Nah, sampai pada akhirnya apa sahabat-sahabat? Semakin banyak orang yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, maka sekelompok orang yang ingkar tadi membuat tipu muslihat. Ini kalau Nabi Isa dibiarkan bahaya. Karena dia berpengaruh, dia punya mujizat. Kalau kita biarkan kemudian, maka orang-orang yang menindas bangsa ini akan datang merampas tempat suci kita. Apa yang terjadi? Mereka membuat makar. Mereka berupaya membuat supaya rencana supaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah. Ketika kemudian mereka berupaya membunuh, ketika berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah kemudian menolong nabinya. Tadi ini dinaikkan, bisa nggak nanya nih? Ya, silakan bang. Pertanyaannya dua. Ya. Apakah Nabi Muhammad pernah bersyahadat? Jelas, beliau adalah orang yang... Tunggu. Nanti aja dijawab nanti. Jadi Muslim wajib mengimani Taurat. Yes. Apakah Nabi Muhammad menjalankan hukum Taurat? Taurat itu adalah hukum yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144 sampai 145. Silakan. Isi Taurat itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, hormati ayah ibumu. Itu apakah dijalankan Nabi Muhammad? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, itu hukum Taurat adalah isi perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Mudah-mudahan Anda bisa mencerna jawaban saya. Mengimani berarti harus menjalankan, mengimani. Iman adalah percaya. Saya percaya bahwa Bill Clinton adalah presiden Amerika. Bukan berarti saya adalah penduduknya. Gini bro. Ya. Lu bilang isi Alkitab itu kan palsu. Saya kapan mengatakan isi Alkitab itu palsu? Kalian bilang isi Alkitab itu palsu. Kok kapan-kapan banyak tiap hari? Siapa ya yang pernah mengatakan isi Alkitab itu palsu? Oh, mungkin maksud saudara Bible itu bukan firman Tuhan. Mungkin itu maksudnya. Kalau saya Bible yang kamu pegang itu bukan firman Tuhan. Itu kalau saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan Alkitab itu palsu. Pegang bicaramu cuma. Kupegang bicaramu. Kalau Alkitab bukan firman Tuhan. Pegang gini. Oke, baik. Jadi ya, mana yang mau saya luruskan dulu nih? Tunggu dulu. Kalau Alkitab, kalau Bible. Bentar, satu Jatonas dulu ya, sniper ya, diam dulu, jangan keroyokan, diam dulu. Tahu saya dari Satu gereja juga kita tanggapi, diam dulu. Silakan Jatonas. Silakan bang. Gini. Iya. Jadi kalau Alkitab itu atau Bible itu palsu atau nggak asli lagi, nggak ori lagi, kenapa selalu isi Alkitab yang kamu bahas untuk mendukung argumenmu gitu? Bagus, pertanyaan yang sangat cantik. Al-Quran saya telah membahas Bible Anda dalam surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Apa kata kitab saya kemudian tentang kitab saudara? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka orang-orang kafir ada yang buta huruf yang tidak memahami kitab-kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Tuh. Bukan itu tadi. Nah, untuk membuktikan membuktikan kitab suci saya yang mengatakan celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri bukan firman Allah, saya lihat di Bible memang betul. Bible itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Bible itu kitab saudara hanya terjemahan. Sekarang gini, kitab saudara hanya terjemahan. Isi Bible itu dengar dulu. Isi Bible itu menurut Anda itu betul apa tidak? Tidak. Itu betul isinya. Tapi kalau dikatakan sabar, kalau dikatakan itu firman Tuhan pencipta langit dan bumi, saya katakan bukan.
Tapi betul itu adalah kitabnya Kristen, betul itu tulisannya seperti itu, betul. Saya katakan betul. Jadi kenapa lu iakan untuk membenarkan argumen lu gitu? Lah, begini saudara, ketika berbicara mengenai Torah, orang Kristen punya dimensi untuk menceritakan itu. Padahal Torah jauh ke Kristen. 1400 tahun jaraknya kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalian ngomong tentang Torah, kitabnya orang Yahudi, tak ada hubungannya dengan kalian. Nah, Al-Quran kami mengulas kitab-kitab tersebut, termasuk kitab Anda. Selayaknya kemudian Orde Baru membahas Orde Lama, Reformasi membahas dua Orde tersebut, Orde Lama dan Orde Baru. Al-Quran membahas semuanya. Jadi ketika Al-Quran kami bahas, pasti menyerempet kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab saudara. Ini Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 78 sampai ayat 79. Jadi selamanya kaidahnya itu adalah yang telah berlalu akan dibahas pada masa hari ini. Itu yang terjadi. Itu hukum alam. Itu hukum alam. Lu nggak ngerti. Oke, silakan. Tiap hari lu bahas isi Bible, ayat-ayat di Bible untuk mendukung argumen lu gitu. Sementara lu di lain sisi lu bilang itu palsu. Itu ayat Alkitab Kristen itu palsu, Injil Kristen itu palsu. Al-Quran saya mengatakan loh, celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu dari Allah. Dengan kata lain kitab saya, sabar. Dengan kata lain kitab saya mengatakan bukumu itu bukan firman Tuhan. Buktikan sekarang kalau itu firman Tuhan, buktikan. Al-Quran saya mengatakan Bible bukan firman Tuhan. Ya, lu jawab palsu apa enggak? Berarti palsu kan? Kalau Anda mengatakan apakah kitabnya Kristen asli tulisan Lukas, saya katakan asli. Apakah Bible itu firman Tuhan? Saya katakan bukan. Kalau dipaksakan firman Tuhan, maka itu adalah firman Tuhan yang palsu. Paham sampai situ? Pertanyaannya gini, silakan. Tulisan Lukas itu lu percaya apa enggak? Saya percaya itu adalah tulisannya Lukas loh ya. Jadi kenapa di lain sisi lu bilang itu isi Bible itu palsu? Karena Anda mengatakan itu firman Tuhan. Muter bicaranya cuma muter-muter. Nah, kalau Anda mengatakan apakah itu asli, apakah itu asli tulisan Lukas, saya katakan asli. Tapi ketika Anda mengatakan apakah itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau Anda memaksakan itu firman Tuhan, maka saya katakan itu firman Tuhan palsu. Sampai sini paham? Karena Lukas bukan Tuhan. Yohanes hidup bersama Yesus. Ya jelas dia. Jangan terlalu jauh, Bang. Jangan sampai kusiksa Anda nanti membahas tentang masa penulisan. Bersama Yesus. Jangan sampai saya siksa Anda. Dia itu anak Tuhan, dia itu ini, dia itu anak ini. Tuhan, gitu. anak bertuhan. Terus datang Tuhan dia beranak. Dia bilang, dia itu dulu Bang Nabi, dia itu nggak disalib. Enggak, ini Anda harus diurut. Dia itu gini. Anda diurut dulu kalau bicara kayak begitu, Bung. Ya, taruhlah Al-Quran saya salah menurut. Taruhlah Al-Quran saya salah menurut saudara. Sekarang Lukas ini betul. Oke, Lukas betul. Betul sebagai apa? Firman Tuhan? Firman Tuhan. Oke. Tuhan mana yang berfirman kepada Lukas? Bukan Lukas, Tuhan yang berfirman kepada Lukas. Mulai ngaco. Anda mengatakan tulisan Lukas firman Tuhan. Tuhan mana yang berfirman kepada Lukas? Ya Tuhannya orang Kristen lah. Siapa? Ya pengikut Yesus. Kenapa Tuhannya Kristen pengikut Yesus? Nah, mulai macet. Anda gagal membuktikan Lukas itu firman Tuhan. Dan selesai Al-Quran saya betul. Tuhan Al-Quran udah gantian Jatonas gantian sama Sniper. Anda gagal membuktikan Lukas firman Tuhan. Tadi kapan Muhammad? Udah diam dulu, gantian dulu sama Sniper. Kitab Anda gagal, Al-Quran saya benar mengatakan bahwa kitab Anda itu hanya tulisan manusia. Oke, maaf ya. Terima kebenaran itu. Sekarang giliranmu, saudara siapa namanya? Lagi jawab dulu, kapan Muhammad? Diam dulu Jatonas, kuain diwawalan sambal Cibiuk sih Bu, sungut nak belekuk. Diam dulu, Sniper silakan. Habis ini Bang Jatonas nanti balik lagi. Silakan, saudara Sniper, silakan. Bentar dulu. Tari ngomong, dikasih kesempatan, diam. Katanya tidak jelas. Silakan Bang, silakan. Nah, bukan diam.
Sinyal dia merah Gurunda, Saudara. lihat sinyalnya kena roh. Ini Saudara mengatakan Al-Quran. Ya dengar dulu. Tadi perkataan si Juma ini mengatakan dari Al-Quran, mengatakan kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. Tolong dulu jelaskan bahwasanya kalau ini sinyalnya dia merah. Coba salibnya dipindahin ke kiri biar itu sinyalnya bisa bagus. didengar. Mending turun dulu bro, cari signal deh. Nah, tolong dulu jelaskan Juma. Ya, Kau jelaskan dulu bahwasanya kalau firman itu kalau Alkitab itu bukan firman Tuhan. oke, baik. Firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi oleh ciptaan, oleh manusia. Sepintar apapun manusia tidak akan pernah bisa mengoreksi firman Tuhan. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merevisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah suatu ketetapan mutlak absolut yang tidak bisa diganggu-gugat oleh makhluk. Sedangkan kitabmu dikoreksi, direvisi. Itu bukti akurat kitabmu bukan firman Tuhan. Selesai. Ada yang lebih berat lagi soalnya? Silakan. Sudah? Ya, sudah. Sudah? Nah, begini. Saudara sudah mengatakan seperti itu, ya kan? Bagaimana dengan Al-Qur'anmu? Apakah langsung Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad atau itu Al-Quran ditulis apa tidak? Oke, baik. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan dirinya bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, dan kemudian Allah menjamin untuk memeliharanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pasti akan memeliharanya. Alhamdulillah, Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun, tidak pernah berubah sedikit pun. Itu bukti. Itu bukti. Oke. Ada lagi? Kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah, dengar dulu. Kalau memang betul Al-Quran tidak pernah berubah dan wahyu langsung dari Allah yang kamu sebutkan itu, bisa dijelaskan apa itu, Bang? siapa yang melihat dan bahwasanya Allah itu yang menurunkan kepada Muhammad. Oke, baik. Yang pertama, Begini. Udah mau dijawab sniper, lu diam dulu, sinyal lu jelek, digowalan sama si biuk siapa yang sungutna. Ya, Gurunda dilanjut dulu, ini saya turunin dulu si snipernya biar dapat ini yang bagus dia sinyal. Boleh saya bertanya lagi Bang Juma? Bentar, Gurunda mau menjawab yang si sniper dulu. Saya jawab dulu, Bang. Jadi terkait dengan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruang lingkup kenabian dan pewahyuan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad.
Allah menurunkan dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah menjadi saksi atas pewahyuan Al-Quran. Mantap. Allah jadi saksi. Oh, jadi Anda mengatakan Tuhan itu tidak maha melihat. Jadi Allah aja jadi saksi gitu ya. Oke, Anda baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Tuhanku. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah Yesus yang menjadi saksi, dan Bapakku yang di langit menjadi saksi. Jedar. Kata dia. Sekarang apa Muhammad pernah bilang kalau kalau Allah bersaksi pas dikasih ini? Al-Quranul Karim bukan ucapan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah ucapan Allah. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Dengan ilmu Allah, Allah kemudian mewahyukan Al-Quranul Karim. Sekarang untuk mengetahui kebenarannya kita nggak perlu saksi. Seibarat saya kasih analogi, ada orang hamil, Anda bertemu dengan anak Anda yang hamil kemudian. Tapi orang-orang mengatakan anak Anda ini hamilnya bukan orang, bukan manusia. Anda mengatakan tidak mungkin anak saya hamil. Dia belum ada suami, dia belum pernah menikah. Maka untuk membuktikan kemudian bahwa anak Anda pernah digauli oleh perempuan, oleh laki-laki, maka diperiksa perutnya, pakai komputer, pakai alat, dideteksi hamil betul dia. Apakah Anda perlu membuktikan bahwa dia pernah digauli? Tidak. Tidak perlu Anda menjadi saksi pada saat dia digauli. Anda cukup melihat keadaan kandungan hasil ronsennya, hasil USG. Betul anak saya hamil, berarti ada yang melakukan. Begitulah Al-Quran. Kalau Anda bisa menunjukkan hari ini kesalahan Al-Quran, meskipun Anda tidak hadir pada masa itu, Anda bisa mengatakan Al-Quran bukan wahyu Allah. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa menunjukkan kesalahan Al-Quran, tanpa kita lihat keadaan pewahyuan pada masa Nabi Muhammad, kita bisa menyaksikan hari ini kebenaran Al-Quran. Bagaimana dengan Bible? Siapa yang melihat Tuhan berfirman kepada Lukas? Siapa yang mengatakan Tuhan berfirman kepada Lukas? Di mana Tuhan berkata, aku berfirman kepada Lukas, aku yang mewahyukan kitab Lukas kepada Lukas? Ada? Bandingkan dengan Al-Quran. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmih. Subhanallah. Dan satu hal, ini saya titip buat teman-teman. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui isi daripada original teks sebelumnya. Kenapa Bible itu bisa direvisi? Kenapa Bible itu bisa dikoreksi? Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa Al-Quran tidak bisa dikoreksi? Kenapa Al-Quran tidak bisa direvisi? Karena Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Terjemahannya silakan direvisi. Terjemahannya silakan diobok-obok. Terjemahannya silakan Anda ganti bahasanya menjadi bahasa daerah, bahasa internasional. Tapi bahasa Tuhannya tidak akan pernah Anda bisa sentuh. Bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Silakan. Pertanyaan gue belum dijawab. Tadi kapan Nabi Muhammad syahadat? Nabi Muhammad ketika kemudian menerima perintah salat, beliau mempersaksikan la ilaha illallah dan mempersaksikan dirinya sebagai Rasulullah. Dia bersaksi. Di mana tertulis itu? Setiap dia salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Di mana setiap ayatnya dia salat, Muhammad bersyahadat? Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah. Itu adalah bacaan yang sangat lumrah di dalam Al-Quran. Persaksian Nabi Muhammad di Al-Quran. Di mana ayatnya di Al-Quran Muhammad bersyahadat? Saudara, yang disebut syahadatain adalah mempersaksikan Allah tidak ada Tuhan selain dirinya, dan mempersaksikan Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Itu disebut syahadatain. Apakah Nabi Muhammad mengakui dirinya Nabi? Jelas dong. Apakah Nabi Muhammad mengakui Allah adalah Tuhannya? Jelas dong. Berarti setiap saat Nabi Muhammad melakukan syahadatain.
Setiap dia sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sholatnya, itu tahiyatnya Nabi Muhammad. Di mana ayatnya? Kok pakai ayat? Kenapa harus ayat? Iyalah. Kenapa harus pakai ayat? Kenapa harus ayat? Harusnya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Muhammadar Rasulullah, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu. Dia Ya, ayatnya adalah di mana? Rasul. Ditulis di mana? Dia adalah Nabi. Dan Allah adalah Tuhan satu-satunya. Artinya beliau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Saya Allah. juga bisa bersaksi seperti itu. Silakan Anda bersaksi. Saya juga bisa Yang bersaksi penting seperti jangan itu. munafik, jangan berbohong. Ini ada yang noise, moderator gercep dong. Intinya nggak bisa dijawab ya. Inti apanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di mana bersabda, tertulis? Islam dibangun di atas lima Cukup. Sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kitab Iman bab 1 Udah. ya Kenapa dalam diturunkan? Sahih Bukhari nomor 8. Dari Ibnu Umar radhiyallahu Dan anhu diminta ayat Rasulullah Al-Quran. bersabda, Islam dibangun di atas 5 prinsip berikut, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini Rasulullah sendiri yang ngomong. Wallahu alam bisawab. Lanjut, Kanda Juma, saya hanya membantu menjawab. Lanjut. kenapa tadi diturunkan itu? Apa dia turun sendiri? Ya, lanjut ke Nggak ada yang nurunin. lanjut ke Playwit. Playwit silakan. Halo. Ya, silakan lanjut. Berarti Bang, kalau kita berpindah keyakinan, apakah dosa kita dihapuskan Bang? Ya, betul. Dihapuskan secara apa itu Bang? Allah menghapuskan dosa-dosa. Ketika kemudian orang itu meninggalkan kemudian penyembahan kepada selain daripada dirinya. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan gini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatu awalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang dahulu, yaitu mereka yang dibinasakan. Jadi perintahnya, katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Anda terlahir kembali menjadi anak yang suci bersih. Dan kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan terdahulu masa lampau itu tetap dihitung sebagai amal pahala yang baik. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Jadi kalau hari ini, malam ini Anda bersyahadat, dosa-dosa Anda bersih sebersih-bersihnya. Anda seperti kertas putih yang tak bernoda. Ya. Lagi Bang, mau ditanya Bang? Bang, Iya Bang. ada lagi mau ditanya? Iya. Itu aja sih Bang. Oke. Abang standby sini aja ya, mikir-mikir pertanyaan selanjutnya. Diego Store silakan. Sebelum ke Bang Aldo. Diego Store silakan. Diego. Nggak ngomong, diturunin aja kali ya. Turunin ya. Aldo. Malam bro.
Shalom. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Suara saya jelas nggak? Ya, agak berisik kayaknya di tempat ramean ya. Tempat keramaian kayaknya. Ini topiknya kitab Kristen atau apa ya? Ya, menurut Bang Aldo, terjemahan itu, ini kan tadi topik nih. Menurut Bang Aldo, terjemahan yang berbahasa Indonesia itu, terbitan Lembaga Bible Indonesia itu, menurut Anda itu kitab suci atau bukan? Itu terjemahan kitab suci. Tepatnya itu seperti itu. Kalau kitab sucinya Kristen itu, terutama yang PB ya, itu ada yang Aramaik, ada yang Yunani gitu. Tergantung itu alirannya, itu pilih yang mana gitu. Yang firman Tuhan itu yang Yunani Aramaik atau yang berbahasa Indonesia yang firman Tuhan? Nah, tidak semua aliran Kristen bilang kitab suci itu adalah firman Tuhan. Yang bilang kitab suci firman Tuhan adalah aliran-aliran Kristen modern yang mulai ada sejak abad 16. Gini Bang Aldo ada musik di belakang ya. Bang Aldo mending menyingkir dulu dari musik itu atau nanti naik lagi Bang Aldo ya. Bukannya kita ini ya, soalnya kita lagi live di YouTube ya. Mohon maaf ya Bang Aldo. Tapi jangan itu dulu, tapi statementnya bagus loh ya, Bang Aldo. Mending diam dulu di sini tapi harus menjauh dari musik. Ke yang lain dulu aja Bang Aldo. Ya, gimana tanggapannya teman Jema? Ada poinnya kan dari Aldo? Bang Jema silakan. Iya, ambigu sih saya dengarnya ya. Karena kalau dikatakan firman Tuhan itu ya tidak boleh bercampur. Firman Tuhan itu harus yang diterima oleh Nabi. Siapa Nabi yang diutus pada masa itu menerima firman tersebut, bahasa itulah yang harus digunakan kemudian. Bahasa yang digunakan dalam proses pewahyuan itulah yang firman Tuhan. Kalau terjemahannya itu sudah bukan firman Tuhan lagi. Septuaginta itu bukan firman Tuhan lagi. Bahasa Indonesia itu bukan firman Tuhan lagi. Selain dari bahasa yang diterima oleh nabi-nabi Bani Israel, itu bukan firman Tuhan, itu hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk kemudian mengumpulkan kekuatan dalam perspektif pendalaman terhadap kalam Tuhan di dalam menerjemahkan. Jadi terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengetahui apa isi kandungan daripada firman Tuhan. Begitu juga perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu adalah upaya para pewarta untuk mengumpulkan berita-berita yang terjadi tentang Nabi Tuhan dan umatnya dan hubungannya dengan Tuhannya. Seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan manusia biasa yang Yesus pun tak kenal. Kemudian dalam bahasa Yunani dan tidak ada Yesus pernah bersabda dalam bahasa Yunani. Sehingga saya katakan bahwa yang ada di Indonesia ini bisa direvisi, bisa kemudian dikoreksi, itu disebabkan karena itu bukan firman Tuhan. Demikian Bang Andi. Kita sambut dulu yang baru naik ya. Bang Aldo ya udah sepi, silakan Bang Aldo, udah sepi. Ya, saya mau tambahkan informasi tentang kitab Kristen ya. Jadi sekali lagi, tidak semua aliran Kristen bilang kitab sucinya adalah firman Tuhan. Kekristenan Assyria kami yang membuat kitab suci dalam bahasa Aramaik itu, kami tidak pernah bilang ini adalah firman Tuhan. Ya, dan di dalamnya ini saya coba tambahin lagi informasi yang bagus ya. Tidak ada kata nabi, tidak ada kata Allah di situ. Kalau diterjemahkan pun ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada kata Allah, tidak ada kata nabi. Ya, nabi itu ya kalau dilihat di KBBI, artinya adalah orang pilihan Allah SWT untuk menerima firman-Nya. Nah, di dalam kitab suci kami, Allah itu tidak ada. Oleh karena itu tokoh-tokoh di dalamnya itu bukan nabi. Menurut Anda terjemahan itu yang direvisi itu Bang Aldo, terjemahan yang direvisi itu kategori firman Tuhan atau bukan?
Iya, kalau Anda tanya ke saya, Bapak-bapak tanya ke saya, itu bukan firman Tuhan, ya. Itu kan terjemahan kitab suci. Karena bahasa itu berevolusi dari waktu ke waktu, maka wajar kalau terjadi revisi terjemahan gitu. Bukan cuma Kristen yang merevisinya ini gitu. Depak juga kok. Ada banyak kok yang merevisi ini. Tanggapan Mbak Nyoman sebelum ke yang lain? Kalau di Yahudi mereka mengenal kitab Nevi'im, Ketubim, itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Bahkan dalam kitab mereka kalau kita melihat ya di dalam Ulangan, di situ diterangkan dalam kitab Bilangan, bahwasanya jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada mereka melalui penglihatan dan berfirman kepada mereka melalui mimpi mereka. Jadi konsep Islam dan konsep Yahudi itu ada nabi. Mungkin di Kristen memang tidak ada nabi memang, karena Kristen tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Itu fakta itu. Tidak ada nabi yang diutus ke Roma, tidak ada nabi yang diutus kemudian untuk mengajarkan buku Lukas, buku Markus. Buku-buku perjanjian baru itu bukan wahyu, bukan firman Tuhan. Makanya di Kristen itu ada nabi. Kecuali Saulus di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ masih nama Saulus di sana, dia dikatakan sebagai nabi, tapi entah itu nabi asli atau nabi palsu. Yang jelas intinya di Kristen tak ada nabi. Itu kalau di Islam dan juga di Bani Israel ada nabi. Demikian. Tanggapan lagi Bang Aldo? Ya, naskah-naskah atau kitab-kitabnya Kristen itu kan ada yang naskah perjanjian lama ya. Ada juga yang perjanjian baru. Ada yang Aramaik, ada yang Yunani. Nah, kalau di dalam Aramaik itu ada kata nabi ya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu nggak cocok jadi nabi. Begitu juga di dalam Yunani itu ada propeteo. Nah, itu juga kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kami tidak menerjemahkannya itu dengan nabi. Jadi tokoh-tokoh baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena kata Allah ini tidak eksis satupun di dalam kitab suci kami. Jadi jangan paksakan gitu. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak masuk menjadi masuk. Ini beda konsep ketuhanan, Tuhannya sendiri berbeda. Kalau apostolos diterjemahkan menjadi rasul itu bagaimana pendapat Anda? Kata rasul di dalam KBBI kita itu ada dua makna. Ada makna untuk Islam dan Kristen. Jadi sebenarnya bagi penerjemah Kristen yang mau mencantumkan nama itu oke-oke saja. Tapi dalam terjemahan kami ya, Pesita ke dalam bahasa Indonesia, kami cenderung untuk menghindarinya supaya tidak ada konflik sama teman-teman Muslim. Jadi cukup diganti dengan utusan, that's it. Ya nggak masalah. Makasih. Tanggapan banyak Pak? Iya. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Tuhan itu mengutus nabinya, mengutus rasulnya dengan menggunakan bahasa kaum, di mana nabi itu diutus oleh Tuhan. Itu dulu. Sehingga ketika orang Kristen kemudian mencari nama Allah di dalam bahasa Ibrani, ya itu memang nggak ada. Sedemikian juga kemudian tidak ada Theos di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan Tuhannya Kristen ini kan Theos, gitu kan ya? Karena Kristen ini kan penganut agama yang menggunakan buku dalam bahasa Septuaginta, di mana Septuaginta dari kitab-kitab Tanakh ini itu bukan kitabnya orang Kristen. Kristen sekte apapun, mau sekte ortodoks atau apapun itu bukan kitabnya. Jadi itu kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian di abad ketiga sebelum Masehi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing. Nah, sedangkan pada abad keempat barulah diambil
terjemahan Septuaginta ini dikawinkan dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Baru orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Tuhan, orang Yahudi memiliki gelar-gelar Tuhan. Elohim misalnya, Elion, Elohe, El Olam, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Sebaot, Rafa, Nisi, Mekadiskem, kemudian Zekenu, Shama, Shalom, Sebaot, dan seterusnya. Itu sama gelar-gelar Tuhan di dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan Asmaul Husna. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Nah, di Kristen tak ada yang kayak gini. Semua gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen menjadi Theos semua. Karena sejatinya kitab itu bukan diutus untuk orang Kristen. Perjanjian lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Eloah, Elohim, Adonai, Yotefave atau Hashem, El Shaddai, Sefaot itu nggak ada hubungannya dengan orang Kristen. Makanya ketika orang Kristen mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi, semua gelar Tuhan itu mereka kemas menjadi dewa, Theos. Makanya kalau ada orang mencari nama Allah di dalam kitab Tanakh Ibrani itu orang linglung. Orang perlu belajar lagi. Ya, karena memang Allah tidak menyatakan diri dalam bahasa yang digunakan oleh Rasulullah kepada Nabi Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Al-Quran sendiri mengatakan itu. Aku tidak mengutus satu kaum rasul pun kepada satu kaum kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Ya, Nabi Musa memperkenalkan diri. Tuhan memperkenalkan diri dalam bahasa Ibrani. Ya sudah pasti tidak sama bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seibarat orang Barat mengatakan pisang itu banana, tapi objeknya adalah pisang. Orang Indonesia banana itu adalah pisang, tapi objeknya adalah satu, sama. Nah, jadi kalau hanya mempermasalahkan Tuhan kami bukan Allah SWT, ya memang bukan, karena Tuhannya orang Kristen itu dewa, Theos namanya. Gitu, Bang Handi. Bang Andi izin saya tanya boleh nggak ke Bang Aldo? Sedikit aja. Boleh saya tanggapi? Enggak, saya mau nanya dulu ke Bang Aldo. Boleh Habis ya? Habis ini Bang Seno. Ya. Oh, oke, Sabar ya. siap. Kang Ade. Siap. Oh, saya dulu, boleh. Ini saya mau tanya ke Bang Aldo ini. Bang Aldo kan mengklaim bahwa kitab Anda kan berbahasa Aramaik ya, berbahasa asli Yesus ya kan. Nah, pertanyaan saya buat Anda, apakah kitab Anda ini sama dengan kitab yang dipegang oleh orang-orang Protestan atau lebih mirip kepada orang-orang Katolik? Itu sih pertanyaan saya. Kitab Anda yang berbahasa Aramaik ini lebih mirip ke kitab Katolik atau lebih mirip ke Protestan? Karena kitab Katolik dengan Protestan berbeda. Kalau kitab Katolik itu 73, kalau kitab Protestan itu 66. Ini lebih mirip kemana gitu Bang Aldo? Itu aja mungkin Bang Andi silakan. Jawab. Bisa dibilang lebih mirip ke Katolik ya. Jumlah kitab kami itu 74 total, PL sama PB. Ya. Jadi perbedaannya. Biar saya jelasin dulu aja ya. Jadi pengikut Yeshua itu tidak semuanya orang Yunani, tidak semuanya pakai kitab bahasa Yunani. Jadi sebagian itu adalah orang Yahudi juga. Nah, Yahudi Kristen atau Yahudi pengikut Yeshua itu berkumpul ya, berpusat itu salah satunya di Edessa. Sekarang adalah Iran. Berkembang menjadi Kristen Assyria. Kitabnya itu berbahasa Aramaik yang disebut dengan Peshitta. PL PB-nya Aramaik. Ya. Jadi tidak semuanya pakai Yunani. Dan kalau kita cek juga ya, tetap aja di dalam Aramaik itu tidak ada kata Allah satupun. Jadi memang kami ya meneruskan atau mewariskan ajaran Yeshua itu dari abad ke abad. Kami tidak pernah menyembah Allah di dalam gereja. Makanya ini ada perbedaan di dalam kitab kami demikian. Nah, kalau ada umat Muslim ya yang meyakini
nama Tuhan Muslim Allah itu sama dengan YHWH yang tercatat di dalam kitabnya Yahudi, ya terserah gitu ya. Itu saya hormati. Tapi nggak semua Muslim saya perhatikan itu setuju kalau YHWH adalah Allah ini. Tapi toh itu internal Muslim sendiri. Kalau kita kembali kepada kitab kita masing-masing, kita harus hargai. Ya, yang tertulis di sana siapa? Nama Tuhannya. Dan kalau tidak ada, ya jangan diada-adakan gitu. Oleh karena itu tidak ada hubungan antara Kristen sama Islam ini. Oke, Ya, cukup. kitab kami bukan kitab yang Allah turunkan. Oke, cukup. Sebelum ke Seno, Bang Juma harus luruskan dulu ini. Silakan, Bang Juma. Iya. Jadi pada dasarnya kemudian umat Islam itu tidak ada yang pernah mengklaim bahwa Yod-Heh-Vav-He itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi adalah Al-Quran menjelaskan kalau Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada Nabi Ibrahim. Itu yang terjadi. Berfirman kepada Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Contoh misalnya, Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di Al-Quran diterangkan bahwa sembahan Ibrahim, Ismail, Ishak itu adalah sembahan yang satu yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut hakikat maha suci lagi maha tinggi. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada kemudian orang Islam atau buku-buku Islam atau literasi Islam yang menyamakan antara Yod-Heh-Vav-He dengan Allah. Itu tak ada. Justru yang terjadi banyak di antara rabi-rabi Yahudi ketika mereka menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav-He mereka ganti dengan sebutan Allah. Itu tidak bisa dipungkiri karena itu fakta di lapangan. Artinya bukan Islam yang menyamakan, tapi mereka yang menyamakan karena mereka menganggap bahwa sembahan umat Islam itu maha suci, maha tinggi. Sebagaimana di kitab mereka Yesaya 5:16 Tuhan itu maha tinggi, maha suci. Tuhan mereka tidak serupa dengan manusia. Tuhannya umat Islam juga laisa kamitslihi syai', tidak serupa manusia. Tuhan umat Islam itu ahad, Tuhan mereka juga ahad. Sehingga mereka yang menerjemahkan kitab mereka Yod-Heh-Vav-He, Hasem, Adonai, kemudian mereka pakai kata Allah ini. Jadi tak ada umat Islam yang menyamakan. Tapi ketika berbicara, wahai umat Islam, apakah engkau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Kami katakan ya. Tetapi tidak berlandaskan kepada kitab-kitab terdahulu, melainkan berlandaskan kepada Al-Quranul semata-mata, Al-Quranul Karim semata-mata. Tidak ke perjanjian lama, tidak ke perjanjian baru. Berbeda dengan Kristen, mengambil kitabnya orang Yahudi, di mana kitab ini spesial hanya untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang di luar Yahudi. Ini hanya untuk orang Yahudi yang punya. Keturunan Yakub aja yang punya perjanjian lama, perjanjian baru itu yang kemudian dirubah oleh Kristen menjadi perjanjian lama. Sebenarnya kitabnya orang Yahudi berupa Torah itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Sorry, saya harus off ya karena ada kegiatan. Enggak ada. Silakan dilanjutkan. Enggak ada closing statement. Sedangkan kemudian sakit kupingmu kan, masih mau menghujat Tuhan saya. Ini saudara Aldo ini kalau tidak ada saya paling pintar menghujat Allah. Makanya kau dapat batunya sedikit aja. Entar lu senang. Jadi saudara Aldo lain kali hati-hati kalau bernarasi di tempatmu ya. Kamu akan ketemu Bang Zuma, pasti kupingmu panas. Sabar dulu saudara, sabar. Kitabnya orang Yahudi itu bukan kitabnya Kristen. Kalau kamu takut saya tanggapi. Ya sudah, silakan.
Nah, kamu mengatakan Ibrahim itu sama dengan Abraham. Tolong jelaskan siapa nama ayah Ibrahim di Al-Quran dan siapa nama Abraham di Alkitab. Oke, baik. Oke, baik. Memang ada penyebutan kata yang berbeda antara tradisi Al-Quran, antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi, penyebutan ayah daripada Abraham. Anggaplah tidak sama. Oke, tak masalah. Sekarang Abraham yang ada di dalam perjanjian baru dan Abraham yang ada di perjanjian lama apa sama? Silakan Anda jawab. Saya tanya, tolong dijawab. Apakah Saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Apakah Saya sudah jawab. Tidak sama ya. Saya ya oke. Tidak sama. Oke, anggaplah tidak sama. Anggaplah tidak sama. Sekarang giliran kamu menjawab. Apakah sama antara Abraham di perjanjian lama dengan Abraham yang ada di perjanjian baru? Silakan. Kok Jangan di-mute? diturunkan. Silakan, Kok silakan. di-mute? Bentar. Nah, kamu mengklaim tadi bahwa ya orang Israel itu atau orang Yahudi menerjemahkan Al-Quran, Alkitab mereka, kitab Taurat mereka ke dalam bahasa Arab, ya. Oke, nah kalau memang mereka yang menerjemahkan itu, berarti nama orang tua Abraham dengan nama orang tua Ibrahim pasti harus sama. Tetapi kenapa beda? Oke, baik. Udah. Kamu jelaskan dong kenapa Ya, beda. Oke, baik. Baik ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran disebut azar, kalau di dalam tradisi Yahudi disebut terah. Oke. Artinya bahwa Bang Suma di Makassar disebut dengan sebutan Bang Suma. Kalau di Palopo sana di kampung saya dipanggil Stinky. Nah, beda nama satu orang. Itu jawaban saya. Sekarang saya yang bertanya samamu. Udah, saya sudah jawab. Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu perjanjian baru. Nggak mau diaturin dia orang ini. Abraham di perjanjian baru, Abraham di perjanjian lama, apakah sama? Anda kalau nggak mau diatur saya turunkan. Era dengan azar itu Diturunkan sama. apa diatur ini Pak? Sekarang saya minta kau tunjuk. Saya yang punya kuasa. Biar emosi dulu dia. Siapa orang tua azar? Di Al-Quran disebut azar, di Torah disebut terah. Siapa orang tua? Ya, Saya pasti. sudah jawab, saudara. Dengarkan baik-baik. Siapa Di Taurat, di Torah kitabnya Yahudi disebut terah. Di Al-Quran disebut azar. Kami menyebut siapa orang tua azar di Al-Quran? Tolong. tidak dijelaskan karena Al-Quran bukan buku sejarah. Berarti tidak sama. Oke, tidak sama. Jadi satu lagi cuma saya hanya mengikuti Tidak sama. Oke, tidak sama. Sekarang jangan di-mute bentar. Sekarang giliranmu. Apakah Abraham di perjanjian baru? Apakah Abraham di perjanjian baru? Aku ngikutin narasimu bentar. Nih, Bang ini kodok. Ah, udah. Saya tanggung jawab. Kodok dia jangan ngobrol, nggak mau diatur. Saya yang turunkan, saya tanggung jawab. Saya dari tadi moderator loh di sini, kau nggak hormati. Aduh, kasihan. Beliau itu pingin kali merusak akidah Islam, tapi nggak bisa, Bung. Mau kayak mana lagi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dengarkan baik-baik. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Mari kita cari. Apakah Abraham ketika di dalam kitabnya orang Yahudi pernah kemudian membangkang pada perintah Tuhan? Itu dulu poinnya. Kalau tidak pernah, berarti ayat suci Al-Quran ini masih sejalan. Berarti kitab perjanjian lama, perjanjian baru milik orang Yahudi masih bisa ya seirama dengan Al-Quran. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Abraham
kemudian ketika diperintahkan oleh Allah, berserah dirilah wahai Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam semesta. Berarti masih sejalan. Oke, lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan perkataan-perkataan itu yang tentang berserah diri kepada Allah, kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub menyatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah ada tertuang di dalam kitabnya Yahudi? Ada. Di mana tertulis? Kejadian 17 nomor 7. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kemudian maut menjemput Yakub ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Apakah ini ada di dalam Bible, di kitabnya orang Yahudi? Ada. Semua kemudian keturunan Abraham diceritakan dalam Kejadian 49 itu menyembah hanya kepada Allah. Menyembah kepada siapa? Rabbus samawati wal ar, yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim, aslamtu li rabbil alamin. Adakah mereka kemudian menyembah anak Maria? Tidak. Tak ada. Ya, jadi saudara Aldo kupingnya panas. Mau meloloskan Tuhannya dengan mencoba mengulasnya. Kami bahasa Aramaik dan kami adalah pengikut Usuhan Ma'sya'ah yang menggunakan bahasa Aramaik. Gak bisa kau nipu-nipu di sini, Aldo. Antum bahlil. Gak bisa kau nipu-nipu, Aldo. Kau mengatakan tak ada di dalam kitab Ta'anak dikatakan Allah. Emang tak ada, karena itu bahasa Ibrani, Cak Kuku. Ente bahlul, tidak ada bos. Masuk Tidak ke dalam saya. komal-komal Islam. Oh, kami salah itu. Salah itu kalau Tuhan kami itu Allah. Bukan, Tuhan kami bukan Allah. Memang bukan Tuhan kami itu Allah. Tapi ketika dia di komalnya, Allah dikatakan sebagai dewa bulan. Iya, betul. Kalau di komalnya sendiri dia menghujat Islam. Nggak bisa lolos ketika menghadapi Bang Suma. Giginya yang bersusun dua tuh nggak kuat. Aldo, lembut tapi mematikan kau, bro. Kalau Islam yang lain, ya gimana Bang Enti? Tadi kan udah menjawab pertanyaannya tadi Oten itu. Ayah Nabi Ibrahim adalah Azhar gitu ya. Iya. Terus kalau Banyuma mau bertanya ke dia tadi, dia nggak mau mendengarkan. PR buat dia apa sih tadi mau ditanyain sama dia? Iya, PR-nya itu apakah Abraham di dalam perjanjian lama
dan Abraham dalam perjanjian baru sama. Kalau di dalam perjanjian lama nama bapaknya adalah Tera. Kalau dalam perjanjian baru nama bapaknya siapa? Azar. Oh gitu. Masih mending dalam Al-Quran disebutkan Azar. Jangan sampai Abraham di perjanjian lama itu adalah Gak deh, gak usah nyebut. Karena banyak teman saya namanya Abraham. Yang sampai salah satunya di situ, apakah Abraham Saipudin Abraham atau siapa, ya kan? Karena tak ada nama bapaknya. Kalau di Al-Quran ada Azar. Kalau di dalam Torah namanya Tera. Di dalam Al-Quran Azar. Nah, sama seperti di kota Palopo, Bang Zuma dipanggil dengan panggilan Stinky. Ayo, kalau di Makassar saya dipanggil Bang Zuma. Ayo, apakah orangnya beda? Enggak dong. Kan bahasa kaumnya tadi ya, itu ya. Bahasa kaumnya, iya, gitu. Tapi hanya orang yang berakal, teman-teman. Ya. Oke, ayo pakai akal. Bro Aldo ya. Jadi teman-teman jangan pernah menyebut Aldo itu sebagai panggilan Romo. Jangan. Romo itu adalah panggilan bangsawan, panggilan terhormat untuk saudara-saudara kita di Jawa. Jangan pernah panggil dia Romo. Ya, itu panggilan sama seperti sama seibarat kata Alkitab diambil. Jadi memang ada yang disebut C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ada yang menggunakan titel-titel untuk menyamai dirinya dengan mayoritas. Di mana dia pergi, di situ dia menjadi bunglon. Di mana dia membawa kitabnya, di situ menjadi bunglon. Di mana dia membawa, bahkan sampai kepada pakaian juga mereka gunakan tiru-tiru. Di mana di suatu daerah itu banyak berpakaian batik, mereka juga menggunakan pakaian batik, bla bla dan seterusnya. Jadi kita pelajari itu sistematika tentang pemurtadan C1, C2, C3, C4. Nanti ada masa kita akan belajar untuk memperdalam ini di internal, bagaimana ciri-ciri C1, C2, C3, C4, C5, C6, bagaimana ciri-ciri mereka di tengah-tengah kita, supaya umat Islam ini tidak mudah terperdaya dengan hal-hal yang sifatnya mengajak kita kepada pemurtadan dan pendangkalan akidah. Gitu ya teman-teman. Ya. Silakan Pak, ada guru kita ini, Rocky Garong. Ciri-ciri C6 itu udah ikut sholat Jumat. Iya. Bareng-bareng. Iya. Iya. Ikut sholat Jumat kayak Edi butar-butar, ikut puasa Ramadan, ikut bukan puasa, ikut tarawih, ikut buka di masjid, makan takjil. Makan takjil. Aku masih ingat cerita makan takjil ya di sini ya. Lucu banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambut dulu yang baru naik juga ya. Ini ada Logi Kaiman sama Ikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tanya sama Bang Juma, habis ini saya turun. Saya absen dulu si Ikan. Kalau enggak saya turunin dulu. Ikan, kembali. Silakan. Kalau enggak turun nanti siapa tahu naik doang untuk nge-report. Diturunkan apa dipertahankan? Ya, kalau enggak jangan Bang, mana tahu dia tidur. Oke, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota Garda Islam Jawa. Kami mendukung Bang Juma. Yang pertama saya mau tanya, kemarin di debatnya Bang siapa itu saya lupa ya. Itu ada yang namanya The Truth atau siapa ya itu ya. Dia Islam, cuma kenapa kok dia bodoh-bodohin sama ngata-ngatain Ustadz Wawir atau siapa dia benar-benar Ustadz. Saya bingung gitu. The Truth itu sebenarnya siapa gitu loh. Dia apa cuma oten atau gimana, tapi dia fasih, Islamnya fasih, dia baca untuk baca gitu loh Bang Juma. Mohon pencerahannya biar kita nggak salah, karena kadang ada yang dari umat Muslim juga menganggap dia Muslim gitu loh. Gitu aja Bang Juma. Mohon pencerahannya. Mohon pencerahannya Bang Juma. Iya, kita nggak salah nanti. Jadi kalau C6 itu salah satunya dia harus fasih bahasa Quran. Dia harus bisa fasih bahasa Quran. Kalau manusia, kalau Tuhan saja mereka bisa serupakan, Tuhan bisa diserupakan dengan manusia, apa susahnya bagi dia membuat KTP
yang Kristen serupa dengan Islam. Tidak ada yang susah untuk itu. Apabila ada orang kemudian sesumbar kemudian mengutuk atau menista atau menghina para ustadz, ya lain dari apologet ya. Kalau apologet wajar, mungkin mereka sakit hati atau dia turut ini kalah tenar atau apa gitu ya, sampai dia cemburu. Tapi ketika sudah ustadz yang dimaki, nah itu sudah muncul tanda-tanda kuat itu. Jadi saya tidak pernah menganggap dia itu Islam. Meskipun dia perlihatkan KTP, saya juga bisa bikin kok. Banyak percetakan ID card yang bisa buat seperti itu. KTP Islam bisa. Apalagi kalau hanya diperlihatkan di sosmed, bisa 5 menit jadi. Mau bikin 100 lembar bisa. Staf saya buatkan ID card itu hanya 1 jam. 300 orang lebih, kurang lebih cuma 1 jam edika. Nomor KTP bisa masuk, Islam, Kristen bisa masuk semuanya di situ. Jadi bukan menjamin penampilan kayak gitu itu Islam. Enggak. Seperti itu, Bang. Yang bertanya tadi siapa? Bapak Ati, bukan? Itulah yang dibawa tadi malam itu, yang di Palopo, di mana dia bilang itu yang Muslim istrinya itu yang diandalkan, katanya itu yang membisarkan, membolehkan menikah beda ini. Itulah dia bilang Ustadz the truth. Ini ada penjaga toilet gereja. Penjaga toilet gereja ini ada, silakan. Ya, Pak Juma, selamat malam. Ya, silakan. Ya, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, hewan yang pertama kali ditemui apa? Kenapa? Hewan yang pertama kali Adam ketemu waktu turun ke bumi apa? Saya tidak pernah baca hewan apa yang ditemui pertama kali. Saya Guru Nda, bisa Guru Nda. Kebetulan ya diturunkannya kan di Garut. Jadi hewannya itu domba namanya ya. Di Garut kan gudangnya domba. Macet ya, macet. Saya mau tanya nih sama Napiri nih. Napiri, saya mau tanya. Jawab sendiri pertanyaannya dulu. Pertanyaanmu jawabannya apa, Napiri? Pertanyaanmu jawabannya apa? Ya, kami tidak mengimani Adam turun ke bumi dari mana. Oh, jadi Adam nggak pernah turun ke bumi ya? Iya. Adam diciptakan di mana, Napiri? Hanya di Al-Quran Adam turun ke bumi. Iya. Adam diciptakan di mana, Napiri? Adam diciptakan di mana? Nah, cuma macet ya, pertanyaan sederhana. Adam Hawa aja macet. Iya. Yang sopan kau ke Guru Nda, Juma. Yang sopan kau, gua lewekin sambal Cibiuk lu. Oke, baik. Yang lain diam. Ya. Ketika kemudian Adam keluar dari Gan Eden menuju ke bumi, ketika dia menginjakkan kaki ke tanah bumi, ya karena dia diusir dari Gan Eden, pasti dia menginjak cacing tanah. Pertanyaan saya, cacing tanah yang pertama diinjak Adam karena belum ada sendal itu jenis kelamin perempuan atau laki-laki? Silakan. Macet. Cacing itu tinggalnya di dalam tanah, bukan di atas tanah. Macet. Di atas tanah tuh ular. Macet. Jenis kelaminnya. Ayo jawab. Betina, jantan. Ayo. Adam belum pakai sendal. Jawab. Diusir dari Gan Eden keluar ke bumi, memijakkan kaki pertama kali ke bumi, pasti ada cacing tangan diinjak. Cacing tanah pertama kali yang dipijak kakinya oleh Adam, jenis kelaminnya apa? Jawab. Macet. Cacing tanah tuh di dalam tanah. Enggak ada, saya tanya di mana cacing tanah itu berada. Saya tanya, cacing tanah yang pertama kali dipijak oleh Adam itu jenis kelaminnya apa? Ayo, macet. Oh, kasih pertanyaan kayak orang gila. Tanah, di atas tanah tuh ular. Udah cukup. Mana jawaban? Macet. Macet. Masih mau aku datang besok. Jenis kelaminnya bapak apa, Lord? Napiri mau bahas kitab, tahu Adam aja sudah macet. Napiri. Sama pertanyaan saya sama. Napiri, yang diciptakan oleh Tuhanmu itu binatang apa? Ayo jawab. Pertama kali. Nah, itu saya belum buka kitab binatang. Nanti saya buka kitab binatang. Lu nggak pernah baca lu. Kudanil, coba baca Ayub.
Kudanil yang pertama kali diciptakan sebelum Adam itu Kudanil duluan menurut Ayub. Lu nggak pernah baca kitab lu? Ini saya jadi bingung ini dengan pembahasan ini. Silakan. Nah, ini cocok dengan antum. Cocok Ini. Silakan. Ya, coba Pak Rocky Gerung, hewan yang pertama kali Iya, coba Bung Rocky ini asbak Bali dikasih paham dulu. Hewan yang pertama kali diciptakan di alam semesta ini Pak Rocky Gerung belum jawab pertanyaan tadi siang ini ke Pak Rocky Gerung saya tanya. Enggak. Itu enggak ada intelektualisnya. Tapi you harus sepakati Nafiri bahwasannya manusia itu adalah alien. Macet. Bingung dia tuh. Oke, nih ku kasih clue ya tuh. Alien adalah makhluk luar angkasa yang datang ke bumi tuh. Sesuatu makhluk yang dari luar angkasa ke bumi disebut alien. Manusia itu dulunya di surga, diusir dari surga, menempati bumi tuh. Artinya dari luar bumi ke bumi. Benar kan? Manusia alien. Macet yuk. Jadi manusia ini alien. Oh iya benar, alien. Karena Jadi lokasinya saya bukan sedang manusia tuh. berbicara dengan alien ini. Berarti yang di atas ini alien semua berarti. Kau yang alien karena kau bilang. Enggak begini cara diskusi sama Napiri biar nyambung. Gini loh caranya. Napiri, Adam itu diciptakan di mana Napiri? Nah, di Taman Eden. Taman Eden itu di bumi atau di surga? Di bumi. Di bumi. Berada di mana kalau di bumi, di negara mana sekarang? Dulu itu sebelum air bah itu di sebelah timur. Sebelah timur mana? Pokoknya ditulisnya sebelah timur. Daerah mana? Negara sekarang ini. Nah, itu belum terlacak masih karena jejak-jejaknya itu hapus kena air bah. Kan di bumi tuh diciptakan. Adam diciptakan di bumi ya? Betul. Belum masuk negara apa gitu? Belum ada negara sih zaman itu. Itu ada ayatnya Bang Andi, ada ayatnya. Hari ini telah lahir juru cukur di kota Garut. Kalau sekarang di negara mana kira-kira Napiri? Turki atau China, Indonesia, apa di mana kira-kira? Ya daerah-daerah Timur Tengah lah situ. Oh, Timur Tengah. Iya. Jadi Adam diciptakan di bumi ya? Ya, di Timur Tengah. Yang menciptakan Adam di bumi siapa? Tuhan Yesus. Oh, Yesus turun. Yesus sudah ada dulu. Sudah, no. Bukannya Yesus nongol setelah ada Bunda Maria? Ya, itu. Itu gimana? Macet. Itu melulu. itu melulu macet. itu melulu apa sih itu? Kalau yang di Bunda Maria itu untuk penggenapan. Duluan mana Adam daripada Yesus? Yesus. Duluan mana Yesus daripada Maria? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus. Jadi lebih tua anak daripada ibu? Ya. Pinter, tepuk tangan. Itu kalau diskusi sama Nabiri. Oke ya, sudah. Nggak bisa jawab pertanyaan saya. Iya. Gitu kalau mau Nabiri nyambung kan, lebih tua anak daripada ibu. Gitu. Selesai kan? Hus, nyingkas ya kali itu kasabra ke Palembang, balik-balik mau budak tilu, lamun mau budak dua balik kali itu disayangin hiji deui-nya. Siap. Budak balik. Pinter kan Kang Santang, nanti kalau ada oten di sini penuh saya turunkan nggak apa-apa. Siap. Ini ada Bang Nirwan, Muslim apa Kristen? Assalamualaikum, Muslim Bang. Maaf, salah pencet multi. Oh iya Bang, pencet lagi aja Bang, biar salah lagi Bang. maaf. Jadi kesimpulannya Napiri, Adam diciptakan di bumi. Yang menciptakan Adam di bumi Yesus. Lebih tua Yesus daripada Adam. Lebih tua Yesus daripada Maria. Tapi sayangnya Maria punya anak namanya Yesus.
Jadi lebih tua anak daripada ibu. Gitu Napiri. Nyambung kan kalau gua sama Napiri? Gitu kalau sama Napiri itu. Yang berat-berat lah. Yang ringan-ringan buat Napiri itu. Ayo teman-teman, gue pengen ketawa tapi nggak enak. Gue ketawa aja. Ya itu bocah memang nggak jelas gitu. Semalam sama Ustadz Unggul pertanyaannya, Cica kalau makan baca doa dulu nggak katanya. Itu dia. Kang, aku kirim WA diputar itu Kang. Aduh berisik sambil disiapin Kang. Ini yang siapa nih, Julandi Simatupang, silakan Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Malah Muslim Kristen Bang? Muslim Bang. Oh Muslim. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, pertamanya apa mungkin buat teman-teman apologet Bang Juma, Bang Kian Santang, Bang Handi. Mau nanya itu apa namanya? API dengan APPI itu Bang, apa korelasi hubungannya Bang? Sama apa? Ada tadi di Komal apa APPI gitu. Apa sih? Gue belum jelas nih gimana menjawabnya nih. Asosiasi Pembela Islam itu apa ya Bang? Bang, kalau API itu Apologet Islam Indonesia, Bang. Selain Ya, dari betul, itu nggak ada lagi, Bang. Berarti itu penyusup atau orang yang menyamakan dengan APII gitu loh, Bang. Kayak sahabat Bang Juma itu ada tandingannya, bukan tandingannya. Ada diiniin sama Oten, dipalsukan sama Oten. Itu penipu semua, ya. Yang di atas itu penipu semua. Ini bukan Oten Bang, tadi ada Komal saya lihat. Makanya dengerin dulu Kang, apa maksudnya? APPI, APPI ya. Asosiasi Pembela Islam gitu Bang. Oke, gini aja jawabannya Bang. Apapun itu, kalau dia yayasan, perkumpulan, semuanya Muslim, ya nggak ada masalah Bang. Ya organisasinya beda, ya tujuannya sama lah. Kan itu aja sih ya. Yang jelas kalau apologet itu kan pembela. Bahasa apologet itu bahasa Indonesianya pembela Islam. Itu aja Bang. Gimana tadi? Turun. Kalau ada Bang Dosma dibawa, bagus naik di sini kita diskusi begitu. Ada dia lagi nonton di bawah tapi nggak berani naik mungkin ya. Naik aja Dosma, Bang. silakan naik Dosma, silakan naik. Di sini kita edukasi, di sini kita ngobrol ya. Nggak ada dosa maksiat di sini ya. Kita ngobrol aja di sini ya. Kita kasih Mumpung ada panggung. Bung Rocky Gerung. Kita kasih panggung aja Bang gitu. Naik aja gitu loh. Karena saya baru menonton beberapa hari yang lalu ada video Anda yang sedang di mobil. Alasan Anda untuk menjadikan si logika atau topik ini menjadi saksi kan begitu ya. Belum apa-apa kok. Sudah ada saksi. Anda sendiri kan belum diperiksa sebagai pelapor. Atau udah di BAP ya? Kayaknya belum deh. Ya, tapi alasannya katanya adalah bahwa si logika ini nih, injak Bible Anda itu di situ ada unsur-unsur pengaruh dari siapa kan begitu. Ya naik aja di sini kita bahas Bang. Kan juga bukan materi persidangan toh. Siapa tahu Anda dapat data yang lebih baik lagi, lebih memperkuat kesaksian logika kan. Cuman sayangnya Bang, karena sebagai seorang Kristen yang begitu ya, mestinya punya rasa marah dong. Tapi marah Anda itu jangan lampiaskan dengan hal-hal yang melanggar hukum. Laporkan juga dong.
Harga diri Anda loh itu. Bible Anda, kitab suci Anda diinjak oleh seorang muslim gitu. Tapi karena ada kepentingan di luar itu kok Anda kok jadiin sahabat. Tapi it's okay, no problem gitu. Sebagaimana alasan Anda ya Tuhan logika kan sudah minta maaf. Tapi kalau mau kita tarik apple to apple, si RE juga ini kan sudah minta maaf. Nah, di sini ada semacam objek kepentingan, tapi it's okay. Tapi jangan nanti Anda harus juga bertanggung jawab. Jadi PH-nya dia kalau ada Kristen lain yang melaporkan dia. Karena tidak semua orang Kristen itu tidak membawa ini ke jalur hukum. Bukankah Anda seorang lawyer ngerti lah bahwa minta maaf itu kan tidak mengurangi nilai hukumnya. Minta maaf itu kuhabnya tetap masuk. Minta maaf itu kan pasalnya tetap masuk begitu. Ya, minta maaf itu mungkin kan hal-hal yang meringankan nanti kan. Kalau jadi ke sidang kan itu doang sih. Ya tapi baguslah kalau kau ambil si logika sama si Linda Wijaya jadi saksi nanti kan gitu. Supaya nanti saksi ini kan merupakan juga kan terlapor juga begitu. Jadi samping dia jadi saksi, dia juga menjadi terlapor. Jadi 2 kali di BAP itu. Kemudian beberapa kali nanti masuk persidangan tuh. Sampai saksi. Bisa-bisa loh. Kalau memenuhi 2 unsur kan bisa-bisa saksi Anda bisa jadi terperiksa dulu baru TSK loh. Bisa jadi toh seiring perkembangan di dalam nanti dalam penyelidikan kan gitu. Ya kita sih nggak mendahului ya, tetap kita memberikan sepenuhnya kepada penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia dengan presisi. Ya kita selalu positive thinking terhadap proses yang sedang Anda jalankan itu. Lanjutkan saja Bang. Jadi kalau bisa naik ke sini aja. Naik ke sini saya pengen dengarkan suara Anda langsung melalui media sosial biar lebih terkenal lagi. Apalagi kalau Anda sudah ngobrol langsung dengan Bang Yuma tuh. Saya lihat memang Anda rajin banget ke TikTok. Tapi ingat Bang, Anda juga nanti siap-siap juga nanti kan dilaporkan kode etik kepada Pradi kan gitu. Kenapa? Karena apa maksud Anda itu joget-joget di background Anda itu adalah Ka'bah. Ya itu apa maksudnya kan di sana. Ya siap-siap juga Anda nanti dipanggil, ada apa maksudnya kan gitu. Saya tahu Anda penegak hukum, karena penegak hukum itu bukan hanya polisi, sama jaksa, sama hakim. Lawyer juga adalah penegak hukum. Oke? Siap-siap aja nanti Bang. Jadi janganlah kayak anak kemarin sore, terus ingin populer dengan instan kayak begitu. Tangannya aja ada kasus, membela yang lemah, tanpa pulus kira-kira, supaya disorot oleh media nasional. Sebagaimana Bang Oto, yang lain-lain itu yang membela Vina Cirebon, ya kayak gitu dong. Masa kayak gini Anda mau ngetop dari situ? Nggak layak banget kali. Nggak laku mungkin. Nggak banget gitu. Tapi nggak apa-apa Bang, berbagai cara orang pingin ngetop kok. Saya apresiasi itu kalau bisa naik ke sini lagi aja. Kita tunggu ya, semoga dia naik ke sini. Itu sih dari saya. Ya, Dos naik soal sini, jangan bikin dosa maksiat terus. Dos mak sini. Ayo, Dos, naik soal. Yang benar bahasanya Kang. Ayo, naik boy. Ini ada Marten. Marten. Takut si Dos mau. Gini loh teman-teman semua ya, apa yang dilakukan lawyer ini benar tidak melanggar hukum. Karena semua warga negara itu punya hak untuk melapor dan dilapor. Jadi kita juga sebagai umat Islam jangan baper kalau ada beliau itu sebagai warga negara yang baik, dia melapor ke polisi. Bagus itu, nggak apa-apa gitu loh. Memang tempatnya itu melapor kantor polisi. Jadi jangan baper juga mengatakan, kok jadi begini ya, biarin saja melaksanakan tugasnya. Ya kita hormati dia ingin menegakkan hukum tau. Tapi jangan ada objek kepentingan. Benar-benar murni adalah ya data. Ada cukup 2 alat bukti gitu loh. Jangan ada pesanan-pesanan di belakang. Jangan ada di belakang layar ada unsur jual beli. Nggak bagus juga gitu loh. Atau tawar menawar atau barter. Nggak bagus juga kayak begitu. Gitu ya. Kita nanti bongkar-bongkaran lah. Itulah, lanjut Os.
Ya ini ada Martin Buto. Selamat malam, Bung Martin. Silakan speak up. Itu udah dibuka mute-nya, Bung. Kalau Dosma naik di sini kan enak kita minta penjelasan edukasi hukum. Dia kan sarjana hukum. Kita nanya-nanya lah mengenai hukum kan. Berarti iya nggak? Setuju nggak kalau dia naik kita nanya-nanya tentang hukum? Setuju. Ya naiklah. Suruh naik aja. Saya juga mau belajar tentang hukum nih. Ayo Dosma, naik Dosma. Martin kalau nggak ngomong, baru juga mau ngomong. Mau report Coba kali putar dia, ya. Kang, aku kirim video itu nggak ada bookmarknya lagi gitu, udah murni itu Kang. Saya upload tadi, putar aja kira-kira apa sih maksudnya itu? Bentar ya. Ya. Nanti Lina kita Wijaya juga nanti putar juga ya. Lina Wijaya tuh yang ngatain jilat-jilat Hajar Aswad itu, aduh. Fitnah itu. sampai menunggu saya sarankan juga sama siapa sih namanya pengacara ini? Saya nggak Dosma, siapa? Saya nggak tahu lah. Dosma, Siapa sih? Dosma. Ya, Dosma ini Anda sekali-kali buka Bible terjemahan bahasa Indonesia. Di situ yang dibawa oleh Belanda tuh Bible dirubah menjadi Alkitab. Di situ Theos diterjemahkan menjadi Allah. Sembahan umat Islam dikatakan roh yang melayang-layang, punya anak, Markus 1 nomor 1. 1 Korintus 1 nomor 25 itu Allah itu di sana itu sumber kebodohan begitu. Baca-baca lah begitu. Sebenarnya siapa sih yang memulai? Siapa sumbernya? Siapa biangnya begitu? Nah, kalau Anda sudah mempelajari Bible, saya rasa Anda terperangah di sana. Ternyata terjemahan ini yang menjadi pemicunya. Apologet Islam Indonesia datang untuk meluruskan itu agar apa tujuannya? Agar Kristen itu menjadi Kristen sebagaimana jati dirinya. Jangan dibungkus ke Islam-Islaman. Anda lihatlah teman-teman Anda itu kalau tampil di media sosial pakai hijab, pakai baju koko rapat kan semuanya. Ini C3 cepat C4 C4 atau C5 C6 ini kayak gini-ginian. Apa maksudnya coba? Yang Anda mau jadikan saksi juga Lina Wijaya itu apa maksudnya coba? Mendatangi kami, meninggalkan baju kaos buat apa? Anda lihat statementnya, dia persiapkan untuk sidak di tempat kami. Coba kalau ajaran umat Islam itu diajarkan untuk sepak juga dia sidaknya begitu, tapi alhamdulillah nggak ada nyentuh dia kok. Itulah indahnya kalau mayoritas Islam Anda datengin, Anda pasti dijamin nyaman. Ya siapkan ya. Ya ini dia nih, siapkan saja kesaksian Anda itu Lina Wijaya masih logika. Putar, silakan diputar. Bentar, akun ini saya nggak bisa membesarkan diri saya sendiri ya. Saya kirim ke Bunda Rama aja, Bunda Rama bisa? Tapi suaranya Bunda Rama kemarin juga. Saya kirim ke Bunda Rama. Ya, saya kirim Bunda Rama, tunggu. Mana sih tadi ya? Tunggu ya, sabar ya. Nah, ini. Emang video apa sih itu Bang Andi? Tunggu Bunda Rama ya, saya kirim ya. Ya itu udah tak kirim ke Bunda Rama, gedein. Sabar ya. Iya. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, sadar. Ini kan yang ku bagi di grup. Oke, lanjut. Oke lanjut, Bunda Rama yang lanjut kok, Bunda Rama yang ngomong lanjut. Iya. Siap. Mana dia? Saya mau menanggapi banyak sekali komen masuk perihal mengenai adanya saksi yang kita ajukan perihal atas laporan yang terbaru ya. Yang terbaru perihal mengenai dugaan penistaan agama. Kenapa memilih atau mengajak ya atau menerima tawaran yang menjadi saksi itu adalah salah satunya akun yang bernama Tuan Logika. Memang ini dilema pada saat saya selaku pelapor untuk apakah masuk, apakah ngeklik dengan kehadirannya sebagai saksi. Bukan karena tinggal di daerah Riau, provinsi Riau bukan, karena itu bisa kita kondisikan bagaimana keberangkatan ke Medan, Sumatera Utara. Tapi di
sini adalah yang saya mau pertimbangkan di awal memang sangat berat, ya, tidak bisa dipungkiri, saya akui sangat berat. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui sebelumnya adanya video beliau menginjak kitab suci Kristen, ya, menginjak Alkitab. Dan waktu itu pada saat live itu dan juga di banyak yang share termasuk di YouTube, saya juga menanyakan kenapa melakukan itu, dan dia menjawab bahwa ini ada hubungannya dengan orang yang akan dilapor dan siap akan membongkar siapa mereka, apa tujuannya, ya, dan kok bisa mendoktrin orang-orang yang sebenarnya pemahaman Islam, pemahaman Kristen, pemahaman agama apapun yang dianut pada saat waktu itu adalah sangat baik. Tapi kenapa pada saat bersama dengan orang-orang ini, komplotan orang ini, saya bisa artikan lah kok jadi bermain logika sesat, ya, bermain pemikiran sesat gitu. Jadi tidak melakukan penafsiran. Stop dulu, stop bunda, stop. Jadi menurut dia ini, kenapa sih logika mau dijadikan saksi? Dia ingin membongkar semua karena dia menginjak Bible, ada hubungannya dengan terlapor. Apa hubungannya ya? Emang kita pernah berhubungan dengan logika ini? Dulu berhubungan minta duit sama kita, kalau nggak salah ya, minta sumbangan, minta dibeliin beras, dan hubungannya begitu. Mana ada ajaran umat Islam nyuruh dia nginjak kitab suci orang, nggak ada. Ya, tapi oke lah, karang-karang aja semua nanti. Itu aja sih tanggapan dari saya. Jadi nggak ada hubungannya, ini murni tindakan dia sendiri. Dia buka komal sendiri, dia bertindak sendiri. Tapi mau nyerempet ya. Tapi gue beli nggak acungan jempol kepada Dosma kalau tuan logika ini atau si topik ini Anda jadikan saksi. Silakan saja. Mantap, top Markotop. Lanjut. Ya, Bang Handi, itu Bunda Rahma, saya udah kirim video ke Bunda Rahma, ujaran kebencian dari si logika terhadap Islam, terutama kepada Gurunda Juma dan Api, ya. Ada, saya kirim videonya, nanti Bunda Rahma puterin aja di situ. Enggak, bagus itu. Jadi si logika ini jadi saksi, ya. Jadi polisi nggak usah repot-repot mencari si logika, di situ dia akan langsung jadi mungkin ya. Jadi itu ya, puterin itu Bunda Rahma ujaran kebenciannya. Jadi pasalnya berlapis. Kalau yang tadi udahan ya, udah. Udah, segitu aja. Oke. Hujatannya si Taipudin itu ya, kejam kali. Puterin dulu aja yang itu. Ujaran kebencian itu jadi masuknya deliknya berlapis itu, nanti penginjakan kitab suci dan itu ujaran kebencian. Oke. Yang pertama, organisasi APPII dibangun oleh, ya maksudnya ini Bang, dipimpin oleh seorang penghujat, penista, pengolok-olok agama orang lain, ya. Dan setiap ucapannya ini Bang, ya, itu pasti akan menimbulkan kebencian terhadap satu agama. Jadi organisasi ini memang hanya dibuat untuk apa? Merusak kedamaian, merusak kerukunan antar beragama di Indonesia, khususnya agama Islam dengan Kristen. Satu itu aja, dan saya bisa tunjukkan lebih banyak lagi. Tetapi yang satu ini aja nggak akan bisa dibantah. Cukup. Buktinya Cukup. sebagai apa? Nah, ini udah masuk pidana, insya Allah kami laporkan. Jadi ini mestinya Api yang harus melaporkan dia. Dia sudah tadi, ini simpan videonya, dia mengatakan bahwa tujuan Api didirikan itu untuk apa tadi, merusak ya? Apa tadi? Merusak? Ya, merusak kerukunan beragama. Iya. Setiap Gurunda Juma ngomong, berbicara dan berdialog itu, ya. Enggak. Padahal kita nanti bisa memberikan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kan nggak ada yang kayak begitu. Nah ini sudah masuk delik, ya kita akan mengambil sikap
Simpan videonya sebagai bukti aja. Cukup, nggak usah dibahas itu karena ini udah nanti materi pelaporan. Cukup. Besar Gurunda. Mana Bang Andi? Di Nawijaya sudah dilaporkan. Silent aja, Kang Ade. Silent aja. Kita nggak keluar-keluar kok kayak mereka kan gitu ya. Siap. Di belakang layar nggak ada kalau itu. Ini ada tamu, disapa dulu tamunya moderator. Besar Gurunda, host. Siapa nih? Ya, ada Primus. Primus sama Tanon. Tanuan. Dibuka mute-nya, Bro. Primus. Aduh, nanaonan atuh saya minta naik kayak itu ngomong katimus. Jadi lepuk wae katimus. Ini ada tanonan. Assalamualaikum. Salam. Muslim ya, Bang? Salam. Ya, Muslim. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak sih, mau tanya. Itu kalau pengacara si Dosme itu kan di Makassar ya kerjanya. Apa? Pengacara si Dosme itu kerjaan di Makassar. Nggak tahu Bang kerjanya di mana Bang, saya nggak tahu. Nanti Abang WA aja ke dia langsung ya, Bang ya. Oke? Hebat sekarang ya fenomena ya. Dulu dia mengatakan gini, Muslim atau Islam itu kalau debat lapor. Dan sekarang berbalik. Ya, hebat juga ya. Kemakan omongan sendiri. Lubang hilang jauh. Tapi saya anehnya loh kok mereka ini Bible-nya diinjak gitu ya. Kok nggak ada yang merasa tersinggung ya? Dengan alasan kan sudah minta maaf, gitulah. Jadi enak dong kalau orang nista tinggal minta maaf jangan dilaporin, harus bersikap yang sama dong. Ini udah nyata-nyata loh itu penghinaan banget gitu loh. Malah dimaafkan dijadiin saksi katanya. Ini namanya ada objek kepentingan gitu loh, tapi oke lah. Thomas silakan. Waduh, turun. Wah, ngeripot doang berarti. Di gaspol tap layarnya ya. Salam tim negara Garut, siap. Waalaikumsalam. Bang Bejo, assalamualaikum. Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sinyal Bang Bejo jelek. Lagi pada ngumpul Kang. Ya, sinyalnya jelek itu Bang Bejo. Iya, makanya tadi aku nggak minta naik nih, karena makanya nggak minta naik aku tadi, sinyalku lagi di posisi yang nggak tahu tadi bisa sih. Assalamualaikum. Itu merah banget. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Andi. Waalaikumsalam. Bang Dito semua. Kita lagi konsultasi karena tadi habis dari Polda buat RP lagi. Udah di belakang aja Bang. Di belakang Bang. Jangan di atas sekarang. Ya. Ya cuma input aja. Siap Bang. Lanjut dulu Kang. Oke. Bang Bejo di bawah dulu ya, soalnya sinyalnya jelek banget itu. Nanti kalau bagus naik lagi. Tangkian Santang saya izin turun. Udah ngantuk ini. Kang Juma, Kakanda Juma. Alhamdulillah, ternyata Bang Ade ngantuk juga Bang Andi. Bunda Rahma, Kang Dito, Bang Bejo, semuanya. Salam sehat selalu. Izin turun. Iya, alhamdulillah. Bang Ade ternyata kena ngantuk juga ya. Kirain orang kayak Bang Ade nggak kena ngantuk. Alhamdulillah. Ya udah, saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waduh ini kok turunin itu kok bahasanya nggak bagus itu loh. Apa? Turunin itu. Namanya kok begitu banget. Oh iya, jangan dinaikin Mbak moderator. Kalau ada nama yang provokatif jangan dinaikin lah. Ibu Tina, silakan.
Tina Simanjuntak. Bukan aku ya, bukan aku. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Tina. Tina silakan. Kalau nggak saya isi ya, jadi perjuangan kami tidak sampai di sini, kita buka terus ya, silakan bersatu. Yang ingin berbagi, kami masih, waduh, tunggu. Tablet gue tinggal 2%. Aduh tuh, cas. Alhamdulillah selamat. Hampir mati. Jadi, aduh berisik deh. Ibu Tina dipanggil tapi buka doang. Coba dikondisikan dulu dah. Bu Tina, kalau nggak bicara diturunin aja moderator. Dinaikin yang oten-oten aja. Ardian, selamat malam Ardian. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, keur mah HP aing ngelag berat nih. Dinaikin keluar teu ngomong dilawakan ku sambal cibiuk aing. Guys, ngomong naon eta mah. Kesel. Udah HP Sami berat. aku juga kesel tapi enggak begitu banget kali. Dilewekan sambal cibiuk. Mana lagi lo? Jadi teman-teman tetap ya bersatu, satukan sikap, satukan tekad, satukan semangat, satukan kekuatan menyikapi lapor-melapor ini. Kami Apologet Islam Indonesia tentu harus dan wajib berbagi kita semua untuk bersatu, ringankan pergerakan kami. Yayasan ini masih muda, baru umur setahun. Tentu yang ingin berpartisipasi, melibatkan diri, baik dalam hal apapun, ya kami tunggu ya, termasuk atensi partisipasinya, pergerakan kami. Ya tentu pada tahu semua rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia yang di Bank Negara Indonesia atas nama Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya 75 kali tambah 51 tambah 770. Ya segera, jangan lihat dari nilainya tapi lihat dari niatnya. Berapapun itu merupakan support bagi kita dalam pergerakan ini. Untuk itu kami dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya yang telah berpartisipasi, berdonasi terhadap pergerakan ini. Semoga semua dilancarkan, termasuk Anda semua. Amin. Amin ya Allah. Ya teman-teman yang sudah transfer ke rekening API ya, tuh yang di spam sama Maman, langsung dikirim bukti transfernya ke saya, ke WA saya, jangan ke DM. Kayak kemarin puluhan DM nggak kebuka sama saya ya. Tolong kirimnya ke WA saya aja di nomor 081 terus 081 21 474 9002 081 tambah 21 tambah 474 tambah 9002 ya. Bukti transfernya kirim ke nomor rekening ke nomor WA itu ya. Jangan ke DM, nggak kebuka tuh, ada yang spam di bawah itu akhir. Ya, lanjut ke diskusi lagi. Kalau ada OTN naikin ya teman-teman. Ya, Bang Rocky Gerung. Ya. Ya. Silakan speak up biar agak ini mempesona. Iya, jadi ada rahasia yang memang harus diungkapkan di publik saat ini ya. Tapi karena ini rahasia, jadi tidak bisa saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan, itu namanya bukan rahasia lagi. Jadi ya mohon maaf lah. Ya user, selamat malam user. Ya, dari mana tuh kepercayaannya user? Oh ya, silakan bertanya.
Ya baik, silakan ditanggapi Bang Handi itu pertanyaan user tuh. Ya, Dia belum ngomong. jadi Belum gini Bang ngomong. Yusar. Sini saya jawab. Sini saya jawab. Oh iya. Jadi pertanyaan kayak gini sebenarnya bagus sekali begitu. Artinya apa? Kita tuh sebagai warga negara yang baik, kita harus taat terhadap hukum. Jadi menegakkan hukum itu nggak boleh melanggar hukum itu sendiri. Jadi ikuti prosedur yang ada, Bang. Jadi santai aja, fenomena lapor melapor. Yang penting semangat dan jangan putus asa. Itu jawabannya, Bang. Makasih. Nah, itu jawabannya yang sangat mentereng ya. Ya, sangat memuaskan itu sampai dia turun lagi. Saking gak ngertinya dia turun ya. Parah. Kayaknya Bang Handi sama Emang Bang Bunda Kopi Rahma nggak itu- dengar pertanyaannya? Oh berarti Bunda Rahma kena sinyal itu gangguan. Belum ada dia bertanya, belum ada. Ada Bun, ada. Seperti Bunda Nggak mungkin dong saya jawab kalau dia nggak nanya. Berarti saya kurang dengar ya? Iya. Oh, Mungkin HP-nya kali gangguan apa gimana? Ya, Iya, udahlah nggak bisa usah kalau dibahas. punya duit jangan beli bedak terus, beli korek kuping. Ya nggak apa-apa Bunda ya. Sabar aja. Hamrina. Siap Bang. Ya disambit, Hamrina. disambit yang baru naik. Kau keresteng apa kau muslim? Hamrina. Hamrina. Yang bener lo sambutannya ah. Kristen atau muslim? Hamrina. Oh lagi ngelas dia, jangan turun nih lagi ngelas. Tuh bunyi-bunyi percikan api lasnya. Malam-malam kok ngelas pagar ya? Lembur kali ya? Bes gitu, bunyi las karbit. Nah, dia tahu kalau itu las. Jangan-jangan dia cuma ini panci dain. Ngelas itu, Bunda. Saya kan tukang las, ngerti gua. DDJ, how are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya bang. Muslim Kristen DDJ? Alhamdulillah Muslim. Ya, monggo. Ini apologet sebenarnya fokusnya itu apa hanya dalam persoalan lintas agama saja atau semua dinamika yang ada dalam Islam yang juga digiati lah begitu. Saya jawab. Apologet Islam Indonesia itu berdiri bukan dengan diskusi saja, kerja nyata ya ada. Insya Allah kita akan membangun pesantren, terus membangun masjid, kemaslahatan umat, mendirikan usaha, terus pembinaan mualaf. Yang jelas banyak sekali tujuannya bang. Ya di samping ini dakwah mencegah pemurtadan. Itu bang. Baik bang. Jadi begini, soalnya yang saya lihat belakangan ini yang mungkin lagi rame lah begitu. Bahkan yang saya simak di sosial media, sepertinya hal ini lebih besar efeknya daripada masalah debat lintas agama. Misal sepertinya kayak yang beberapa tahun ini terjadi itu soal masalah nasab lah begitu, yang mana ini memang dalam internal Islam itu sendiri. Enggak pernah kami debat masalah internal Islam, enggak ada. Enggak, maksud saya begini, apa ada langkah-langkah dari apologet itu sendiri dalam memberikan pemahaman terhadap umat begitu agar tidak terjadi perpecahan? Enggak ada, umat Islam enggak pecah. Memang enggak Bukan bidangnya di sini bang. Di sini. Oh iya, kan kami tadi nanya. Jadi Umat Islam enggak pecah kok ditanya. Enggak apa-apa, biar gue yang jawab, yang lain diam aja. Kenapa lagi? Iya, bukan masalah agak pecahnya begitu bang. Kayak terus? kemarin isu masalah nasab. Nah Enggak itu ada kan. bang, enggak ada itu, enggak ada masalah itu. Oh masalah kalau bagi yang saya simak bang. Ya Anda yang bermasalah, kami enggak. Mohon maaf bang. Enggak, Anda yang bermasalah, kami enggak kok. Turun aja lah. Ya udah cukup ya. Jadi Anda yang bermasalah, apalagi Islam Indonesia enggak bermasalah. Mudah tuh menjelaskannya. Santai aja yang lain kalau kayak gini gitu. Viewer Guru Gembol itu. Ardian, selamat malam. Assalamualaikum. Ardian. Aduh, Ya, silakan bertanya Ardian. Kau minta naik ke tidur, bang, abang. Ya, dari mana tuh? Islam atau Kristen? Assalamualaikum.
abang-abang sekalian sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bersyukur dengan adanya Apologet Indonesia yang telah dirintis oleh abang-abang dan bunda sekalian. Tadi saya mendengar di formalnya Silia, itu dia bilang Zuma itu sudah jadi target kita sekarang, prioritas untuk ditangkap lah gitu kan. Jadi Bang Zuma itu katanya sudah dilaporkan, dan bahkan dia bilang tadi itu MUI juga ikut melaporkan Bang Zuma. Nah itu yang saya bingung, kok MUI ikut melaporkan Bang Zuma? Wah itu kabar hoax. Itu yo ada rekamannya nggak tuh? Karena membawa yayasan MUI itu. Bahaya itu bang. Kalau kira-kira cuma mendengarkan, lebih baik nggak usah di spill di sini gitu loh. Nggak mungkin dong Majelis Ulama Indonesia seperti itu. Orang kami di bawah naungan MUI kok. Iya itu Gimana makanya sih? saya heran, kalau itu sampai MUI melaporkan. Abang ngerekod gak bang? Harusnya kalau misalkan kayak gitu sama abang direkod. Cukup ya bang. Jadi kalau isu-isu kayak gitu abang sebagai orang muslim terus punya akal dan difilter dulu lah ya sebelum dibawa ke area publik. Nggak enak loh mendengarkan kayak gitu. Jadi abang ini jangan mudah terprovokasi oleh hoax. Jadi anda ini korban hoax, terus anda korban cari korban lagi gitu loh. Untung di sini punya filter. Jadi mencegah abang. Jadi saya edukasi lagi, jangan terprovokasi dengan hoax. Lebih baik difilter sebelum diomongkan. Oke bang, cukup. Makasih ya bang. Iya. Izin turun. Ini anda korban ini sebenarnya. Berusaha lah difilter. Silakan dibawa dulu ya bang. Difilter. Nggak ada bukti. Kalau ngomong nggak boleh gitu. Asmara. Saya ulang kembali ya. 1 minggu setelah Apologet Islam Indonesia terbentuk, langsung kami menghadap ke Majelis Ulama Indonesia kantor pusat di Jalan Proklamasi. Kami datang di sana melaporkan diri ke divisi dakwah. Itu ya. Dan sekali lagi saya ulang. Seminggu setelah Apologet Islam Indonesia berdiri di Makassar, kemudian tim kembali ke Jakarta, kemudian kami soan dan memang kami ada kesepakatan, langsung kami laporkan diri ke Majelis Ulama Indonesia Pusat. Jadi kalau ada hoax kayak begitu abang, mending nanya di belakang layar aja, nggak enak didengar di sini gitu loh. Oke? Silakan abang dibawa saja dulu ya. Kayaknya itu ada batu cincin, lebih baik ambil amplas halus digosok-gosok lagi bang. Kayaknya udah buram tuh. Oke? Moderator kok nggak kerja? Kalau udah ngomong gini kok moderatornya nggak kerja ya? Emang dia tukang cincin. Moderator nggak kerja, gue lah yang suruh kerja turunin. ASM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kuturunin. Tidak samper aja. Ya, kenapa? Udah Yang bertanya tadi bukan saya. Ya, sekarang kau bertanya apa? Silakan. Oke, assalamualaikum. Ini saya dari Batam, salah satu penggemar Bang Zuma, yang kebetulan dari tadi menyimak penjelasan-penjelasan Bang Zuma yang begitu spektakuler. Kita cuman lagi mempertanyakan, yang saya belum ini rekening API ini saya mau donasi. Itu udah dibawa bang. Banyak, ya kan? Itu udah dibawa tertulis loh bang itu. Tuh dibawa rekening API dibawa. Ini aku tulis lagi nih bang. Ya, nih. boleh. Apa itu? 75 kali berapa gue? Lupa ya. Lupa ya. Berapa? 75 kali. 51. Itu ada di bawah bang. BNI. Thank you Mbak Rizuli Fisabilillah. Thank you. Ya itu ya saudara ya. Gue banyak nulis Masya Allah. Thank you. 51770 plus. Nah, Aska silakan. Silakan bang, ini sudah tertulis bang. BNI atas nama Apologet Islam Indonesia ya. Masya Allah.
Terima kasih Bang atas dukungannya. Ya Aska, silakan dibuka mic-nya Aska. Selamat malam. Malam. Iya, ya. Malam. Ya. Sepertinya Bang Yohan, Bang Yohan Muslim Kristen Bang. Kristen Bang. Oke. Oh, iya. Ada tanggapan mengenai topik kita? Saya tanggapi sedikit yang tadi yang saya barusan dengar. Oke. Bahwasanya tadi itu yang naik tadi itu yang mempertanyakan mengenai laporan Bang Suma, pernyataan dari abang tadi yang menjawab tadi itu sangat bagus sekali. Karena kawan-kawan kita sekarang ini terlalu banyak yang percaya yang hoax begitu, yang hoax begitu. Jadi sangat bagus sekali lah pencerahannya, menyampaikan bahwa jangan terlalu percaya sama berita-berita hoax karena kadang yang kayak gitu yang menyesatkan kita sendiri. Oke, setuju Bang. Jangan Sangat percaya. baik sekali. Ya. Iya, sangat baik sekali tuh. Karena sekarang kan banyak berita-berita hoax itu. Jadinya orang menyampaikan ke satunya lagi, yang satunya nggak percaya lagi. Akhirnya kayak gitu kita orang-orang kita itu. Betul Bang, setuju. Bagus sekali tuh Bang. Ada yang lain lagi ditanggapi Bang mengenai fenomena ini? Nah, saya tanggapi dulu sedikit. Nah, itulah Islam Bang. Kalau Islam, kalau yang benar ya dikatakan benar, kalau salah ya di mata saya tetap salah di mata kita. Itulah Islam Bang. Beda sama yang sebelah. Justru yang benar itu disalahkan, yang salah dibenarkan sama mereka. Kalau kita sih namanya orang beragama itu Bang, kalau menurut pandangan saya sendiri, ya saya setuju sekali tuh. Pokoknya yang benar kita katakan benar, yang salah Bang. Tidak ada orang yang membenarkan apa yang salah dibenarkan itu malah buat kita nantinya jadi orang yang tidak benar kalau begitu Bang. Iya, tapi kalau berita itu disampaikan ke si logika, si cebol ya, pasti itu akan dibenarkan sama dia. Karena apa? Dia pembenci Islam. Kalau menurut Abang Yohan ya, kalau ada orang nginjek kitab Abang itu, menurut Abang itu gimana tanggapan Abang? Marah? Cuek? Kalau dibilang marah bagaimana ya? Karena kan yang punya apa namanya itu yang menanggung dosanya dia sendiri, bukannya kita sendiri. Karena kita bukannya kita, menurut saya sendiri ini tidak ada apa-apanya. Kalau dibilang saya mau bela-bela itu, saya ini sebagai apa? Kalau yang masalahnya kan dia sendiri yang menanggung dosanya itu. Bukan masalah bukan masalah dosa Bang, ini masalah hukum. Menurut Abang tersinggung atau Abang ada niat untuk melaporkan? Kan ini udah pidana Bang. Apa kira-kira Abang mau melapor apa gimana? Kalau masalah pidana itu Bang urusannya yang berwenang. Kalau kita ini kan cuma sebatas yang mengingatkan aja bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Mungkin sebatas gitu aja kalau kita sebagai manusia. Udah masuk penista, mungkin penista agama mungkin Bang? Ya, kalau masalah penista kan kita yang menentukan penista atau tidak itu bukan kita, yang ada ranahnya sendiri Bang. Ya untuk lebih tahunya kan harus melalui proses hukum dulu Bang. Iya, kalau masalah yang kayak gitu-gitu ya, kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik ngapain sih sampai di kantor polisi sana ya kan? Ya itu si RE sudah minta maaf masih sampai tersangka sekarang. Nah, itu kurang, itu kalau masalah begitu ya, masalahnya sih kan kadang ini kan orang Indonesia ini kan ibaratnya kan apa ya? Ibarat tuh orang santun apa segala kayaknya sudah mau berubah ke sana, kayaknya sudah apa-apa sedikit mau lapor ya kan. Harusnya kan sebelumnya itu kalau memang salah kan ya minta maaf, siapa sih susahnya. Kalau memang dia tahu salah ya mengaku salah lah, kalau supaya gentleman lah ibaratnya begitu ya kan. Jadi Abang nggak setuju kalau hal ini dibawa ke ranah hukum gitu ya? Ya maksudnya kalau memang masih bisa diselesaikan, orangnya juga mau mengaku salah sih ngapain sih jadi bawa ke ranah hukum ya kan. Jadi Abang kali ini agak sedikit bijak ya? Ya namanya kita kan namanya orang beragama kan ya, kita kan memang diajari begitu Bang. Ngapain sih kita mau sesama manusia mau saling menghujat apa segala ya kan? Ya biarkanlah orang jalankan agamanya sendiri sesuai dengan keyakinannya. Iya kan? Tapi kalau ada agama terus kitabnya berbahasa Indonesia itu nyenggol-nyenggol agama lain itu gimana Bang? Ya kalau dibilang sih nyenggol-nyenggol gimana ya? Mungkin kalau kita lihat di TikTok ini sih ya
tidak ada sih, mungkin di sana nyenggol ke kiri, yang kiri juga nyenggol ke kanan. Ya mungkin ya kayak mana ya, mungkin orang-orang yang paling paham agamanya ini yang bisa ngasih tahu kalau yang kayak gitu-gitu kan tidak bagus, ya kan. Kita saling jalankan agama kita aja lah sesuai dengan keyakinan kita. Ngapain sih kita mau campuri agamanya orang? Itu yang abang pegang berbahasa Indonesia itu ada sembahnya umat Islam disalahgunakan lah di situ. Ada Allah di sana bang. Gimana menurut abang? Oh, kata Allah itu bang? Iya. Kalau kata Allah setahu saya ini bang, jauh sebelum Islam menggunakan, Kristen di abad pertama sudah menggunakan, kalau tidak salah bang ya. Kalau ada yang salah luruskan. Saya luruskan bang. Kristen itu punya kitab pada tahun 867 Masehi, abad ke-9 Kristen Arab itu. Al-Quran itu abad ke-7, jadi 2 abad baru Kristen Arab punya kitab namanya Kitabul Muqaddas gitu bang. Jadi Allah itu adanya di Al-Quran, jadi Kristen Arab juga niru-niru bang data itu. Enggak bang, itu Kristen Arab tuh di abad pertama tuh sudah menggunakan itu kata Allah itu. Di mana? Enggak salah sih, Islam ini kan muncul di mana saya bisa ketemu literaturnya Bible berbahasa Arab di abad pertama bang? Di mana? Yang saya temuin di abad ke-9 bang. Lagian juga di Arab itu kan yang pertama kalau tidak salah sih bangnya, tidak salah sih orang Kristen tuh sudah menggunakan kata Allah itu kan. Munculnya agama Islam ini kan antara abad ke-7 dengan abad ke-6 kalau tidak salah begitu bang. Oke, menurut anda Kristen Arab itu Allah itu nama atau jabatan? Generic name. Ya? Generic name. Yakin bang? Yakin bang, yakin. Yakin bang. Anda udah pernah baca Kitabul Muqaddas halaman 16 bang? Kristen Arab? Belum bang. Oke. Belum. Di sana itu dibaca itu Allah itu adalah nama, ismu, bukan jabatan. Dari mana Anda tahu kalau generic name bang? Saya dengar aja sih orang ngomong generic name. Dengar aja. Pendengaran Anda salah bang. Pendengaran Anda salah, saya luruskan ya. Dengar dulu, pendengaran Anda salah, berarti Anda juga kena hoax. Yang faktanya adalah Kristen Arab itu Allah itu nama. Oke? Enggak, yang kalau ibaratnya ini kan aja kalau Muslim Islam munculnya di abad keberapa bang? Ya anggaplah abad ke-7. Oke. Menurut Anda itu Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia bang? Kalau di Indonesia ya kita pakai bahasa Indonesia karena di Indonesia. Tapi kalau di Israel sana kan lain lagi bahasanya. Kok Israel? Iya. Kalau menurut Anda itu Kristen berasal dari Arab atau berasal dari mana bang Kristen itu? Yunani. Ya, kenapa mesti ke Arab-Araban bang? Gimana? Kenapa kalau dari Yunani kenapa Anda ke Arab-Araban? Apanya yang ke Arab-Araban bang? Ya kenapa Anda berkiblat ke Arab? Kenapa nggak berkiblat ke Yunani aja? Loh kita kan di Indonesia bang, jadi kita pakai bahasa kita lah. Ya oke. Bahasa apa itu bang? Ya Allah. Allah itu bahasa apa? Gimana? Allah itu bahasa apa? Iya kita gunakanlah sebagai, kita kan kalau di apa namanya itu di Israel bang, abang pernah buka nggak KBBI bang? Kamus Besar Bahasa Indonesia pernah buka? Belum bang, belum. Oke. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab bang, bukan nama Tuhan dalam bahasa Indonesia bang. Jadi nama bang. Oke. Nah, Anda mau berubah pikiran ya bang malam ini, semoga Anda berubah pikiran. Mungkin Anda juga baru dapat edukasi malam hari ini. Saya maklumi kalau abang selama ini kan kena hoax juga daripada pemberitaan. Mungkin juga ilmu dari pendeta yang Anda dapat. Jadi malam ini saya luruskan. Semoga abang bisa menjadi orang yang baik. Untuk itu Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, sembahan umat Islam. Paham sampai sini bang? Setahu saya bang, orang Kristen tuh lebih dulu menggunakan kata Allah daripada daripada agama Islam bang. Oke, kalau begitu abang bisa tunjukkan akar kata Allah di Yunaninya bang gimana? Begini bang, nanti kan ini kan baru pertama saya masuk. Enggak, Anda mengatakan Kristen lebih dulu mempergunakan. Nah, kalau begitu coba cari kata Allah di Yunaninya bang, ada nggak ketemu bang? Ya, maksudnya ini kayak begini bang, ini kan HP yang saya pakai cuma satu. Oke. Nah, baik. Kalau begitu saya tanya lagi bang, sebenarnya Tuhan Anda Allah atau Yesus? Gimana bang? Tuhan Anda itu Allah atau Yesus? Yesus bang. Ya kenapa ada Allah bang? Buat apa? Allah itu kan rohnya. Allah itu kan rohnya bang.
Dari mana adalah roh? Ilmu dari mana? Iya. Abang ini korban hoak juga ini. Enggak bang, sekarang saya tanya balik bang. Iya. Enggak, bentar bang, kenapa sih semua orang Kristen yang naik ke sini itu dari dulu sampai sekarang ngomongnya itu nyerocos, terusnya nyerocos, benernya. Kurang ngecek titik koma itu tadi ngomong teh terus nyerocos model gitu. Mending ambil kan orang Kristen ngomong itu nyerocos gitu. Ini kan saya bertanya, boleh nggak saya tanya balik? Iya boleh, silakan. Satu aja pertanyaan. Iya, 10 nggak apa-apa. Satu aja. Ya, ini kan kalau Tuhan Yesus itu kan dalilnya di Alkitab itu kan ada bahwa di surga. Nah sekarang saya tanya, Nabi Muhammad sekarang sudah berada di mana? Di kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap berasal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sekarang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bang. Itu dalilnya tadi saya bawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dalil. Maksudnya ada yang menyaksikan Nabi Muhammad itu naik ke surga. Izin. Buset, ini kan hal goib bang. Mana ada orang di kuburan kembali menyaksikan bang? Ini kan kita berbicara mengenai iman. Memang ada orang menyaksikan Yesus naik ke surga bang? Bang, itu Bible berbahasa Arab ada di abad 9. Ini buktinya bang. Udah saya jelasin bunda itu, dia nggak paham. Bang. 9 tuh baru ada. Saksinya bang, kalau yang mengaku banyak juga bang. Daripada Yesus mengaku utusan Tuhan, Anda akui dia Tuhan. Yang mana yang benar? Yesus mengaku dirinya utusan Tuhan, apa dia Tuhan, Bang? Gimana? Yesus itu mengaku dirinya utusan Tuhan atau mengaku dirinya Tuhan? Sekarang begini saya jelaskan sedikit bang ya. Jawab dulu ini bang, baru jelasin. Iya, Saya ulang ya. Saya jawab. Yesus itu, dengerin dulu pertanyaannya, baru jawab dulu, baru jelasin pakai data. Ya. Yesus itu jawab, mengaku dirinya utusan Tuhan atau mengaku dirinya Tuhan? Saya jawab sekarang ya. Iya. Yesus itu bukan cuma mengaku sebagai Tuhan, tapi disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Di mana tertulis Yesus mengaku dirinya Tuhan, Bang? Di mana tertulis? Nah, nanti ini kan saya sudah bilang dari tadi HP saya cuma satu, jadi untuk membuka itu Tinggal sebutin aja, Bang, saya bukain. Tinggal sebutin, saya bantuin. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Nanti saya jelaskan dulu, Bang. Saya jelaskan dulu. Jangan dijelasin data dulu. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Kalau dibilang dia Tuhan itu kan harus terbukti mujizatnya itu. Iya, di mana dia mengaku dirinya Tuhan? Di mana, Bang? Di mana Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan? Hoak juga nih abang ini ya. Tadi katanya korban hoak juga. Abang gimana sih ya? Yesus itu di Bible malah mengaku berjubel sekali, itu tulisan merah Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30. Banyak banget Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Tidak ada satu pun Yesus pernah berkata aku Tuhan. Nggak ada itu. Abang kok nekat gitu loh. Waktu dia bermujizat bang, Anda boleh baca Yohanes 11:41 ke bawah. Waktu dia menghidupkan Lazarus, apa ya statementnya di sana? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus waktu menghidupkan Lazarus mengklaim dirinya utusan Tuhan, tidak mengklaim dirinya Tuhan. Pakai data bang, jangan kena hoak juga lah. Untuk itu saya capek. Bang Andi dia nggak bisa diminta data, Bang Andi. Untuk itu saya capek, saya kembalikan kepada Banyuma, capek. Iya, capek itu pasti terjeda. Pasti terjeda dia kalau diminta data. HP-nya tadi satu. Gantian dong Banyuma, capek. Gerunda monitor. Gerunda. Mau ke belakang nggak bisa diwakilkan. Yohanes 1 ayat 1 bang. Yohanes 1 ayat nomor 1, pada mulanya adalah en harke en hologos, kai hologos en protonteos, kai teos en logos. Pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan teos, logos itu adalah teos. Belum ada Yesus bang di situ. Yesus belum nongol di situ bang. Yesus belum nongol bang, masih berbahasa Yunani bang.
Yesus itu kan Tuhan, Bang. Di mana? tapi belum nongol. Belum nongol. Nongolnya itu nanti di Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi daging. Nah, baru tuh jadi daging dia di Yohanes 1. Baru nongol. Yesus itu adalah Tuhan, Bang. Di mana tuh tulisannya, Bang? Iya, Yesus itu kan adalah Tuhan. Oke, kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang menciptakan manusia, Bang? Ya Tuhan. Siapa? Tuhan siapa? Manusia itu diciptakan pada Siapa yang menciptakan tuh manusia? Tuhan yang menciptakan. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia. Oke, siapa yang menciptakan Maria? Gimana? Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan Bunda Maria Tuhan Yesus sebelum datang berkenosis di dunia ini. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Bang, pertanyaanmu ini kayak pertanyaan anak SD. Justru anak SD ini yang bikin ribet. Lucu iya, lucu pertanyaan ini kayak anak sekolah minggu. Ya memang ada, harus gua kembaliin dulu ke sekolah minggu, Bang. Pertanyaan anak sekolah minggu ini, ketawa. Iya, Pak, sekolah minggu. Ini Bang, Berkenosis. iya. Ini pertanyaan anak sekolah minggu. Oke, ini. kalau begitu saya tambahin dikit ke Lucu anak sekali SD. pertanyaanmu, Bang. Iya, anak SD. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, tuannya Maria siapa, Bang? Lucu sekali pertanyaanmu. Saya ulang ya, Bang ya. Ini nggak lucu nih, Bang, nggak lucu nih. Waktu Bunda Maria, dengerin dulu, Bang. Waktu Bunda Maria, dengerin. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, dengerin dulu, Bang. Kasih bagus lah pertanyaannya, Bang. Yang kayak gitu-gitu lah. Iya, makanya dengerin dulu. Yang berkelas sedikit, Bang, masa iya, ini kayak berkelas. gitu. Nanti saya kelaskan, nanti ya gampang. Ganti-gantian lah, saya lagi lah bertanya, Bang. Terakhir ini, Bang, ntar dulu, Bang. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapa tuannya Maria, Bang? Tuhannya Maria. Ya, waktu mengandung Yesus. Tuhan Yesus lah ya yang Tuhannya. Berarti tuannya Maria isi kandungannya gitu. Begini saya jelaskan ya. dengar dulu. Ini kalau dengar jadi gini, Bung Rocky suka marah ini. Dengar dulu, Bang. Maria itu mengandung bukan dari hasil hubungan sama laki-laki. Bukan. Supaya paham sedikit, jangan pertanyaannya kayak gitu, lucu aja aku dengar. Masa bertanya kayak gitu, tua mana Maria sama Tuhan Yesus? Pertanyaan sekolah minggu itu, Bang. Bang, siapa di agama Islam yang menciptakan manusia siapa, Bang? Itu dijawab dulu gitu. Apa? Yohanes. You jawab dulu. Pada hari ke berapa Tuhan diciptakan manusia di agama Islam? Ada nggak dalilnya? Apa? Allah menciptakan Manusia diciptakan pada abad ke berapa? Di dalilnya ada nggak? Pada hari ke berapa? Dalilnya di Al-Quran. Bukan dalam surat Al-Imran, Allah menciptakan seluruh makhluk dalam 6 masa. Manusia, masa ke berapa diciptakan manusia? Kalau betul Allah yang menciptakan manusia. Pakai dalil. Ya, kalau Allah, jangankan manusia, Allah menciptakan Tuhanmu dalam Al-Quran. Tuhanmu diciptakan oleh Allah. Pokoknya dalam Al-Quran manusia diciptakan. Iya. Ada nggak penciptaan manusia? Jangankan manusia, Tuhanmu diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 49. Surat Al-Imran ayat 49. Surat Al-Imran ayat 49 itu dalil loh. Ya, baca dulu, Bang, baca. Penciptaan Adam bagi Allah sama dengan penciptaan Isa. Diciptakan Isa tuh, hebat kan Allah? Mana? Abang ini kalau minta dalil dikasih nggak nyaut. Tapi dari tadi Anda nggak pernah bawa dalil, diskusi dari tadi, Bang. Nggak pernah bawa dalil. Ada di situ, Bang. 1 bulan keliling nggak ketemu itu, mana ada Hawa dan ada di dalam surat dalam surah An-Nazi'at 27 sampai 33. Hawa aja tidak ada di dalam, Hawa juga tidak ada, abang, ada. Abang ini bertanya, kok abang yang ngomong sendiri, Bang? Kok diskusinya begini banget? Giliran abang tadi anak menciptakan ibu, Anda nggak ketawa. Kenapa nggak Anda ketawa, Bang? Waktu anak menciptakan ibu, kenapa Anda ketawa?
Kenapa Anda nggak ketawa? Kenapa tadi Anda nggak ketawa? Sebentar Bang, izin. Kenapa tadi Anda nggak ketawa waktu Bunda Maria mengandung Tuhannya Maria? Kenapa Anda nggak ketawa itu Bang? Padahal lucu loh itu. Hah? Kenapa tadi nggak ketawa? Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapa Tuhannya Maria? Lu ngomong tadi loh. Ya Tuhannya Maria adalah Yesus dalam kandungan. Kenapa Anda nggak ketawa Bang? Kan lucu kedengarannya Bang. Mestinya itu yang Anda tertawakan. Kenapa Anda orang sudah mulai tidak pakai akal? Mana ada seorang manusia mengandung Tuhan? Tuhanku adalah anakku. Mestinya Anda yang ketawa di situ. Judul sinetron loh itu loh Bang. Kayak gini mestinya ditertawakan. Saudara saya Pak Yunus membaca Al-Quran, Anda tertawa. Anda sendiri yang lucu kok. Tuhan masukkan dalam kandungan, Anda nggak ketawa. Sakit Anda ini. Kalau sakit berobat dulu Bang. Saya bilang korban hoax jangan naik. Kasihan Anda ini. Ya cuci kaki, tidur. Malam-malam jangan bangun nyolong bangka tetangga ya. Itu mah nggak orang di sebelah rumah. Jangan ambil. Itu bukan hak Anda. Bang, saya boleh mau nanya gak Bang? Apa? Mau nanya ke itu tuh yang namanya Yohanisan. Ya silakan. Bang Yohanisan mau nanya. Halo Bang. Iya halo. Yohanisan. Iya Bang, halo. Bang Yohanisan. Iya. Ya, kenapa Bang? Mau nanya, buat itu tuh yang orang Kristen, definisi makhluk menurut orang Kristen tuh kayak gimana sih definisinya? Hidup. Lupa saya. Kok diam ya jawabnya itu ya? Yang Ini saya udah jawab. Oh itu Bang Rocky itu Woi, kenapa itu semua orang ini? Kristen. Gara-gara Nggak tahu saya itu Bang. Nggak tahu saya Bang. Oh, dia bisa ngebedain antara suara Muslim sama Kristen. Bagus nih Bang Jepri nih. Kalau suara Muslim nggak tahu. Tanya buat orang Kristen nih baik-baik aja ya. Mau tanya buat orang Kristen, definisi makhluk menurut orang Kristen tuh kayak gimana definisinya? Kayak Coba Yesus. jelasin. Kayak Yesus. Hah? Kayak Yesus. Sedangkan kan kalau Tuhan tuh kan bukan makhluk loh. Turun dia. Aja, Udah bukan cukup. makhluk loh. Orangnya Kalau udah misalkan Tuhan makhluk, orangnya sudah keluar, dia mau tertawa di bawah. Kabur Bang. Udah turun. Jadi itu yang pinter saya nih. mau pertanyaan. Bang Jepri emang pintar. Bang Jepri tadi tidak bisa dikelabui suara Muslim sama suara Kristen. Kalau Muslim kan dijawabnya saya tidak tahu. Tapi kalau saya tidak tahu. Lu cepat ngomongin nyerocos. Maaf, emang di sini yang orang Kristen yang mana aja ya yang yang lain? Turun Bang Erlan. Oh yang Selamat barusan. malam Bang Oh ini Erlan. berarti ini semua ini orang Sudah dulu Jeb, Jangan pakai Celeron di sini Bang. Harus Pentium berapa sekarang yang dia? Ya, Bunda Erlan. Rahma dari Islam atau Kristen? Oh, salah orang. Maaf. Erlan, selamat malam. Erlan, di hati durhaka sama orang tua. Erlan, Kristen Muslim, Bang Erlan. Oh Erlan, aduh ternyata ku Erlan kurang pendengaran, mohon maaf ya. Oh, ini juga lucu namanya Bang Neng. Kau ini dua natur. Udah Abang Neng juga. Dua natur nih kayak tuannya Kristen. Ada Abang, ada Neng. Bang Neng. Halo. Ya. Kamu Kristen? Ya, asli 100% Kristen. Iya, kita nggak tanya aslinya. Kau palsu, kau asli urusanmu. Silakan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bang Neng ini Kristen Protestan apa Katolik? Protestan, Bang. Tritunggal apa Wanes? Gimana? Tritunggal apa Wanes? Tritunggal. Oke. Mau diskusi atau mau ditanya doang atau mau bertanya doang? Gini Bang. Diskusi lah.
Masa dia mau bertanya doang? Ya, dengerin dulu maksudnya apa dulu. Siapa tahu dia niat baik. Bang, aku nanya 2 hal, abang nanya 2 hal. Ya. Bagus. Boleh. Baik, sebelumnya saya mau ini dulu, Gurunda, monitor Gurunda. Gurunda cuma. Gurunda udah monitor. Iya. Udah. Oh, udah. Silakan, mau bertanya apa? Keperluan saya. Oh, Anda mau ditanya duluan? Enggak, siapa duluan saya nanya duluan. Nah, siapa duluan, Maria sama Yesus? Itu ya Bang Andi pertanyaannya. Lanjut Bang Andi. Enggak sih. Tanya aja dulu Bang, tapi jangan sampai kalau Anda Muslim yang menjawab, ya dengerin aja dulu ya Bang ya. Oke. Ya, silakan. Saya yang bertanya ini ya. Iya. Oke, dengar ya Bang. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nenggolan dari Medan. Saya mau tanya 2 hal aja tentang Islam Bang. Yang selama ini saya perhatikan banyak. Langsung ke pertanyaan aja itu, langsung ke pertanyaan. Langsung, oke. Injil sama Al-Quran duluan hadir di dunia ini apa Bang menurut Abang? Injil sama Al-Quran siapa duluan ada di dunia? Injil lah. Injil, benar. Oke. Di dalam kitab Injil ada kisah Musa, kisah Adam, kisah Ayub, kisah Yunus, kisah Nuh, dan lain-lainnya. Kisah Injil sama dengan kisah Al-Quran, juga ada kisah Musa, kisah Ayub, kisah Nuh. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Jibril diwahyukan oleh Allah Al-Quran, sementara kisahnya sama dengan Alkitab? Bagaimana mungkin? Ibarat ujian soalnya udah bocor gitu Bang. Ini ngomong apa sih Bang? Ini pertanyaan apa sih? Baik, saya sederhanakan tuh. Iya, silakan. Nggak paham sih Bang. Bagaimana mungkin? Gimana tuh? Aku juga nggak tahu. Oke. Bentar. Yunus silakan dijawab Yunus. Bagaimana mungkin Allah mewahyukan Al-Quran kepada Jibril sementara? Udah Bang Nek, mau dijawab diam dulu Bang Nek. Oke. Baik, yang pertama kalau Anda bahas Injil jangan larikan ke Bible karena Bible bukan Injil. Ya. Sama itu Bang. Kalau Anda udah bertanya orang menjawab diam kok. Diam dulu, kan dijawab. Dengarkan. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya kan? Di situ Allah terangkan dalam surat Al-Maidah, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min kitabi wa ma yahayma alaihi. Di sini Allah terangkan bahwa dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Di ayat selanjutnya Allah memberikan jawaban daripada orang Nasrani yang telah mengatakan bahwa Injil itu adalah punya mereka. Hingga Allah memberikan jawaban bahwa mereka telah merubah-rubah daripada sebagian firman Tuhan. Makanya Allah memberikan penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, lalu katakan itu datang dari Allah, lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah. Yang kedua, Injil itu bukan Bible. Injil itu adalah yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Yang dikhususkan hanya kepada Bani Israel. Bible ini bukan yang diterima oleh Nabi Isa, bukan yang diterima oleh Yesus, ya kan? Karena Bible ini adalah karya, tulisan, karangan daripada manusia yang diberikan kepada mereka, yang mereka mengaku-ngaku itu berasal daripada Tuhan. Makanya Allah memberikan penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, lalu katakan itu datang dari Allah. Makanya terbukti
bahwa mereka telah merubah-rubah firman Allah, terbukti dalam Bible. Ada pernyataan yang mengaku bahwa itu bukan berasal dari firman Tuhan. Bedakan dengan Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah, kitab ini, Al-Quran, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dan Allah membuktikan bahwa kitab-kitab terdahulu sebagian telah dirubah, muncul ayat-ayat ambigu yang tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 17. 2 Korintus 11 ayat 17, di situ dikatakan, ada pernyataan si botak Pontius Paulus berkata di dalam situ, apa yang kau katakan bukanlah berasal dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan orang yang bodoh. Cukup satu ayat ini membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa Alkitab, Injil, Bible telah dirubah pada masa itu oleh Yahudi yang tertentu. Maka pertanyaannya adalah, nggak usah dulu jauh-jauh ke dalam Injil. Pertanyaan saya tanya. Nanti saya nanya. Nanti Pak Handi yang nanya. Saya udah jawab tuh, silakan. Udah jawab, Andi nanya. Udah dijawab. Mau disanggah? Kurang pas menurut saya itu. Ya udah, memang nggak bisa. Nggak apa-apa. Sekarang giliran saya ya. Anda tadi janji. Iya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu menerima firman. Pertanyaan saya adalah, di manakah Yesus posisinya waktu menerima firman, dan firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Silakan. Aduh, ini pertanyaan yang gampang tadi sama pertanyaan kayaknya. Ya nggak apa-apa, jawab aja bang. Abang ambil minum dulu lah. Oke. Abang analisa nanti sambil tidur ya bang. Langsung jawab aja udah. Oke, ini saya jawab. Abang tahu kupu-kupu? Abang tahu kupu-kupu nggak? Langsung jawab. Iya, jawab aja, ikut aja. Abang tahu. Langsung jawab. Kok jawab bertanya? Iya. Saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Yohanes 17:8, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Pertanyaan, di mana Yesus posisinya waktu itu menerima firman, dan firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Silakan. Ya, bagus sekali jawabannya. Bagus. Terima kasih jawabannya bang. Saya tidak puas. Coba kasih pertanyaan ke saya, Bang Andi. Ntar dulu, dengerin dulu dia ini. Katanya, apapun jawabanmu saya nggak sangka bro. Kan sudah perjanjiannya. Saya ulang lagi nih. Yohanes 17:8. Segala firman yang telah aku terima, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman. Pertanyaannya, di manakah waktu itu Yesus menerima firman, dan firman apakah yang pertama? Bang, sorry nggak ada. Bang, sorry nggak ada receh, adanya kulkas. 9 dikit lagi. Sepu. Ini saya kasih tahu nih cara jawabnya nih. Cara jawabnya gini bang. Coba Bung Andi kasih saya pertanyaan gitu, yang model begitu, Bung Andi. Ya kan Yesus menerima firman. Ya kan, saya waktu Yesus menerima firman itu dia terima di mana posisinya dia? Oh, ini gampang kali. Bung Andi silahkan buat dulu Robusta Coffee do ya. Bung Andi tahu kelabang sawah nggak? Janganlah, jangan. Jadi Yesus menerima firman di mana? Kalau nggak jawab di mana? Jadi firman apakah yang pertama kali? Kan di sana ada Lukas, ada Matius, ada Yohanes, ada Wahyu, ada surat Paulus. Yang mana yang pertama kali itu loh diterima Yesus? Yang mana? Yang Yohanes kah? Yang Lukas kah? Itu loh. Kan dia tuh udah gatal nih mau menjawab nih. Kan dia tuh udah gatal nih. Ayo. Ini pertanyaan SD loh ini. Pertanyaan SD kok. Dia tadi mau menjawab tapi dia tanya balik, gimana sih?
Kang Dito tahu kupu-kupu nggak, Kang Dito? Kupu-kupu itu kalau nggak salah, gajah nelor terus netas jadi kupu-kupu. Oh, iya. Ini ilmu baru. Tapi lucu ya mereka ini ya. Mereka ini sekalinya bertanya tentang Islam, ke Islam, wah dia neken terus ke Islam. Sekalinya ditanya tentang kekristenan, Jadi saya jawab ya, kupu-kupu asalnya dari mana? Menurut penelitian yang saya pernah tidak teliti, karena saya nggak pernah tinggal lama di Burundi, kemudian saya juga nggak pernah ada di salah satu tempat di daerah Afrika Selatan begitu. Saya tidak pernah meneliti, tapi hasilnya tidak ada, dan hasilnya memang perlu tidak ada ya. Kupu-kupu itu berasal dari gajah yang nelor. Telurnya gajah netas jadi kupu-kupu gitu. Ini hasil bukan penelitian. Kira-kira gitu jawabannya. Iya, saya jadi teringat. Jadi kita bicara keilmuan ya. Albert Einstein itu sebagai scientific. Albert Einstein ini dari Ciledug, Indonesia. Dia mengatakan bahwasannya kupu-kupu itu berasal dari gajah yang bertelur. Itu memang dibenarkan itu. Kebetulan waktu gajah nelor itu datang ular melingkar-lingkar, dilingkar, pecah keluar kupu-kupu gitu. Jadi kupu-kupu sama ular itu sepupu. Oh, sepupu. Ya, sepupu dia. Makanya tidak pernah akrab itu antara kupu-kupu dan ular. Sepupu yang tidak pernah sepupu gitu. Gitu loh. Ini Kang Dito ngomong apa sih Kang Dito? Nggak bener juga nih Kang Dito ditanya nih. Ya, mungkin supaya lebih improve diskusinya. Mungkin maksudnya Bang Nenggolan ini proses kupu-kupu itu dari ulat yang disebut dengan metamorfosis. Betul ya Bang Neng ya? Lanjut. Kalau nggak lanjut gue gilas nih nanti nih. Tapi bedakan antara kupu-kupu siang sama kupu-kupu malam. Beda itu pengertiannya. Lagu itu Pak. Lagu ya. Kalau kupu-kupu siang artinya di siang hari itu. Kalau kupu-kupu malam artinya di malam hari. Itu dia jawabannya, definisinya tuh. Exactly. Ini Nainggolan kok pingsan ini dengan pertanyaan Yohanes 17:8. ini ada Berry, Muslim apa Kristen Berry? Iya. Ya, Anda jujur. Makasih banyak ya dengan kejujuran Anda. Ya, berhubung Anda jujur, saya turunkan aja. Ya udah dengerin tuh. Kasihan Bang Andi terdiam. Kalau di pertanyaan yang sama kan coba gua tanya Kang Dito sama apologet muda Pak Yunus ya. Ya. Firman wahyu apakah yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan di mana lokasinya? Surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hiro. Nah, terjawab jelas itu. Cepet kan jawabnya, coba kalau ditanya. Yesus menerima firman. Di mana Yesus menerima firman dan firman apa yang pertama kali diterima? Wah, gampang ini jawabnya. Sebenarnya jawabnya gampang kalau mau jujur. Kalau itu tidak dijelaskan dalam Bible. Jawab sudah begitu. Kayaknya lagi nunggu telepon dari logika dia. Logika siapa? Topik. Calon saksi dia. Calon saksi. Sasuke Itachi Yokita Karatama Suzuki Kawasaki Ninja. Silakan Sasuke. Sasuke Itachi Kawasaki Ninja Suzuki Yamaha Honda. Silakan. Saya baru tahu Sasuke dari Gorontalo tuh. Tahu saya di Jepang itu ternyata dari Gorontalo, dari bionya tuh. Wah. Enggak, Sasuke itu buatan Sumedang, Bang. Sumedang. Oh, Sumedang ya. Oh iya. Sumedang ujung sono di luar Nagrek. Sasuke itu suka susu kue.
tingkat Sasuke. Tadi saya pikir tadi, wah ini orang hebat nih, pertanyaan saya katanya, wah ini pertanyaan anak SD. Pas dijawab dia nanya balik kan, kurang asam gue di fitness. Gue di fitness. Gue di prank, gue di fitness lagi. Karena dia udah tahu Bang Handi mau jawab, misalnya Yesus itu menerima firman, sudah jelas firman yang diterima itu menandakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan berarti ya mereka imannya sama dengan pengikut Yesus yang tidak menuhankan si Yesus atau disebut dengan penyembah Yesus. Siapa yang mengajak menyembah Yesus? Jelas-jelas Paulus. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, nah itu satu-satunya di dalam Bible yang mengajak akhirnya Kristen ini menjadi penyembah Yesus. Bang Neng, pelajari Bible itu bolak-balik sampai robek. Yang menuhankan Yesus ya Paulus. Yang ngajak kalian menuhankan Yesus ya Paulus. Sampai nanti bolak-balik habis, sampai tulisannya hilang, tetap yang menuhankan Yesus itu ajaran Paulus. Udah kasihan aku Bang Andi. Lanjut. Ya Bang Neng, dibuka Bang Neng nong neng cak panokol bedung, Bang Neng pecat bola budung. Silakan dibuka mute-nya Bang. Oh dia ternyata udah nyerah ya. Ini ada Ikayan. Dia Bang Rocky moderatorin dulu. Iya. Ikaya. Ya. Terus apa pertanyaannya? Oh, jadi dari dinamanya apa tuh Ikaya? Oh ya, baik. Silakan Bunda Rahma dijawab. Ya, Firman VJ. Selamat malam. Ya, assalamualaikum saudaraku dari API. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Ada pemurtadan di tempat you ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya baru pulang dari rumahnya yang mau dimurtadkan. Iya, coba dijelaskan aja tuh secara singkat tapi intinya tuh. Kasusnya ini seorang pemuda dan pemudi ini pacaran sampai dia hamil sudah 3 bulan anaknya, Pak. Nah, si perempuan ini Kristen Toraja. Nah, si laki-laki ini Muslim. Nah, tapi dia didesak untuk masuk Kristen supaya tanggung jawab supaya buat nikah. Tapi saya bilang jangan kamu jadi murtad. Tidak ada, Ya, Bang. saya bilang Emang, tidak ada paksaan. emang calonnya hamil duluan? Iya, maksudnya gini, dia hamil sampai anaknya 3 bulan umurnya sekarang. Oh, saya setuju Bang, harus dinikahi itu Bang. Wajib dinikahi. Bentar dulu. Gimana sih istrinya Kristen? Terus Istrinya ini Kristen. Lakinya ini Muslim. Belum istri. Iya, Ambil dulu nikah. calonnya ini lakinya Muslim. Iya. Terus perempuannya Kristen. Terus kenapa kasusnya kenapa? Ya. Nah, ceritanya ini kan anaknya sudah 3 bulan nih. Si perempuan ini dari pihak keluarganya menuntutnya sekarang, baru tadi. Menuntutnya apa? Maunya dia nikah, tapi si laki-laki ini maunya masuk Kristen. Saya bilang jangan. Kalau kamu dipaksa loh. Yang mau masuk Kristen siapa? Yang mau masuk Kristen lakinya. Dipaksa dia, harus tanggung jawab bilang. Terus? Ya, pas aku di situ juga saya langsung berbicara sama saudaranya si perempuan. Jangan memaksakan saudara saya kamu kafirkan.
Malah dia bilang saya mau lapor polisi kalau kamu nggak mau. Ya terserah. Saya cuma ngomong begitu, Pak. Sekarang Saya posisinya tunggu di mana? laporannya. Posisinya di mana? Saya di balik saya di Balikpapan, Deng. Oh, Balikpapan. Ya udah suruh lapor polisi aja daripada Cuman kayak gini, saya minta arahannya kayak mana ke depannya. Soalnya nanti kan siapa tahu dia lapor. Saya tetap berkeras bahwa saudara saya jangan sampai kafir gara-gara diancam supaya nikahi. yang Padahal penting intinya adalah Bang, udah cukup. Intinya adalah kalau laki ini kuat imannya, apapun yang terjadi, mau risiko dilaporkan mau tidak, apapun yang terjadi, jangan sampai murtad. Itu aja. Nah, itu saya Hadapi juga aja sampaikan, dengan hadapi aja. Kalau butuh pendampingan, ya silakan hubungi kami. Ya saya rasa kalau mereka suka waktu itu terus sekarang udah punya anak, ya kalau mau masuk pidana ya silakan. Sepertinya enggak deh karena suka deh. Iya, saya bilang sih dia ini ceritanya mau merangkul buat jadi Kristen itu laki-laki. Saya bilang mendingan kamu mati kalau kamu jadi kafir. Mestinya kalau mau ya cowoknya ini harus bertanggung jawab. Ya kalau memang lu cinta sama dia, ya dia harus ikut sama agama lakinya gitu aja. Tapi kalau Ya, masing-masing dia- bertahan, ya sudah nggak ada penyelesaian. Dia sudah datangin kemarin, Pak. Deng, datangin, dia mau tanggung jawab, cuma dia dipaksakan masuk Kristen. Kalau enggak dilaporkan, bilang saya, ya laporkan aja. Orang kita mau tanggung jawab. Terus cowoknya ini mau apa bagaimana? Dia mau tanggung jawab nikahin, maksudnya tanggung jawab atas kelakuannya, cuman kan dia dipaksa harus masuk Kristen. Iya maksudnya ini dipaksa, dia mau nggak apa enggak? Nggak mau, cuma Ya udah, dia diancam. Saya bilang kalau ancaman aja tentang agama, saya bilang nggak ada. Ya kalau ancamannya Tidak, doang Bang. tadi Bang, kalau ancamannya doang dilapor nggak ada masalah, kecuali udah ancaman yang aneh-aneh ya simpan ancamannya, lapor balik. Mudah toh. Ya itu yang ku bilang, sampai nangis mamanya, Deng. Orang Bugis juga, Deng. Ya udah gampang lah itu, aman lah itu. Makanya ke depannya saya minta petunjuk lah kayak mana nanti. Saya bilangin juga sih tadi, kalau masalah kamu mau dipaksakan, bisa kamu lapor balik karena itu tidak boleh memaksakan buat mendak agama. Nggak usah takut, dampingin dia aja Bang ya. Gitu aja. Iya Bang. Iya kasihan Bang, mamanya nangis terus. Takutnya saya salah ngomong tadi. Saya kan habis berdebat sama keluarganya lewat Udah benar itu Bang. Apapun resikonya janganlah, nggak ada paksaan memeluk agama kok. Apapun alasannya nggak boleh dipaksa orang memeluk agama. Termasuk dia juga nggak bisa memaksa perempuan ini memeluk Islam. Sebaliknya juga begitu. Itu intinya. Iya. Ya gitu Bang, saya bilangin Ya juga. biarkan kalau Nggak ada mau, paksaan. kalau mau biasanya ada yang bisa mediasi, ya pertemukan mereka, biarkan mereka ngomong berdua. Ya apa kesimpulan mereka berdua gitu, jangan ada orang ikut campur. Kan begitu. Nah ini masalahnya keluarganya ikut campur Bang, supaya ini murtad. Nah kalau keluarganya udah ikut campur, ada pemaksaan begitu, artinya ada pemaksaan. Ya jangan mau dipaksa. Kan laki. Ya makanya saya bilang bertahan kamu, jangan sampai mau, walaupun kamu dilapor polisi sampai ada pengacaranya, dia bilang sudah. Bilangku tidak bakalan menang dia karena memaksakan untuk memeluk agama lain. Nggak boleh maksa-maksa orang memeluk agama apapun alasannya. Itu ada jawabannya ya Bang ya. Oke, makasih ya Oke, Bang. Oh makasih. Saya turun Bang ya. Oke Bang, makasih. Salam buat Perempuannya umur berapa? Udah nggak usah. Umur berapa Firman? Udah cukup, nggak usah deh kau tanggapi Oh, di Kepas. bawah umur bisa lah dipidana, di bawah umur bisa lah. Siapa Walaupun bilang? suka sama suka kan di bawah naungan keluarga. Siapa bilang di bawah umur? Ya, lu kadang-kadang nambahin sendiri lu. Tadi dibilang masih di bawah umur katanya, langsung turun dia. Botak. Diam kau. Apa diskusi kita? Diam kau botak. Si logika, Kepas mau dijadiin saksi. Gimana Si logika pendapatmu? siapa? Si logika mau dijadiin saksi gitu loh. Saksi apa? Ya saksi dalam pelaporan. Yang mana? Kasus apa ini? Kes apa ini? Ah lu nggak ngerti kasus, udahlah. Udah diam kau tuh, Yusekan diam kau.
Iya, jabatan ketua yo lepas aja do. Yo dasar kacung yo nih. Gak puas-puas yo ya. Udahlah Rocky abal-abal, aduh ngomong mulu lu main spekulasi nggak masuk sama aku. Udah lanjut, apa yang mau kita debatkan sini? Aduh, you belajar hukum dulu sama saya tuh. Saya kasih you kuliah satu SKS tuh. Sebutkan berapa sumber hukum? Berapa Ya, sumber sebutkan hukum dulu ini? tuh, sumber air itu dari mana? Lapet, kau sok mendikte aku 5 sumber hukum. Kau sok aduh, lapet. Kau ajari pula, tapi aku malas aku menunjukkan keilmuanku. Ya udah, kalau Nanti you malas dibilang ngapain sombong. ditunjukkan? Dungu juga yo lama-lama. Makanya kau kalau Rocky abal-abal, kan udah aku bilang hierarki perundang-undang Republik Indonesia, sebutkan dari atas sampai ke bawah. Sumber hukum ada 5: undang-undang, kebiasaan adat, perjanjian internasional, jurisprudensi, atau pendapat ahli. Udah, nanti dulu. Kenapa sih kalau saya jawab? Kenapa kalau saya jawab? Bisa aja dijawab karena dia buka Google. Tapi begini ya, Rocky, enggak gini, Bang. Saya nggak buka Google, orang saya hafal kok. Kepas, gimana sih lu? Jadi gini, Rocky abal-abal, kan gue bilang sama kamu. Kau jadi dirimu sendiri aja, capek kau jadi orang lain. Capek kau. Iyo, Nggak, kau lihat sebagai aku deh, jadi diriku sendiri. Lihat pengangguran sukses, jadi diriku sendiri. itu Daripada kau perasaan meniru orang mendiang lain. itu. Itu perasaan mendiang, sosok sukses itu. Bentar. Coba. Lagian kau kenapa ngatur-ngatur orang? Muka second. Kenapa lu ngatur orang? Aku dulu kian santang, jangan langsung keluar aura. Bukan kalau aura. Kenapa kau harus ngatur-ngatur orang? Hah? Kenapa? Ini tadi dia yang tadi langsung abakan aku. Tunggu dulu. Tadi kami sama Bang Hendy bicara masalah hamil itu, tiba-tiba si Rocky abal-abal ngomong gitu loh. Oke, masuk. Ada itu masuk yang ini. hamil, Si Firman, orang oke. lain itu. Yuk, jangan Udah, ikutan diam itu. dulu. Ini ada tamu, Rocky abal-abal. Lu Firman, selamat malam Firman. Pak Firman, selamat malam. Ya, selamat malam. Gimana Pak? Oh, kenapa? Si Kepas di Jakarta? Belum ngomong. Oh, itu menarik tuh pertanyaannya Bentar tuh. dulu. tunggu dulu. Entar dulu, saya dengerin dulu dong orang ngomong. Suruh berobat. Ya gila. Emang dia sakit. Lu disuruh berobat pas katanya. Ya itulah. Berobat ini kan banyak ini. Obat sakit gigi ke puskesmas. Emang Kepas nggak dengar itu pakai Roh Kudus Iya, loh. ini kepiting alas sekali, berisik kali Kepas nih. Udah. Yo, jadi tumbal. Udah, aku udah Gini, dimatrai masuk surga. Kalian masih bingung, udah itu aja intinya. Aku udah dimatrai. Udah datang Tuhan sama aku. Apalagi? Iya. Kepas sudah masuk surga, Kepas. Kepas sudah masuk surga. Bang Hendy, tolong ditelepon si Luga lu Bang Hendy. Biar seru dulu room kita. Kepas, kamu ditanya, kamu kan bilang sudah dimeteraikan masuk surga. Udah dijamin masuk surga kan? Oh, udah. Cara masuk surga. Bung Apologet. Sebenarnya abal-abal dia lihat ini, dulu si Apologet dia bicara. ini Kau selalu potong. tumbal proyek. Cuma dulu. dijanjikan bahwasanya yuk bakal masuk surga itu dia. Apologet tadi Gitu. bicara, lu potong-potong nanti lu Makanya mungkin ada bicara. matrai di situ Udah, tuh. aku Karena dia ngomong tumbal di Apologet situ. apa tadi apa? Aduh, ngomong Apologet. Saya mute. Enggak kan Anda mengatakan Anda sudah pasti masuk surga. Syaratnya apa? Masuk surga di Kristen. Caranya hadirkan Roh Kudus, panggil nama Tuhan Yesus setiap saat, rindukan. Menurut siapa itu? Ya, menurut Alkitab lah. Lah, saya tidak minta menurut kamu, menurut kata Yesus. Menurut Yesus syarat masuk surga sih apa syaratnya? Syarat masuk surga bertobat dulu, dibaptis dulu, karena orang nggak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Bukan menurut Kristen, menurut Yesus. Menurut Yesus syarat masuk surga apa? Ya kan dibilang Yesus bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus kan dibaptis. Bukan menurut Baptislah mereka dengan. Bukan menurut Kristen, bukan menurut pendeta. Menurut Yesus syarat masuk surga apa? Kan dia
bilang Yesus. Ini kan penyampaian Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Baptislah Yang mereka. saya tanya Kan bukan itu. tentang bertobat, syarat masuk surga menurut Yesus apa? Itulah syaratnya. Itu 2 masih syaratnya, belum 10. Itu aja dulu bertobat. Jadi kalau orang belum dibaptis belum bertobat gitu loh. Syarat yang memastikan orang masuk ke dalam surga menurut Yesus apa? Pertama, Yesus, akui Yesus sebagai Tuhan. Kedua, bertobat. Kalau nggak Ketiga, tahu bilang biar dibaptis. saya kasih tahu. Kalau nggak, jangan pakai Kristen menurut Oke, kau. Kalau nggak tahu bilang Oke, kasih tahu aku lagi. Oke. Aku mute ya. Iya. Bilang dulu nggak tahu gitu. Biar dikasih tahu ayatnya baru kamu baca gitu. Silakan, apologet. Apa syaratnya? Silakan. Saya mau dengar dulu. Matius 5 nomor 20. Tuh. Saya kasih, saya bantu. Saya bacakan lagi. Tolong dulu. Iya, tolong diulangi apologet. Matius 5 nomor 20. Jika keagamaanmu tidak lebih baik dan tidak lebih benar daripada orang Yahudi dan ahli Taurat, kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya, keagamaan Kepas ini sudah lebih benar tidak daripada ahli Taurat dan orang Yahudi? Silakan Kepas. Masalah lebih benar dari orang Yahudi, ya Taurat. Ya, Iya, bagus sekali jawabannya. penilaian Silakan. Tuhan. Tunggu dulu, Pertanyaan lu baru. aduh Rocky abal-abal, lu ngomong gua mute, lu yang ngomong sekarang. Oke, lu supaya kita Ya. punya etika nih punya. Ya, gitu dong. You harus paham itu sebagai yang lebih rendah harus mengalah itu sama tuannya itu. Ya, silakan Lana Art. Ya, Lana Art monitor. Apanya? Aduh, bolak-balik kok ngomong tapi tak jelas. Aduh, ini ini Tramonja nih, bocil ini kenapa sih bisa sekali. masuk Rocky abal-abal ini? Jangan begitu kamu, nggak boleh Kepas. Ajaran kasih itu nggak boleh kayak begitu. Makanya kan udah aku bilang, dia ngomong tadi aku diam, terus diam dia. Ya, Makanya ya, ya. kan saya bilang, gantian bicara, ngerti nggak? Ini kita harus punya etika juga. Jawabnya apa yang ditanyakan gitu. Menurut Kepas, keagamaan Kepas ini sudah lebih benar tidak daripada ahli Taurat? Sudah tidak? Ya, bagus sekali jawaban dari Kepas itu. Oke, kita next ke Lana Art. Selamat malam, Lana Art. Lanjut. Ya. Ya, Lana Art. Selamat malam. Malam. Sorry bang, tadi tidak mau niat naik. Assalamualaikum semua, saya dari Islam. Ya. Waalaikumsalam. Mang Kepas mending lu turun aja lah Mang Kepas. Susah. Waalaikumsalam. Biar dulu hiburan malam ini, hiburan malam. Aduh. Ya pakai pas. Kang Dito. Tumben. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Aduh. Mau belajar panggil Roh Kudus nggak dalam bahasa asli? Gak usah. Nah, bahasa Indonesia pun didengar itu tahu mereka. Tahu Kang Dito, tahu dia. Tahu dia nggak perlu pakai. Tahu. Oke. Iya. Adudu, you mute dulu Adudu. Ya. Selamat malam, Mama. Mama. Papa lagi bicara. Selamat malam. Ya, Alfa, selamat malam. Alfa, selamat malam. Bung Kian. Iya, Guru Bakilok, ada apa? Di TikTok ini ada pukul apa nggak? Fitur mukul orang nggak? Ada. Atau apa gitu? Ada ya? Ini nih, bentar. Ada bentar.
Kunci dongkrak aja, kunci dongkrak. Aduh, bisa memang kian santai ini. Halo. Lauma. Halo. Ada ya? Yang mana sih? Yang mana sih? Ini ya? Iya. Yang mana ya? Ini ya? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Ya Bang. Sekedar informasi saja Bang. Sekedar informasi saja Bang. Salah satu rumah sakit saja Bang. Salah satu rumah sakit satu orang terlepas dari rumah sakit jiwa yang 5 huruf katanya tuh. Ada di sini Bang? Oh gitu. Iya. Rocky 5 huruf itu Rocky. Oh, gini ya. Kalau penyakit Rocky jiwa, itu kabur lu, rantai lu putus. asbab Bali, you mute dulu asbab Bali. Gini ya, Ans, ini saya jelaskan. Kalau penyakit jiwa itu didiagnosa kepada manusia. Kalau kepas itu adalah perwakilan dari kelainan jiwa itu sendiri. Itu dia. Iya, yang kelainan jiwa Bang, yang kelainan jiwa dicari Bang. Tuh. Oke, makasih Pak. Si Rocky yang kamu masuk, Hans. Ya pas malah diam, ngobrol lagi pas. Baru bangun. Bang Agus Salim. Bang Agus. Ini rata-rata yang naik ketiduran semua kayaknya, Ki. Enggak, ya, ini sebenarnya fenomena anomali itu. Makanya TikTok perlu menghadirkan tuh fitur mukul itu, fitur menepuk gitu kan. Karena cambuk ya. Iya, cambuk gitu. Kipas ini karena ini, Komal kok Kipas begini kamu, loh. kamu apa namanya? Kamu sarjana hukum ya Kipasnya? Iya, jadi begini loh, iya. Ya silakan Kepas di mute dulu. Oke, selamat malam Zulion. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, ya, selamat malam. Ini mau ngomong tapi takut Bang Andi marah pula. Oh enggak. Dia lembut banget gitu. Itu marah mana? Bang Andi marah kalau orang suka menghujat ribut-ribut nggak jelas. Ya nggak apa-apa Mbak. Kalau mau bicara silakan Anda bicara. Buat teman-teman jangan lupa tetap layar ya dan di follow akun Akang yang ini ya, biar mempesona, dan semua yang di atas juga ikut di follow ya buat semuanya ya. Silakan Juliun. Ini tadi saya baru debat dengan logika, sebab dia mau ada rencana mau membubarkan APII. Itu Jadi, biarkan saja lah Bun, tidak usah dibahas karena seorang anak yang mengidap sindrom skizofrenia terkadang butuh hiburan untuk membuat dia senang itu, padahal halusinasinya saja itu. Biarlah itu. Betul Bu. Jadi kita kan tinggi-tinggi di sini. Jadi nggak ada ceritanya orang cebol bisa menandingi orang yang tinggi Bu. Ya. Oke. Oke Bu. Oke, itu aja. Oke Pak. Oke. Salam sama si cebol ya Bu ya, bilangin. Takut Bang Andi marah. Bagusnya Saya Pak simak di Juliun bawah ini, aja. bagusnya kaum muslimin juga nggak usah hadir, bro, nggak ada manfaat di room itu, nggak usah hadir ke situ. Ramaikan rumah apologet Islam lebih baik, ya kan, himbaukan, gaungkan persatuan itu lebih baik. Ya, Masuk room jadi apologet Islam nggak baik. Ibu jangan lagi masuk ke room setengah tiang ya Bu ya. Iya. Iya, tapi memang banyak orang Islam yang marah sama dia. Jangan lagi masuk. Kita punya apologet Islam yang pinter. Ada Uniripa, ada Aki Jibril, ada Ustadz Tata, ada Gurunda Juma, ada siapapun itu masuk ke sana ambil ilmu. Lebih baik manfaat daripada dengan hal-hal kayak gitu nggak ada manfaat. Sekarang kita itu fokusnya menggaungkan yang namanya persatuan Islam agar tidak terpecah oleh oknum kotoran kayak begitu. Kalau munafik nggak usah masuk.
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka itu ngaku beriman kepada Allah, tapi suka menjelekkan daripada kaum muslim. Munafik. Tidak beriman itu namanya. Jadi nggak usah ramekan bu, lebih baik cari room. Ada room kajian buat cewek itu, ada namanya Mu'alaf Kalimantan, masuk di situ ngambil ilmu, itu lebih baik. Masuk ke room-room yang adem-adem, ya kan? Ki Jibril, Ustadz Tata, atau siapa lagi? Kalau mau yang enak-enak, yang sejuk-sejuk ya Gurunda Juma. Saudara, kalau mualaf dari Jawa dan Sumatera boleh nggak masuk ke room mualaf Kalimantan? Saya rasa boleh. Oh boleh ya? Itu hukumnya apa tuh? Boleh ya? Boleh. Oh iya ya. Nah, kan room kaum muslimin Rocky Gerung itu kan terbuka buat siapapun yang ingin mendengarkan kajian maupun materi. Yang bagus kayak gitu. Makanya Pak Ibu Zulyan ini Gerundaku. Siap, Mbak Juliun ya. Izin turun saya ya. Oke, siap. Assalamualaikum, semangat Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, Ya, satu silakan lagi, buat oten-oten naik ya. kalau mau belajar bahasa sama Pak Handi, ini jago bahasa Indonesia Pak Handi tuh. Iya. Turunkan saya host. Oh iya ya. Ibu mau digendong? Diturunkan Pak host. Oh, diturunkan. Oke. Iya, Bung, apologet silakan Ya, tadi moderator bicara tolong sama naikin Kepas. yang oten dong. Kepas ini dia Kristen emang. Bukan Mountain. Iya, Kepas Kepas, Kristen, Kepas, Bang buka mic-nya Yunus. Kepas. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ini karena Oten yang diundang tapi saya minta permintaan. Ya nggak apa-apa bang, silakan bang. Oke, saya sapa kembali ya sesama Muslim dan untuk Bang Suma, tetanggaku Bang Handi, yang sama-sama dari Sulawesi. Ya, salam untuk semua. Ternyata memang apa namanya si Bang Logika ini sudah berubah karena dia bersembunyi di ketiak non Muslim. Dia berdalih. Jangan bahas itu, saudara. Dia Artinya gini ya. melaporkan, dia mau melaporkan betul-betul jadi menapik dia. Jadi Ya gini bang, maaf ya saya salah ya. Dia mau melaporkan Bang Juma, saya tahu. Justru kita tunggu dia masuk ke kantor polisi bang. Bentar bang. Justru kita tunggu dia masuk. Tadi saya sempat masuk di sana karena saya kenal Bang Logika dulu. Saya juga pernah gabung-gabung ya. Saya dulu namanya gini, saudara. Iya, sebentar. Sebentar. Saya dulu namanya Dinul Haq. Ya, akun saya itu sudah tidak ini lagi, jadi saya pakai ini ya. Dinul Haq, saya sering gabung bersama teman-teman semua. API saya ikuti perkembangan dan saya sudah mendaftar di aplikasi. Saya kenal Bang Suma sebagai tetangga saya juga. Ya, saya dari Sulawesi, Makassar. Makanya saya dengar tadi, loh kok saya masuk di room tidak sengaja. Ih, kok logika begini? Terus saya perhatikan saya dinaikkan. Saya langsung ngomong sama dia, Anda berubah ya? Oh ternyata Anda punya kasus ya. Sebelumnya Anda menginjak Bible. Anda yang sebenarnya harus ditangkap. Anda mau bersembunyi di balik ketiak orang-orang non-Muslim. Ya saya langsung katakan begitu karena saya mengamati dari bawah. Ya benar saudara. Tapi gini ya, logika itu hanya sebesar partikel atom yang terbang di atas sepsi tank gitu. Jadi bukan ancaman. Maksudnya gini, tidak perlu dibahas di sini. Kalau dia terus dibahas, gini kesannya kayak takut nantinya itu kita. Padahal tidak. Artinya biarkan saja. Semua sudah ada di balik layar tuh. Cukup nikmati sambil ngemil itu sebuah pertunjukan nanti akan ditampilkan itu. Jadi cara main yang hebat itu adalah dengan senyap itu. Justru kalau berkoar-koar artinya itu panik gitu.
tidak ada perlakuan sebenarnya itu. Jadi biarlah. Nggak ada suara Pak Rocky Gerung. Iya, iya. Artinya kalau orang seperti itu tidak usah dibahas lagi tuh. Buat apa kasih nama gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Abang Juma? Baik. Alhamdulillah. Ya, aku hanya menyampaikan semoga yang ada di Rom sini sehat walafiat semua. Amin ya Allah. Tidak termasuk si muka second ya, Kepas. Halo. Saya ini dari Sulawesi Utara, Kota Mobagu. Salah satu penggemar berat dari Bang Zuma. Saya sering nonton di YouTube. Sering dengar. Ya di situ kan saya juga mau belajar lebih banyak pada Bang Zuma. Amin. Mantap. Ya, sehat selalu ya semuanya. Amin. Siap. Semoga Allah memberikan kesehatan, amin, rezeki, amin, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Allah. Ya Bang, khusus untuk doa tadi Abang tentang rezeki, nanti saya DM nomor rekening saya Bang ya. Kok diturunin langsung? Saya kira doanya Aki mengatakan tidak menyangkut daripada Kepas juga. Kepas nggak usah didoain. Iya, iya. Jadi yang di bawah buat teman-teman sekiranya lagi ada masalah atau lagi ada problem tuh dalam kehidupannya, itu boleh buka TikTok Kepas terus maki-maki aja tuh, karena pas tuh pelampiasan si Kepas tuh. Ya silakan yang dari non muslim itu naik ya. Oke, Aki Gerung kayaknya lapar nih, belum makan domba kayak beliau nih. Belum dia. Biasanya dia paling pertama naik kan. Sekarang nggak tahu dia paling terakhir malah. Iya, iya. Domba tuh enak gitu. Tapi apa lo Jet? Saya ada pertanyaan nih sama Yuni. Apaan tuh? Aduh, kalau filsafat puyeng saya. Tidak. Nah, ini aduh, nggak boleh gitu dong. Ini pertanyaannya dungu, nggak boleh bertanya kayak gitu. Iya. Enggak. Ini secara akademik ini. Oh, coba. belum bertanya. Oh, ya. Lanjut bertanya. Kita mencari nafkah atau bekerja itu untuk sesuap nasi itu, benar kan? Mencari sesuap nasi kan? Ya, dalam hukum dunia itu. Iya, dalam hukum dunia itu. Lantas, apa hukumnya jika ada orang jual nasi goreng dengan alibi mencari sesuap nasi itu? Padahal dia bisa ambil nasi dari nasi goreng dijual, tapi kenapa dikatakan mencari sesuap nasi? Nah, coba you jawab itu. Ya, alibi itu kan punya makna banyak gitu. Alibi itu artinya ya bisa dikatakan juga kecurangan, bisa juga dalam konteks negatif. Jadi ya sesuatu yang mencari rezeki itu dengan cara yang jelek ya haram. Ibaratnya. Ya, biar saya tambahin, Bang Yunus, biar saya tambahin. Itu sama kayak tukang nasi Padang. Dia mencari sesuap nasi. Padahal nasi di rumah makan dia Satalebung, ya, berjibun banyak banget. Kenapa dia mencari sesuap nasi? Nah ya, jadi jawabannya di situ ya. Gak usah serius Bang, jawabnya Bang Yunus. Saya kira dia nanya serius. Saya orangnya suka serius sih. Oke, Gerung nih. Enggak. Karena kan gini kan, kita memang harus belajar. Tapi apologet, kenapa diharamkan hukumnya belajar di mata ulama itu? Kenapa, saudara? Ya kita harus belajar agar pintar seperti monyet. Ini jawab bercanda aja kan? Gak usah enggak, serius. ini serius. Oh, kenapa serius? Diharamkan belajar di mata ulama? Kenapa belajar diharamkan di mata ulama? Ulama enggak diharamkan. Saya yang jawab. Karena apa? Nanti kalau belajar di mata ulama akan picek.
ya akan picek. Pinter banget ternyata. Makanya bukan murid gua. Siapa nih larinya ke situ? Dia nggak ngerti loh. Saya orang itu serius. Enggak. Itu memang sebuah akademisi itu. Tapi itu kan apa namanya, akademisi itu kan terlalu masuk dalam apa ya, bahasa-bahasa daripada sufi gitu kan. Kalau kita bilang kenapa di mata ulama kita harus haram kalau belajar, terus dijawab sama Hakiki yang Santang, karena kalau di mata ulama itu nanti picek. Iya kan nggak mungkin kita belajar di matanya gitu kan. Kalau saya nggak bisa di ranah seperti itu, saya ranahnya debat aja dah, gak aneh-aneh. Ya biar itu sama saya, orang-orang kayak gini biar saya karungin. Saya balik tanya ke Bung Rocky. Iya. Bung Rocky, misalkan si Kepas ini punya penyakit kanker di dalam tubuhnya. Memang benar. Yuk bertahu. Misalkan, iya bentar dulu, jangan dipotong dulu. Oh iya. Ya, si Kepas ini misalkan punya bisul di jidatnya gitu kan. Oke. Nah, yang sakit itu, yang penyebab sakit itu bisulnya apa penyakitnya? Apa jidatnya? Gini, kalau tumor itu menempati tubuh sebagai parasit ya, atau gini, parasit itu menempati tumbuhan atau badan sebagai parasit. Kalau kepas yang sebagai parasit di tumor itu. Sebenarnya yang kasihan tumornya dihinggapi oleh kepas, bukan kepas. Itu dia. Kalau tumor, misalnya tumor mengidap di apologet, artinya salah tumornya karena mengidap di badan apologet itu sebagai parasit. Kalau kepas, justru kepasnya yang sebagai parasit telah menyakiti tumor itu, menghinggap di tumornya itu. Berarti karena tumor itu apa? Salah masuk ya? Iya benar. Sebenarnya korbannya tumornya itu gitu. Karena dihinggapi oleh kepas. Sebenarnya ini bisa disematkan, bisa dikatakan argumen ngawur. Tapi ada betul Hakiki yang Santang. Apa mereka adakan perlombaan argumen ngawur? Argumen ngawur itu kita jawab harus tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tidak boleh harus sesuai argumen ngawur. Kalau ini udah saya kuasai argumen kayak gini. Ini ada Bang siapa ini? Bang Pahira Chandra. Bang Pahira Chandra. Bukan abang, ibu-ibu. Oh, ibu Pahira. Ya, assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan, Bu? Untuk saat ini mau nyimak aja dulu. Ini saya sampai jejel-jejel headset tapi tetap kecil suaranya, Bu. Oh. Apa ya? Iya, suara ibu kecil tuh, macam minoritas. Coba besari lagi suaranya. Minoritas. Udah besar ini mungkin karena udah malam kan. Oh, ya Bu. Oke Bu. Ada yang mau disampaikan Bu? Nanti Pak, saya mau menyimak aja dulu diskusi. Oh gitu. Nyimak di bawah aja ya Bu ya. Boleh. Oke, di bawah itu banyak cowok-cowok berilmu. Lalu Kepas fungsinya apa ini Kepas? Biar dia lagi itu tuh biasa. Sebenarnya Kepas ini nggak berfungsi, di rumah tangganya aja nggak berfungsi dia. Benar, bahkan di perkumpulannya saja dia tuh tumbal itu, tapi alibinya jadi ketua. Tapi dia nggak suka menghujat kayak si Petra ya? Karena wajahnya saja sudah menghujat gitu. Jadi dia diam aja orang. Wajahnya aja udah menghujat. Yuk kok jumpa dia, itu dia nggak ngomong, yuk udah emosi itu, karena lihat mukanya itu mewakilkan kesedihan, kesengsaraan itu, dan penghujatan. Jadi tanpa dia ngomong dia udah menghujat sebenarnya. Ya kalau dia open cam saya pasti ketawa duluan. Saya kalau sebelum sama Rocky Gerung ini jadi orang bercanda terus. Alza Tahlia. Tapi Ya kalau ada yang mau serius belajar itu sama Bu Handi, Bang Zuma. Tapi kalau ada yang dungu itu, itu biar saya tuh yang komit itu. Ya hidup itu harus penuh warna. Jadi biar hiburan juga buat netizen. Iya. Biar humoris kan. Tapi ini serius ini, Bung Apologet. Saya ada mau pertanyaan ya. Kan yuk mungkin paham lah. Yang namanya mimpi basah itu pasti dialami ya balik tadi oleh semua pria ya. Iya kan. Nah, kita bisa paham ada warna merah karena ada perbandingan warna tuh. Kita dapat melihat warna putih, hitam, hijau itu, ya kan? Karena sebelumnya
Jadi kita tahu tuh perbandingannya. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana mimpi basahnya orang buta, saudara? Mimpi basahnya orang buta ya semua mimpi basahnya. Ini kan bahasa apa? Sperma apa mimpi basah? Saya nggak konek ya. Mimpi basahnya orang buta itu ya tetap hitam bang, nggak kelihatan dia bang. Oh hitam. Karena dia nggak lihat, nggak kelihatan bang. Saya kira warna daripada mimpi basah. Kalau hasilnya ya putih, gelap. Iya, itu mungkin nanti bisa yuk renungkan tuh sebelum tidur. Oke, Kalaki, selamat malam. Jangan serius bang, Ya, iya nggak serius ini. Selamat malam mas. Iya, Selamat saudara. malam. Ya, saudara dari Kristen atau dari Muslim? Maaf saya Muslim bang. Baik, dimaafkan. Saya mau menyampaikan kalau tidak usah menunggu voting. Saya yang mau menyampaikan di sini itu Bang Yusuf tadi kalau bisa dilanjut narasinya tadi terkait pertanyaan voting sebelumnya itu. Saya kira saya pribadi teredukasi menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Saya yakin juga menjadi pembelajaran buat teman-teman di bawah terkait yang mana bang? Apa tadi ya? Isi Injil. Oten kan selalu mengatakan Injil kitab-kitab sebelumnya itu dicomot di dalam Al-Quran. Saya kira narasinya Bang Yusuf tadi sangat Bukan Bang Yusuf bang, Bang Yunus bang. Yunus ya. Nggak ada Injil, bang, nggak ada Injil ya. Bible, Gospel, nggak ada Injil itu di mereka bang. Ya, maksudnya kan dijelaskan Injil di Al-Quran. Saya kira Oten di sini salah paham soal Injil, dia tidak mengerti kalau Injil itu bukan Bible. Ya tentu gini loh bang, tentulah semua ini paham karena yang di atas ini seperti Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Rahma, Apologet, Kang Dito, Kian Santang itu tidak mungkin mereka berani berdiskusi kalau mereka tidak mempelajari gitu. Hanya saja yang tadi itu memang orang yang tidak mau tuh dalam berdiskusi, maka tidak dilanjutkan. Itu dia. Kalau dilanjutkan nantinya dalam menjelaskan Injil itu boleh, tapi ketika masuk Alkitab dia sudah turun tuh, nanti jadi monolog. Itu dia. Maksud saya begini bang, tidak usah pada saat menyampaikan bukan Oteng yang naiknya yang disampaikan, tapi orang-orang netizen yang dibawa menyimak dari edukasi, maksud saya begitu. Artinya yang naik itu saya yakin Oteng-oteng yang naik itu tidak ada ilmu. Jadi berikanlah ke edukasi kepada Nggak bisa juga monolog bang, nggak bisa juga monolog. Ada Oten baru kita ini Oh gitu ya Mbak, Bunda ya. Iya bang. Iya. Jadi saya cuma sampaikan begitu, artinya saya senang kalau ada narasi seperti Bang Yunus tadi. Iya benar, itu bagus. Cuman kan ya pahamlah situasi sekarang tuh gimana. Artinya benar-benar hati-hati tuh dalam berucap gitu. Baik dari kedua belah pihak gitu kan. Jadi ya sudah. Iya. Makasih banyak bang, cuma itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu Oten, Bunda Rahma. Ya, Aki. Iya, kenapa itu diharamkan ketika ziarah kubur mendoakan orang mati itu, Bunda Rahma? Di mana diharamkan? Boleh kok kita berdoa. Udah tahu Bang Rocky ini kalau yuk bingung juga kan Kian Santang. Kali ini yuk kalah itu. Coba Ki Kian Santang apa jawabannya Ki? Kenapa saat ziarah kubur diharamkan itu mendoakan orang mati?
Soalnya kalau kita serius salah nih, harus bercanda. Boleh bang, kita mendoakan. Yang tidak boleh tuh meratap. Meratap tangis ya bunda ya? Ya, meratapi orang sudah meninggal tuh nggak boleh. Ini ya, saya ulang ya. Kenapa? Oke, saya baru bikin kopi. Apa pertanyaannya? Yuk, alasan yuk, itu nih. Apa pertanyaannya? Saya mau bikin kopi nih. Kenapa saat ziarah kubur itu diharamkan tuh mendoakan orang mati itu? Iyalah, Bunda Rahma mau nggak didoakan mati Bunda Rahma sama saya? Mau nggak Bunda Rahma? Kan gue bilang apa? Mau nggak Bunda Rahma? Pasti saya dilempari sendal sama Bunda Rahma. Bunda Rahma cepat mati, Bunda Rahma cepat mati. Kok tahu aja jawabannya nih? Ini Rocky Gersang ini terlalu cerdas sih, saya sampai nggak paham. Coba diulangi pelan-pelan. Iya. Kan ya, pertanyaannya tuh, kecuali gini, mendoakan orang yang sudah mati. Nah, itu baru. Ini pertanyaannya, kenapa saat ziarah kubur mendoakan orang mati? Masya Allah, Bunda Rahma belum lulus jadi debater nih Bunda Rahma. Ya, betul, nggak boleh mendoakan orang mati, jangan. Jangan mendoakan orang supaya dia sehat, berkah hidupnya. Jangan mendoakan orang mati. Tapi bagus ya, beliau dia teliti dalam bahasa, pinter ya, keren, mantap. Nah 11-12 nggak percuma saya tadi. 11-12 sama si, tapi Daman 11-12 kan sama si Aki Daman, bahasanya tinggi gitu, maksudnya arti daripada bahasanya itu susah dipahami, hanya orang-orang tertentu yang paham. Iya. Ya betul, Oke. kan orang cerdas. Ini ada Bang Gren sama Bang Sam. Bang Gren, salam, selamat malam Bang Gren. Senteng. Iya masih beleguk sih, on tohon berkokok sih, rek naon siapa dia naik sih. Berkokok sih gede-gede. Banyak suaramu, kenapa sih malu? This is who I am, you know, Mr. Jalaps. Sebelum di kick orang lain, gue yang mau kick. Nikmat banget nge-kick orang. Itu siapa? Coba Pak Rocky tanya sama Pak Handi. Nah, aku belum dengar jawaban Pak Handi. Coba si pertanyaan sama Pak Handi. Nanti gua kena dikte matematika tuh. Itu udah kalah gua kalau udah kena hitung-hitungan. Pak Handi itu ini ada Bang Sam. Ngamuk iya di situ. Mabok. Siapa yang mabok? Ban itu. Mana kalau ngomong di minum kopi disebut mabok? Temenin aja. Ya, sudah. Baru balik. Ya, enggak cuti. Kemarin kan kita sempat Ngomong sendiri dia. Woi. Kok ngomong-ngomong sama siapa itu? Mute. Naik tapi diskusi sama orang lain. Saya doain ini aja lah. Saya mendoakan orang cukup mati. Mati kau. Sudah. Coba Pak Rocky saya tanya. Iya. Maksud saya tanya ya. Maksud daripada lari sore pagi-pagi itu maksudnya apa? Artinya kalau lari pagi itu lebih pelan, lari sore itu lebih kencang speednya. Jadi ketika lari sore pagi-pagi adalah saat pagi hari, yuk larinya speednya kencang itu. Karena saat pagi itu relax ya seharusnya. Saat sore itu baru kita bermanuver dengan tenaga yang full. Nah, ada sekarang pertanyaanku nih, nggak ada yang bisa jawab. Coba Bang Rocky ya. Nah, berdosa menyuruh orang sholat. Ayo, kenapa? Iya, gini ya, orang lagi sholat itu nggak boleh diganggu, Bunda. Ya, yuk paham gitu ya. Nggak boleh kita suruh-suruh. Tunggu dia selesai sholat, baru tuh boleh kita suruh. Pinter. Bisa jawabannya ya, keren. Ada si Daman naik Daman.
Ini ada Aceh. Aceh, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Pat bang. Aceh dong, di Aceh Utara. Oh, di Aceh Utara. Baheula saya pernah di Aceh kan, ayeuna nama geus di Sunda deui. Ada di Aceh deui nama. Bayau, Bayau. Tadi izin apa posisi ya bang? Ya, kenapa bang? Sekarang di mana posisinya? Saya Ya, di Lampineng. oh Lampinang. Lampineng. Ya. Ini kenal dengan Bang Duma? Kenal. Sudah di Aceh? Sudah. Waduh. Oh ya. Alhamdulillah berarti bang. Oke bang. Oke bang. Alhamdulillah sehat bang. Saya nyimak aja bang. Siap bang. Ya. Makasih be. Ya, sambil menenggoten. Saya tadi Bung Kian kan bicara doa tuh kan. Gini, dalam bekerja kita pasti berdoa. Misalnya nih, kalau apologet seorang pedagang, pasti yang doanya adalah semoga banyak orang yang membeli dagangannya tuh, benar kan? Betul. Ya. Kalau misalnya seorang content creator pasti berdoa, aduh ini semoga rame viewernya nih. Nah, pertanyaannya tuh, kalau orang yang kerjanya sebagai penggali kubur, itu doanya apa tuh? Semoga banyak yang mati. Karena kalau nggak ada yang mati, dia nggak bisa gali kubur, nggak punya duit. Betul sih itu. Saya mah ikut betul-betul aja ya. Saya kurang. Iya, emang gitu logikanya seperti itu. Iya betul, karena kan orang jualan kan dagang agar biar dapat duit. Orang gali kubur biar dapat orang mati. Iya. Biar banyak orang yang mati gitu. Terdiam dia kan. Iya. Bagus nambah wawasan sini. Iya. Kalau misalkan pedagang semoga laris, kalau pembeli semoga banyak yang dia beli. Gitu. Dapat cacing. Dapat cacing ya, sirokin. Ya, Sia Monyet. Selamat malam. Maneh Monyet. Selamat malam. Ya. Kau monyet. Maneh Monyet. Islam apa Kristen? Kamu monyet. Ya, boleh saya tanya? Kristen apa Muslim? Saya Kristen. Oh, pantesan namanya kamu monyet. Silakan tanya apa? Silakan monyet bertanya nyet. Ya, ini umat Muslim ini sujud kepada batu yang ada apa sujud kepada Tidak Allah ada yang monyet ada? menyembah sesama monyet, itu intinya udah dijawab. Monyet aja, nggak ada yang menyembah sesama monyet. Biarin. Kenapa? Lu sujud. Ya, saya tanya itu saja. Muslim ini sujud kepada batu yang ada apa Allah yang Oh ada? ini jawabannya ini, Bang, jawabannya ini. Nih. Besarin host. Host itu sekali-sekali besarilah. Cuma Host. Erot pengen besar mah. Nah, ini sujud ke pasir ini. Tuhanmu ini sujud ke mana nih? Itu bukan Tuhan saya. Lah ini kau bukan Kristen, ke Yesus. Kamu agamanya apa? Kristen. Ya, terus Tuhanmu namanya siapa? Tuhan Allah. Loh, mana ada Tuhanmu namanya Allah kalau Kristen? Siapa yang bilang Tuhan Allah? Saya bilang Tuhan Allah. Loh, itu Allah siapa? Loh, siapa? Oh, Allah ya Tuhanmu. Oh, Allah Tuhan Allah. Dasar monyet. Kalau Yesus apamu? Iya, saya tanya.
Saya tanya kau Yesus Pak, apa? loh, tadi katanya disuruh tanya. Yesus ini sujud Muslim ini itu sujud Tuhanmu. kepada batu yang ada. Ini Tuhanmu sujud Ih, Tendang aja Yesus kalau aja nggak mau. sujud. Kalau kayak begitu tendang aja udah, injak lehernya cukup, nggak mau diskusi kok. Ini Tuhannya sujud oten sujud Tuhanmu nih. Baca di Matius 26:39. Nih di atas bacain. Baca di sini ya 26:39 nih. Dia sujud. Apa dia sujud kepada pasir? Karena dia di Taman Getsemani ya, oten. Bahas sujud. Tuhanmu aja sujud. Oten. Jadi pitaan mereka ini bertahun-tahun bahwa kita itu menyembah batu, menyembah Hajar Aswad. Ini pemahaman-pemahaman yang gabrul dari mereka. Udah dijawab ribuan kali, tetap aja seperti itu. Dungunya nggak ketulungan mereka ini. Silakan dijelaskan Bang Yunus tentang Hajar Aswad. Hadisnya sahih. Besari Gurunda, host. Kok aku nggak bisa ngebesarin ya? Ini akunnya lain, nggak tahu, nggak ngerti, saya juga ada waktunya lagi. Ya dijawab aja dulu Bang Yunus. Ya, hadisnya Sahih Bukhari, kitab ke-25, bab ke-50. Itu pembahasan tentang haji yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya batu ini tidaklah berguna dan tidak pula membahayakan. Seandainya aku tidak pernah melihat baginda Nabi Muhammad SAW menyentuhnya, maka aku tidak akan menyentuhnya. Ditafsirkan dalam jalan lain. Hadis ini menerangkan bahwa hikmahnya adalah Umar melakukan itu untuk mengikuti apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad dan hukumnya sunnah. Bukan wajib, sunnah. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Yang kedua, bukan menyembah batu. Ka'bah itu arah kiblat, surat Al-Baqarah ayat 144. Karena Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah, menghadap ke langit, maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Kemudian Allah memberikan penegasan dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Setiap umat memiliki arah. Jadi kiblat itu arah, bukan sesembahan. Tidak ada Allah berfirman sembahlah Ka'bah, nggak ada. Adanya sujudlah ke arah kiblat, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Jadi masalah batu ini tidak ada ditayangkan dalam hadis Sahih Bukhari adalah sesembahan, maupun dalam sekelas mutawatir yaitu Al-Quran adalah sesembahan. Sesembahan itu adalah Allah. Innani annallah. Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Tuhan itu di dalam Al-Quran diterang Allah, bukan batu. Ya, kalau dalam Bible tuh baru ada batu. Kisah para Rasul, ini bukan monolog, saya jawab yang tadi aja. Kisah para Rasul 4 nomor 11, Yesaya 26 nomor 4, nah itu Mazmur 138, batu semua di situ. Dah, jadi batu itu bukan sesuatu. Yang wahyu itu Bang, batu penjuru. Oh, wahyu penjuru ya. Wahyu juga ada, Wahyu 13 nomor berapa tuh? 27 sampai ke bawah Anda buka. Bukan wahyu sih. Itu dalam Mazmur itu. Kalau batu penjuru itu Kisah Para Rasul 4. 11. Batu penjuru. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang menjadi batu penjuru. Itu dalam Kisah Para Rasul. Ya itu. Soal batu hadisnya sahih dan tidak dituhankan dan tidak disembah. Sahih itu tingkatannya tinggi karena sampai sanadnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang meriwayatkan yang menukil daripada hadis itu, daripada periwayatan hadis itu adalah Umar bin Khattab. Lanjut. Ya, ini ada Bang Faisal. Bang Faisal, selamat malam. Jarang jarang apa ini? Belum Juma masih ada. Jarang terlihat. Malam, assalamualaikum. Salam. Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ya,
Iya bang. Nggak ada sih. Oh ya udah. Di bawah dulu nyimak ya bang ya, biar saya naikinnya Kristen ya bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada jarang apa ini? Jarang terlihat. Jarang terlihat. Selamat malam. Jarang terlihat, jarang ngomong juga ya. Antara jarang terlihat dan jarang ngomong itu berdekatan. Pak Denny, salam, selamat malam. Pak Denny. Salam, selamat malam. Oh, oke, malam Pak Denny. Nah, saya mau tanya sedikit Pak Denny, boleh? Boleh, silakan. Saya bahagia kalau ditanya. Oke. Pak Denny kan udah dilantik sama Tuhan Pak Denny menjadi nabi. Sekarang pengikutnya udah banyak belum Pak Denny? Bukan menjadi nabi. Jadi apa? Menjadi sesuatu yang masih saya rahasiakan. Oh, menjadi sesuatu yang dirahasiakan oleh Pak Denny. Ya. Udah banyak pengikut Pak Denny? Berapa ya? Sebentar aku hitung dulu ya. 9 tambah 3, 12 ditambah 1, 14. 14, baru 14 orang pengikut Pak Denny ya? Iya 14. Nah, berarti pengikut Pak Denny udah yakin bahwa Pak Denny itu seorang nabi ya? Bagi pengikut Pak Denny ya, walaupun Pak Denny tidak menisbatkan diri. Yang 13 itu keluarga, yang satu itu wanita, Istri. tapi itu masih bukan. Yang satu itu masih murid, jadi masih mau belajar dia, masih masa aja. Yang 13 itu keluarga Pak Denny sendiri. Keluarga yang ya. satu Kalau ini keluarga murid otomatis. ya. Iya, kalau keluarga perempuan ya, yang satu ini perempuan Pak Denny. Iya. Nah, ada rencana untuk menikahi perempuan itu nggak Pak Denny? Wah, kalau itu rahasia Tuhan, saya nggak berani bilang. Oh, rahasia juga itu. Pak Denny kan istrinya Rahasia udah Tuhan. 3 sekarang ya. Tinggal nambah satu lagi ya. Oh, mau nambah satu lagi apa berapa lagi Pak Denny? Wah, saya belum tahu, tergantung Tuhan ya. Jadi ini anugerah Tuhan, jadi saya nggak tahu. Ya, karena kan di Kristen nggak ada larangan menikah ya, berapa kalinya ya Pak Denny? Nggak ada batasnya. Nggak ada. Kalau di Islam kan harus 4 ya, wajib 4. Iya. Kalau Kristen nggak ada batasnya. Kalau Pak Denny berarti mau 1000, mau 1.000.000 istri pun nggak apa-apa ya? Iya, semampunya aja. Semampunya Pak Denny. Kalau misalkan punya Pak Denny masih bangun, nikah aja terus gitu ya? Ya enggak, bukan begitu sih. Ini jadi semua ada Bukan begitu. Ya enggak cuma masalah ini aja. Jadi sebenarnya masalah semuanya ya, kita diharuskan kuat, bukan cuma itu aja. Jadi semuanya harus kuat gitu. Ya, tapi kalau misalkan istri Pak Denny nggak gitu, bisa selingkuh Pak Denny istrinya. Nanti minta ke saya lagi, istrinya nggak mau saya. Itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Jangan tahu lah Pak Denny, kalau tahu nanti Pak Denny marah ke saya. Ya, mungkin Pak Rocky atau Pak Yunus atau siapa aja yang ingin bertanya ke Pak Denny. Pak Denny ini adalah orang pilihan yang dipilih oleh Yesus. Silakan. Iya. Jadi itu pentingnya pemerintah menghadirkan program imunisasi itu agar menyebab stunting anak sejak dini itu. Ya, karena apa? Ketika imunisasi tidak dijalankan, maka ya seperti dini nih perwujudannya itu. Jadi tidak perlu menjelaskan. Kacau, ini Rocky Kristen ini saya nggak begitu cocok sama dia ini. Saya mundur dulu ya. Ada Rocky Kristen. Iya, mundur dulu. Iya. Emang sejak kapan Denny mau berdebat? Tidak pernah tuh. Dari 3 tahun lalu tuh. Kalau sama saya nyambung. Aduh. Ya ampun, Allah Akbar. Sama saya nyambung itu kalau sama saya. Allah Akbar. La ilaha illallah. Lucu-lucu ya orang-orang. Iya. Bisa apa tuh? Iya. Abang Paris, selamat pagi. Haris. Aduh. Kok nggak ngomong? Minta naik nggak ngomong.
Ya, Pak Denny itu dilantik jadi nabi sama Tuhannya. Apa ya, masih sesuatu ya? Masih ini buatan sesuatu dia. Karena itu penting itu, imunisasi itu nanti itu. Kalian jalankan tuh ya, buat anak muda tuh. Mining, selamat malam Mining. Mining. Mining, selamat malam. Mining. Ya, Aditya. Aditya. Iya, dia ngorok. Minta naik tapi ngorok. Wah, dasar beleguk sih ya. Aduh, belakokok. Orang ngorok kok bisa minta naik ya? Caranya gimana itu? Mungkin dia udah minta permintaan sambil ketiduran dia tuh. Enggak, baru dia minta naiknya baru gitu. Oh, baru dia. Astagfirullahaladzim, ayah wae cobaan gogoda itu kanu kasep. Rocky ini kalau di persidangan harus dihadirkan dia nih biar bikin pusing orang di sana. Iya. Ahli ngibul dia. Biar bikin pusing orang di sana. Bagus. Kira-kira dihadirkan nih. Ya kita sesuai logik itu. Betul. Karena mereka